menolak utusanku Isa. Padahal dia seorang nabi terkemuka di dunia. Karena seorang nabi, baca tafsirannya, wajihan fid dunya bin nubuwah, dengan kenabian. Wal akhirah, dia bisa memberi syafaat kepada umatnya. Siapa umatnya? Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israil. Astagfirullahaladzim, keliru. Wa rasulan ila bani Israil. Inilah ya kalau kita takut ya. Baca Quran keliru seriwil nanti. Astagfirullahaladzim. Ya jadi itu. Jadi kata-kata wajihan fi dunya. Terus kalau ditanya, enggak tak pertanyaan saya, kenapa bukan nabimu, bukan Musa, kok Isa? Karena Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dimuliakan oleh umatnya. Tidak ada yang menghina dia. Tidak ada yang menuduh anak zina. Tapi kalau Isa dilempar, dicaci maki, dikatakan gila, dikatakan anak zina, tentu saja Islam, Allah meluruskan. Ibaratkan gini, Bang Baal diutus oleh Bang Juma ke Papua, diterima, dimuliakan. Saya diutus oleh Bang Juma ke Jawa, dimuliakan. Ferry diutus ke Kalimantan, dicaci maki, mau dibun-bun. Akhirnya Bang Juma marah. Kenapa kalian menolak Ferry? Tunggu dulu, di mute lainnya. Kesurupan, oten kesurupan. Jadi gini, kata Bang Juma, kenapa kalian menolak Ferry? Bahkan dituduh macam-macam. Padahal dia itu pilihanku, sama dengan Baal, sama dengan tahta. Lalu orang nanya, Bang Juma, kenapa cuma Ferry yang dimuliakan, dikatakan orang baik? Kenapa bukan tahta dengan Baal? Loh, tahta dengan Baal udah berhasil, tidak ada yang menghina dia. Tentu saja Ferry yang saya lindungi, karena dia yang dihina oleh orang-orang di Kalimantan. Nah, ibaratkan gitu. Ya. Siap, syukron Ustaz Tata. Kak Linis, selamat pagi Kak Linis, Muslim atau Kristen Kak Linis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau Ya, tanya Kak Linis. boleh? Boleh. Silakan Kak Linis. Kan banyak itu kalau saya di wawancara YouTube atau apa segala macam. Nah, ada yang bilang Isa itu sama dengan Yesus, ada juga yang bilang Isa itu tidak sama dengan Yesus gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi dari cerita sejarahnya, kalau Isa itu tidak sama dengan Yesus gitu. Isa itu kan dilahirkan di bawah pohon kurma ya. Sementara Yesus di sejarahnya dilahirkan di dalam kandang gitu. Nah, kan lebih mulia Isa dong daripada Yesus. Yesus dilahirkan di dalam kandang babi ya kalau nggak salah. Nah, Isa kan di bawah pohon kurma gitu. Nah, kenapa sih kadang ada sebagian orang Islam yang menyamakan Isa dengan Yesus gitu. Isa itu kan poinnya udah suci, ketahuan. gitu. Udah. Jadi gini, sebenarnya sosok yang sama. Islam itu meluruskan. Jadi sebenarnya umat Islam tidak boleh mengatakan beda. Terus Allah itu meluruskan siapa kalau beda? Ceritanya gini loh. Nabi Isa gini loh. Wa rasulan qad qasasnahum alaik min qablu wa rusulan lam naqasushum alaik. Nabi-nabi, utusan-utusan itu ada yang aku kisahkan Muhammad kepadamu, ada yang tidak aku kisahkan. Yang dikisahkan 25 nabi itu. Makanya di Al-Quran ada Nabi Adam, ada Nabi, bahkan ada surat Hud, ada surat Yunus, Yusuf, Ibrahim, ada Musa, Isa. Ya sama, Isa ya Yesus sebenarnya. Islam meluruskan. Setelah Nabi Isa itu wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin subbiha lahum. Ketika Nabi Isa diangkat, tiba-tiba umatnya itu terpecah menjadi 4. Ada yang sekta Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Setelah Isa diangkat, umatnya ini terpecah menjadi 4 sekte. 4-empatnya sesat, menyimpang. Yakubiyah dengan Malkaniyah mengatakan dulu Tuhan bersama kita. Nabi Isa ini dianggap Tuhan yang menjelma. Sedangkan Nasturiyah mengatakan dulu anak Allah bersama kita. Dianggap Isa ini anaknya Allah. Seperti Lata, Uzza, Manat. Oleh orang Arab kan dikatakan anaknya Allah.
Atau Markusia, Tuhan Isa itu bagian dari Tuhan. Aduh. Nah, jadi Islam ini meluruskan gitu loh. Sebenarnya tidak boleh kita mengatakan beda. Wong kita yang Allah meluruskan kok. Biar mereka ini kembali kepada siapa sosok Isa itu. Makanya untuk membedakan atau sama, jangan pakai kelahiran. Tapi siapa sosoknya? Pertama, Ali Imran 49, wa rasulan ila bani Israel. Isa diutus untuk Israel. Lalu kalau di dalam Bible, Matius 15:24, diutus untuk Israel. Dalam Al-Quran, Maryam 30, dia seorang nabi. Dalam Bible, Markus 6 ayat 4, seorang nabi. Dalam Al-Quran, dia penyampai firman, menerima firman. Al-Maidah 46. Di dalam Bible, dia penyampai firman, menerima firman. Yohanes 12:50, terus Yohanes 17:8. Di dalam Al-Quran, Al-Juhruf 64, dia mempertuhankan Allah satu-satunya. Di dalam Bible, Markus 12:29, sama. Cuma nanti kalau kita ditanya, apakah yang disalib itu Isa? Bukan. Gitu. Ya. Jadi kita tidak boleh sebenarnya mengatakan beda. Karena tujuan kita meluruskan. Sama dengan gini nantinya. Ingat ya tahta, Abraham bukan Ibrahim. Musa bukan Moses. Sulaiman bukan Salomo. Gitu nantinya. Karena maunya mereka seakan-akan Islam ini menceritakan nabi fiktif. Bukan nabi-nabi seriwil. Makanya Abraham bukan Ibrahim kata mereka. Salomo bukan Sulaiman. Maunya mereka gitu. Jangan mau kita. Gitu. Cuma saya kalau orangnya gini. Ingat tata, Isa dengan Yesus beda. Oke. Sekarang mau debat apa? Yang Isa atau yang Yesus? Saya sama-sama bisa. Oh sama tahta. Oke. Kalau gitu pakai dua data, Quran dan Bible. Tambah takut mereka. Jadi saya itu orangnya kasih. Oke, kalau gitu silakan pilih mau debat yang mana. Saya tidak peduli kamu mengatakan sama atau beda. Intinya saya mau dialog. Nah enak kan? Gitu. Iya, terima kasih. Boleh nggak satu lagi? Boleh. Iya, kan kalau nggak salah itu kan ada Isa, Iso, kalau di Tanak apa di zaman dulu sejarah dulu ada juga yang Yesus itu kan Yesua Hamasiah atau apa ya? Berarti itu orang yang sama gitu. Iya makanya Isu itu kan bahasa aslinya Isa. Karena orang Arab gak bisa, maka memanggil Yesu atau Isu. Maka dalam bahasa Arab Isa, karena yang dikenal nama Isa. Pindah ke Yunani, ke Indonesia Yesus, Yesua, Yesu. Banyak sama dengan Abraham, Ibrahim. Terus nanti Ismail. Sosok sama itu. Karena nama-nama ini karena memang tidak bisa mengucapkan, bisa berubah-ubah, tapi sosoknya sama. Iya, karena kalau dalam bahasa Yunaninya itu kalau nggak salah tuh apa Iso kan gitu. Satu lagi terakhir. Nah, di dalam Islam sendiri Al-Quran ada nggak penggambaran sosok Isa itu? Karena kan kalau di Kristen itu kan ada patung-patung yang berambut gondrong, kulit putih, mata biru gitu. Nah, kalau di Islam sendiri ada nggak penggambaran sosok sosok Isa itu gitu? Ya enggak, di Al-Quran itu gini. Al-Quran itu mujmal. Mujmal itu ringkas. Yang inti-inti doang. Yang diseleweng-selewengkan itu loh, yang diluruskan. Misalnya orang-orang pengikutnya mengatakan dia bagian dari Tuhan. Diluruskan oleh Al-Quran. Laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Jadi Al-Quran ini bukan buku sejarah. Sehingga tidak perlu menceritakan Isa rambutnya gondrong, telinganya gini-gini, gak perlu. Ya, karena Al-Quran ini bukan kitab sejarah, tapi isinya Al-Quran syariat, akidah, akhlak, tauhid. Nabi Muhammad sendiri jangan nanya di Al-Quran. Siapa, lahirnya di mana, umur berapa, silsilahnya, gak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini bukan buku silsilah, bukan sejarah. Kalau ingin tahu, baca Sirah Nabawiyah.
Maka nanti dijelaskan Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ayahnya meninggal ketika beliau di kandungan ibunya. Ibunya meninggal ketika beliau berumur 6 tahun. Ketika mereka pergi untuk ziarah ke kuburan ayahnya. Lalu nyampe di Abua, desa Abua, ibunya sakit lalu wafat. Maka Nabi umur 6 tahun tidak punya ayah dan ibu. Nanti silsilahnya ada di dalam sejarah juga. Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Adimanab, Qusay bin Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihr, Malik, Kinana, Huzaimah, Mudrika, Ilyas, Mudor, Nijar, Ma'ad, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tira, Ya'rub, Yasjud, Nabi, Ismail bin Ibrahim bin Tarikh sampai ke Adam. Jangan hanya di Al-Quran itu. Tidak mungkin nemu. Muhammad bin Abdullah gak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Apalagi tentang Isa. Tambah gak ada. Gitu ya. Iya ya. Terima kasih Bung Tata. Oke, makasih Bu. Aku izin turunkan ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Bang Dejarum, selamat pagi Bang Dejarum, Muslim atau Oten? Bang Dejarum? Bang Dejarum? Bang, ada suaranya. Nih ada si Solafade nih. Solafade Oten apa Kristen Solafade? Oke, tadi typingnya gacor banget Ustaz Tata, makanya aku tarik-tarik. Bukan sholat pade, sholat ide. Oh, saya terserah lah lo mau apa. Ya Kristen gimana? lah. Bukan Oten berarti. Kristen lah. Oh, oke. Gimana Bang? Bang Ferry izin sebentar boleh Bang Ferry, ini ada tappingan, ada WA ke saya boleh ya? Iya Mas. Sebelum ke Sola, Bang Sola, saya ada pertanyaan dari WA saya boleh untuk ini Bang Ustadz Tata, boleh Bang Ferry? Bang Ferry? Silakan. Oke, ini Bang Ferry dari bom ini maaf nih Bang Ferry. Dia barusan lewat, mungkin kelihatan di sana nanti di ada historinya. Bom ini tanya ini. Baal anak baiknya, tanyakan di Komal Ferry Zaid itu ada namanya ngaku Ustadz Tata dia. Dia pakai kacamata, dia ganteng, semat katanya ngakunya begitu. Kalau diskusi dia membawakan Al-Qur'an, Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Nah, dia tanya gini, bagaimana seorang ustadz ini bisa memahami Bible begitu lancar katanya. Sementara dia bom ini kan seorang pendeta nih, susah memahami Bible katanya. Nah, Ustadz Tata boleh dikasihkan kisi-kisi atau resep bagaimana seorang ustadz ini menguasai Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apalagi Al-Quran gitu. Ini luar biasa Ustadz Tata dalam. Nah, silakan Ustadz Tata. Jadi kalau dalam hadis itu gini. Mayyuridillah khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka dia diberi mudah pemahaman tentang agama. Gitu. Nah, kalau mereka kan tidak ngerti agama, orang Kristen itu, ya tidak ngerti Bible. Karena sudah tidak percaya ke Yesus mereka. Gimana Yesus mau menolong mereka? Gitu, tidak bisa. Maka musuh terbesarnya mereka Bible. Kalau kita kan cinta ke Al-Quran, cinta ke hadis, diberi kemudahan oleh Allah. Kalau mereka akan melawan Bible, ya Bible tidak akan kerasan di hatinya gitu. Masya Allah Ustadz, terima kasih Ustadz ya, nanti dilanjut Bang Sola ya. Jadi terima kasih bom dicatat bomnya. Jadi pertama adalah nawaitunya, niatnya itu udah kebaikan di dalam diri kita gitu. Timbul tanamkan kebaikan, niat baik dan kasih dan sayang seperti itu. Silakan Ustadz Tata mungkin dilanjut dengan yang lain. Luar biasa. Bom dicatat, bom catat. Gampang kok gitu. Bang Solofide percaya Bible nggak? Ya jelas lah. Oh, percaya Bible dah Ustaz Tata. Kalian aja yang nggak percaya. Ustaz Tata tadi nggak percaya Bible. Ya jelas kalian nggak percaya karena kalian itu kan Islam. Iya. Menurut Bible Tuhan yang benar siapa?
people, oh batuk. Menurut people, Tuhan yang benar itu siapa kan percaya tadi katanya. Iya. Hah? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh jadi menurut people Tuhan yang benar itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Ustaz Tata katanya. Nggak paham kayaknya ini. Iya, itu menurut Kristen. Kalau menurut Yesus, Allah doang. Hukum yang terutama dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, Esa. Tepat sekali guru. Dialah Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia. Gak ada anak, gak ada Roh Kudus. Markus 12:29. Atau mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu. Iya, Itu di sana ada nggak Yesus itu mengatakan Tuhan? Iya. Dengarlah seriwil Tuhan Allah kita. Tuhanku dan Tuhanmu. Bahkan kata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Pengertian Tuhan itu apa? Wujud tertinggi pencipta disembah. Kata Yesus wujud tertinggi Bapa. Yohanes 13:16. Pengertian Tuhan itu apa? Yaitu Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Kalau Yesus Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, coba Anda baca. Apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Oke, buktinya dia tidak bisa bangkit, dibangkitkan dia. Kisah para Rasul 23 itu. Yang mengatakan dia tidak bisa dibangkitkan itu dia sendiri atau rasulnya? Loh, terus di mana dia bangkit sendiri? Coba mana datanya? Solafide, sekarang pertanyaan Ustaz Tata, di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Silakan. Ngantuk, langsung ngantuk. Solafide. Ngambek dia langsung Ustaz Tata. Macet ya. Ustadz, saya tertarik dengan bahwa Al-Quran ini meluruskan kisah-kisah Kenapa penjelas. Kenapa di-mute? Aduh. Aduh, apa sih? Kenapa di-mute? Tadi aku mau jawab. Ya udah jawab, di mana datanya Yesus bangkit sendiri? Silakan. Oke. Yesus itu kan tadi kan perkataan muridnya atau perkataan rasul-rasulnya. Nah, Yesus berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yang ditanya bangkit sendiri. Iya, tapi kan dia berkuasa untuk mengambilnya sendiri. Masa kau tidak mengerti pemahaman seperti itu? Sederhana saja kau nggak ngerti, aneh. Oke, ibaratkan gini loh. Ferry mengatakan, saya tidur nanti bangun sendiri. Ada nggak datanya dia bangun sendiri? Ternyata dia dibangunkan oleh Bang Baal. Ferry, ini udah jam 12 sholat Jumat. Tadi ngomong gini, Baal saya mau tidur dan saya bisa bangun sendiri. Nyatanya dibangunin oleh Bang Baal, udah bangun dia. Nah pertanyaannya, ada nggak Ferry ini datanya bangun sendiri? Ternyata yang ada datanya, Ferry dibangunkan oleh Bang Baal. Itu datanya yang ada. Kisah para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Berarti tidak bangkit sendiri. Kisah para Rasul 3:15. Demikianlah. Iya, pemimpin kepada hidup telah kami bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan. Allah membangkitkan dia. Itu perumpamaan yang salah. Ya, masa aku berkata aku bisa bangun sendiri, lalu ada orang membangunkan aku bisa bangun kan? Bibelnya Itu salah. salah. Ustadz tadi Bibelnya salah. Kisah pasar Rasul salah. Ya udah. Iya, Jadi musuhnya Bibelnya sendiri, Ustadz ya. Iya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Gampang kok. Berarti benar kata Ustaz Tata, lo nggak percaya Bible lo. Kalau dia nggak bisa bangun, dia berkata nggak bisa bangun, artinya dia Nggak bisa, meninggal. dia gak nikah, berarti tidak bisa bangun. Ustadz,
Yesus itu adalah Elohim itu sendiri. Kamu harus Ya, menyadari. silakan pakai data. Kata Yesus, Elohim ada di langit, Roma saya di 9 dunia. ayat 5. Matius Coba baca. 18:19. Roma Bapa 9 lebih ayat besar, 5 Elohim baca. lebih besar daripada aku. Iya, Roma 9 ngerti. ayat 5 baca. Baca. Ya, coba. Roma 9 ayat 5 Oke, baca. sekarang kalau Yesus adalah Bapa sendiri. Baca dengan mulutmu cepat. Iya, Roma sudah, 9 sudah. ayat 5. Coba. Ayo baca. Yesus dan Bapa lebih tinggi mana? Roma 9 ayat 5 baca. Coba. Setara. Baca, Yesus dan saya. Bapa itu setara. Saya pakai data, Yesus ya. dan Bapa itu setara. Coba baca. Roma Dia 9 coba ayat baca. 5. Kata Yesus, Bapa lebih Baca tinggi, lebih Roma besar. 9 ayat 5. Ayo Ya, baca. baca, coba baca. Baca. Ya, bacalah. Kamu kan pengen data kan? Coba baca Roma 9 ayat 5. Harus dari mulutmu keluar itu. Coba. Iya, saya Ya, tahu. baca. Nah, sekarang saya nanya ke kamu. Baca. Oke. Bapak Kamu Yesus tahu bisa bisa nggak membaca berbuat itu? apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa Ya, nggak? iya. Bisa? Oke, baca dulu Roma 9 ayat 5. Udah, coba kamu baca nanti saya luruskan. Ini penginjilan gratis dari tahta tanpa perpuluhan. Ayo. Jangan mute kau. Baca. Ya, nanti tak luruskan. Penginjilan palsu Kamu ini, jangan kayak bukan Muhammad penipu penginjilan. kamu. Aduh. Bro. Penginjilan penipu. Ustadz, udah berapa istrimu Ustadz? Gimana? Udah berapa istrimu? Oh, saya belum menikah malah seperti Yesus saya. Jangan dituhankan. Oh, Pak Penginjilan Ustadz, tipu-tipu. Pak Ustadz, gini jawabannya guys. Jangan main keroyok, jangan main keroyok ya, jangan main keroyok. Siapa Ustadznya yang sendirian membuatkan loh. Yesus? Santai aja, santai ya. Jangan main keroyok. Om, hakikatnya Yesus kan Elohim. Kalian aja separuh tak kalian, gak ngerti kalian itu. Data Gimana di mana? sih? Datanya Kan di mana? hakikatnya Yesus ini kan firman Elohim. Data siapa? Menjadi Data manusia Yesus. turun ke bumi. Jadi yang membangkitkan dia hakikatnya. Ya, ya, Keadaan gantian, sebenarnya itu gantian, Elohim. silakan. Makanya kalian itu di luar Kristen. Kalian gak tahu apa-apa. Mau kalian Kok, ajari kami. Aku turun ya, mainkan. Ku balbali Ustadz ini, balbali. Masa Pak Ustadz nggak tahu? Kan Yesus ini kan firman Elohim yang menjadi manusia. Siapa yang membangkitkan dia sewaktu dia mati? Hah? Keadaannya sebagai manusia itu siapa yang membangkitkan? Hakikatnya. Siapa itu hakikatnya? Ya Elohim. Itu aja kok nggak ngerti kalian. Bandel kalian, bebal terus. Oke, sudah. Udah. Jadi gini ya, saya tidak pernah menemukan dalil hakikatnya Yesus yang membangkitkan Yesus, gak ada. Yang ada Kisah Para Rasul 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Siapa itu Allah? Ya Tuhannya Yesus. Jadi tidak ada hakikatnya Yesus yang membangkitkan, gak ada ayatnya. Yang ada Allah Tuhannya yang membangkitkan. Kisah Para Rasul 2:32. Kisah Para Rasul 3:15. Kisah Para Rasul 5:30. Itu yang ada. Ya. Kita pakai data kita, penginjilan gratis. Luar Jadi, Pak biasa, Ustadz, luar gimana biasa dengan Ustadz, Yohanes 1? luar biasa cerdasnya. Pak Ustadz, kalian Iya, itu pakai pelintir. data, Kalian nggak pakai ngerti, nggak datanya paham itu kan kalian. harus Yohanes paham. 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini apa? Manusia biasa kah? Yang di bumi yang berdosa kah? Oke. Enggak kan? Pada mulanya Yesus ini firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi waktu dia turun ke bumi, itu adalah keadaannya sebagai manusia. Dia datang merendahkan diri di dalam Filipi. Dia datang merendahkan diri turun ke bumi. Jadi suatu mati daging itu, siapa yang membangkitkan? Ya Elohim itu sendiri. Dirinya, ngaku dia. itu hakikatnya. Hakikatnya. Masa kalian nggak ngerti-ngerti sih? Sudah berapa abad kalian diajari, belum juga pintar-pintar. Udah. Dapat kalau Tunggu dulu. Dapat. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud daripada Elohim. Jadi suatu dia mati di bumi, yang membangkitkannya adalah hakikatnya. Keadaan sebenarnya Yesus. Dia kan Elohim, keadaan sebenarnya ilahi, bukan manusia kaleng-kaleng dia. Bukan manusia berdosa, dia mati membusuk, bangkit di bumi. Enggak. Halo, Bang. Dia itu Selamat pagi, hidup Bang. kembali naik ke surga. Itu. Oke, udah nih udah. Gitu Biar orang Kristen. katanya. Tunggu, aku mengajari orang Kristen ini supaya menjawab seperti itu. Jangan botol kita orang Kristen.
Masa kita mau diajari orang ini yang anti dari Jangan Bible? menghujat Bu Dani. Masa Kristen bilang botol? Yang Jangan mana boleh lah. menghujat kalian? Mana yang memang Bilang botol? tadi bilang Siapa? Kristen Mencari botol, siapa Kristen Yesus? botol. Nggak boleh lah. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa, Bapak Bal? Siapa Yesus itu? Bukan manusia biasa dia. Dia adalah Iya, firman tapi Elohim jangan yang datang diskusinya dari surga gini Bu Dani, bersama dengan izin. Elohim. Boleh semangat, boleh, Aku tapi Pak Alas jangan sama menghujat kalian. Kristen Supaya kalian botol, mau Kristen berakal botol. kalian. Aduh, nggak boleh lah. Kristen Ya jangan memang- botol-botol lah. Oh, enggak apa-apa kalian bilang kami botol kalau Biarin, botol. biarin, Bal, udah dulu. Enggak masalah. Oke, sudah ya. Kalian ini kan ngeri kalian ini sebenarnya loh. Udah macam mana kami seluruh dunia kami itu beriman Udah, kepada nih, Tuhan jangan Yesus sang ngomong, juru jangan Udah selamat. kok belum sampai maghrib ini. Oke, sudah ya. Sudah kuajari kalian dari dulu siapa yang Ya, membangkitkan udah, Yesus. Kak. Kan itu Sudah, pertanyaan Bapak Ustaz. sudah, Hakikatnya Kak. ya. Astaga. Hakikatnya. Oke, Oke. oke. Oke, gantian. Udah turun dulu aku mau kerja dulu aku mau jualan cari mamam. Aku tadi nggak sabaran Aduh, nengok kawan-kawanku aduh. Kristen. Oke ya, makasih ya Pak Ustadz. Itu yang hakikatnya Yesus yang membangkitkan. Dadah. Aku turun dulu nanti malam. Sama Kristen aja nggak sabaran. Lucu kakak ini. Enggak loh, aku mau kerja. Tadi aku nggak sabaran Bukan, kakak bilang menjawab nggak kalian sabaran nggak sama ngerti. teman-teman Kristen. Merasa paling jago menjawab. Bukan paling jago, supaya aku tambahi. Turun aku, mana tahu lupa kalian, teman-teman Kristen. Jadi- jadi lupa kalian aku dari semua. tadi, siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Fakta itu. Bawa Nggak data tahu lah, menjawabnya, bawa tegas. data. Kita orang Kristen itu tegas langsung menjawabnya. Hakikatnya yang membangkitkannya. Mau apa kau? Gitu sama teman-teman Islam. Ini dia Apa? dari Kristen juga loh Bu Darni. Pantasan makanya. orang Kristen dibilangin kayak gitu, imani saja. Nggak ada datamu. Bukan iman, kan sudah kutak. Kau lagi satu nggak ada datanya. Yohanes 1 ayat Bukalah. 1 sampai 14. Itu Kutanya aja kau kau dulu deh. bawa. Emang cuma itu Kau Kristen Alkitabmu? apa kau? Kristen apa kau? Cuman itu Alkitabmu. Kristen Tanya. apa ini? Pak Tahta? Oke. Tanya dulu dia. Kau apa? Oneness Aku. Tritunggal apa? Itu tahta itu Tritunggal Kristen yang aku. baik. Itu Oh Kristen ya udah. baik itu. Nah, jadi kau nggak mendukung aku. Sebentar. Bahwasanya yang membangkitkan Yesus itu adalah hakikatnya Yesus. Nggak Coba kau dukung aku. ya. Kau awas kalau nggak kau ini ya. Coba baca dulu. Jangan kau Kristen sama Kristen berantem. Bodoh, botol. Ketawa Islam ini. Orang ini lihat. yang mau kita Aduh, berbalik. aduh. Jangan aku Gini kau ngaku berbalik. Kristen. Menghujat dulu. Kristen. Apa kau ini? Astaga. Roma 10 Apalagi ayat astaga, gua 9 bilang, dan 10. kenapa jadi aku kau tantang botol? Kau tantang Karena ini orang ini pemahamanmu kau tantang. salah. Kali. Pemahamanmu salah. Jadi Roma kau 10. Coba tanya kau siapa yang membangkitkan Sebelum Yesus? pergi dulu kau. Roma 10 ayat 9. Oke. Aku nggak pergi. Sebab, oke. Siapa yang membangkitkan Yesus? Jam dulu Kau kok jadi tanya. kau mencerca aku. Kan Ya tidak udah aku kau cerca jawab. kau. Siapa yang membangkitkan Yesus? Yang membangkitkan Yesus Yesus sendiri yang Allah. bangkit. Aneh. Ini nggak mau dia ngomong ini. Siapa Loh. yang membangkitkan Yesus? Allah. Bro Ferry, teman Kristen ini jangan Allah ribut dan Yesus sendiri. itu sendiri yang membangkitkan dia. Itulah kan. Makanya orang Kristen ini dibal-bali orang Islam Makanya ini. dibal-bali. Ngerti jawabnya. Ayo. Justru Iya. wajar kau dibal-bali karena nakal otakmu. Oh, otakmu yang nakal makan babi kau. Otakmu yang nakal makan babi. Kau makan babi. Advent ini Kau susah. hari sahabat Teman kau. Kristen Kau langgar jangan semua ribut peraturan sendiri Elohim. kalian. Oh, Kalian yang dibal-bali. Advent. Orang ini nggak Advent berani ini. membal-bali aku karena aku Astaga. tepat Bu di dalam Darmi, kebenaran. Bu Darmi jangan ribut sendiri lu. Host, mute dulu, ribut host. sendiri, diskusi yang baik, tunjukkan kamu beradab. punya Niatku tadi Bang Host mau di sini mau kita berdiskusi. Ketemu sama dia ini jadi jatuhnya aku bukan diskusi. Udah gua turun dah. Kalau Kristen ribut sendiri, Bro Tata nanti saya naik lagi ya. Saya turun dulu. Banyak Kristen ribut. Karena Bu Darni ini dia dari Advent Bang, dia nggak makan B2 gitu. Makanya dia anti B2. Susah tuh kalau Wanes yang naik itu. Waduh. Silahkan Bang Solafide, ini gara-gara Solafide nih jadi ribut sama Kristen. Gara-gara Wanes bang, bukan gara-gara saya. Oh, Roma 10 Bang, gini Bang. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nah, anak saya nangis lagi. Ustadz Ayo silakan. Ustadz tadi bilang kan, Ustadz bilang kalau Tuhan mana yang lebih tinggi, tuh, ya kan? Yesus atau Allah? Ya. Coba Ustadz buka Filipi 2. Ya buka, baca silakan.
Anda buka juga Yohanes 13:16. Iya, itu harus baca konteksnya itu. Iya sama. Bapa lebih tinggi daripada aku. Dan Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14:28. Oke, halo Bang Tahta. Ini kan pertanyaan dari Sola Vidi nih. Aku boleh bertanya nggak? Boleh. Kemarin itu aku di roomnya siapa ya yang bilang hari kiamat itu hari Jumat. Terus dia nunjukin hadis Muslim, itu benar atau enggak sih? Oke. Itu aja pertama, benar atau enggak? Ya benar. Terus. Udah, Benar saya mau enggak, Bang jelasin. Ustaz? Boleh saya jelasin? Sebentar, benar enggak itu hari Jumat? Ya, terus. Kalau misalkan kiamat hari Jumat, misalkan sekarang di Indonesia hari Jumat, di Amerika kan masih hari Kamis. Berarti Amerikanya belum kiamat gitu ya? Jadi gini. Oke, silakan. Kalau ayat-ayat kayak gitu sama dengan gini. Lailatul Qadar pasti jatuh di malam. Di antaranya sulusul lail, sepertiga malam. Malam yang mana? Kan nggak sama. Jadi hadis-hadis seperti itu banyak. Ya, bukan hanya kiamat hari Jumat, enggak. Banyak hadis-hadis sejenis seperti Lailatul Qadar, malaikat turun membawa rahmat di sepertiga malam. Ya. Bahkan turunnya satu kali. Malam yang mana? Nanti gitu. Yang penting di situ menceritakan keistimewaan hari. Karena dalam Islam itu 1 tahun 12 bulan. 12 bulan ini ada 4 bulan haram istimewa. Inna iddata syuhuri indallah isna asara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi setahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram gitu ya. Kalau hari Sayyidul Ayyam, penghulunya hari Jumat. Kenapa? Karena di antaranya banyak kejadian-kejadian di hari Jumat. Termasuk kiamat gitu. Ya, itu cuma menjelaskan tentang keistimewaan hari. Karena dalam Islam itu bulan yang istimewa ada 4. Hari yang istimewa Jumat. Cuma menjelaskan itu. Gitu. Kalau Anda nanya hari yang mana, kan tidak sama harinya. Loh, sama dengan hadis-hadis yang lain tentang Lailatul Qadar, turunnya 1 kali. Banyak nantinya kalau ditanya kayak gitu. Gitu. Itu hadis sah ya? Maksudnya sahih ya? Sahih ya, maksudnya aku cuma mau menjelaskan. Jadi berpikir begini, ketika ada Ustadz ngomong begitu kemarin di Komal, aku mikirlah, contoh ini di sini kan hari Rabu, di Amerika hari Selasa. Nah, kalau misalkan kiamat hari Jumat, maka hari Kamis berarti kan belum kiamat yang di sono. Begitu ya penjelasannya. Karena kita ini berbeda hari, berbeda waktu, berbeda hari. Karena bumi ini bulat, ya kan gitu. Sama dengan gini, Bang. Puasa itu harus tanggal 1 Ramadan. Berarti yang mana nanti? Kan Indonesia tanggal 1 duluan. Yang lain belum. Nah, tidak usah ditanya kayak gitu. Ya. Makanya kalau saya jawab, banyak hadis-hadis seperti itu nantinya. Karena memang masalah hari, jam memang nggak sama. Yang penting jam berapa misalnya. Kalau hari-hari apa. Tidak usah kita menelusuri. Karena tidak disebutkan. Kecuali gini. Hari Jumat yang Arab, tidak ada penjelasan kayak gitu. Yang penting nanti tibanya kiamat di Sayyidul Ayyam, di penghulunya hari, yaitu Jumat dalam Islam. Dan tidak dijelaskan Jumat untuk mana, apakah Jumat Amerika, apa Jumat Indonesia, gak ada keterangan kayak gitu. Yang penting dijelaskan hari Jumat tibanya gitu. Gitu Bang. Bentar Bang, aku sapa dulu nih ya. Bang, ada aja, selamat pagi. Bang pencari ilmu, Muslim atau Kristen? Kristen, pagi Bang. Bang, ada aja Kristen. Iyo. Bang pencari ilmu, Muslim atau Kristen? Selamat pagi, Bang pencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa nih Bang? Ada aja, ada yang mau ditanyakan, silakan Bang, ada aja. Tapi jangan sesama Kristen ribut lagi, pusing dengernya. Oh iya. Kalau ayat tanggal potong tangan itu ada ya, Tat? Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma.
Jadi kalau dalam ajaran Taurat atau Al-Quran, orang mencuri satu nisab dipotong tangannya sebenarnya. Kalau zina sama seperti dalam Taurat. Wazaniyatu wazani fajlidu, dirajam. Di Bible juga ada. Itu hukuman dari Tuhan sebenarnya. Oh, kalau darah orang kafir ada tuh? Dan dari mana? Halal darah orang kafir. Kafir ada 4. Kafir harbi, musta'man, mu'ahad. Harbi, dimi, musta'man, mu'ahad. Yang boleh kita perangi kafir harbi. Apa kafir harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Contohnya Belanda. Belanda dulu ini non-muslim. Datang ke Indonesia membuat kerusakan. Harta kita diambil. Tanaman kita diambil. Maka dalam Islam, maka dalam Islam boleh kita jihad. Ya. Tapi kalau kafir selain harbi, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang mendolimi kafir dimi, bukan harbi ya, maka tidak bisa mencium bau surga. Jadi dalam Islam, kafir selain harbi itu wajib dilindungi, bersosial dengan baik. Contohnya saya dengan tetangga saya yang non muslim, Kristen, Hindu atau Buddha, maka saya harus berbuat baik. Bahkan kalau mereka sakit, tak bawa ke rumah sakit. Kalau saya punya uang, tak bayarin. Ya, karena mereka bukan harbi. Ya, kalau dalam Al-Quran, qatilul musyrikin, perangilah atau bunbunlah, itu harbi, itu peperangan. Gitu loh. Jadi kita harus tahu, bisa membedakan mana kafir yang harbi, mana dimi, mana musta'man, mana mu'ahad. Gitu. Tapi dua-duanya dilakukan nggak, Tat? Dua-duanya yang mana? Kafir maupun potong tangan. Loh, ya kalau dulu di Arab, misal Nabi Muhammad kan menjalankan syariat itu, mau dia muslim mau kafir, ya sama. Kan udah ditunduk di naungan Islam. Supaya apa tujuannya? Hukuman itu untuk apa? Supaya manusia tidak melakukan. Misalnya saya mencuri, aduh, nggak jadi. Nanti kalau ketahuan dipotong saya. Oh, saya mau membun-bun, oh nggak jadi. Nanti saya dibun-bun juga. Oh, saya mau berzina, oh nggak jadi. Nanti saya dirajam. Jadi adanya hukuman itu supaya orang tidak melakukan. Wah, kena benet. Teman-teman di bawah Perkataan jangan itu. main report-report lah teman-teman. perkataan Bagaimanapun itu, Bang. kita diskusi loh. Biasanya gitu di report kali. Perkataan bun-bun kayaknya. Oh iya tadi bilang begitu dia. Wah, bisa kena gue ini. Kena dia, Ustaz. Kena semua biasanya kalau misalkan kena saat. Tapi hostnya enggak sih, hostnya diem kok tadi. Luar biasa Ustadz ya. Jadi ya teman-teman udah dipahami ya tentang harbi ini kafir ini ada beberapa golongan gitu kan. Mana yang perlu diperangi, mana yang tidak gitu kan. Jadi kalau kafir-kafir yang tidak membuat kerusakan, tidak mengganggu apapun ya seperti kita di Indonesia kita saling menjaga atau Tapi dua-duanya dijalanin nggak itu, Bang? maksudnya Iya, maupun potong maupun halal darah itu. iya, yang tadi saya dikatakan bahwa di Bible pun demikian. Tapi apakah itu berlaku? Semuanya kan berlaku kalau negaranya bersyariat Islam. Mungkin saya lebih ke sini, mungkin ya Ustadz Tata yang lebih paham. Jadi ke bersyariat Islam. Tapi di Indonesia ini tidak bersyariat Islam kan. Tetapi kita ada aturan di dalam Islam. Watiullah, watiullah Rasul, watiullah uli amri. Jadi kita ini ada harus kepatuhan. Kenapa di Indonesia orang mayoritas Islam tidak melakukan hal itu? Tadi kan apakah dilakukan? Ternyata di Indonesia tidak dilakukan karena Kristen Indonesia tidak melakukan hal-hal yang pengerusakan kecuali Belanda itu Kristen Belanda itu kan kita lawan. Nah, kenapa syariat Islam itu tidak diterapkan di dalam Indonesia? Tadi itu kita ini harus patuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada pemimpin. Nah, di Indonesia ini ada seorang pemimpin yang namanya presiden. Presiden ini bukan bersyariat dalam menjalankan hukum-hukumnya bukan syariat Islam yang dipakai. Di sana Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, Pancasila gitu kan dan lain-lain. Nah, itulah yang dipakai. Maka Islam harus tunduk juga di sana kepada hukum Indonesia, yaitu tadi dikatakan taatlah kepada uli amri, pemimpin. Pemimpin itu ya presiden. Nah, presiden punya bawahan-bawahan itu kan, punya kabinet, punya punya seperti itu. Jadi
syariat Islam ini fleksibel gitu ya, enak sebenarnya Islam ini. Kalau Gitu ini Bang. Pak, kalau tidak mengikuti syariat Islam itu bisa disebut kafir nggak Pak? Ya enggak juga. Tadi itu kafir ini ada beberapa golongan tadi yang dikatakan. Kafirnya sampai kafir apa gitu kan, seperti itu. Kalau tidak Banyak orang yang tidak sholat. mengikuti syariat, gitu gimana Pak? Disebut apa Pak? Ya mungkin dikatakan bisa munafik. Makanya di dalam Islam itu Al-Quran lebih banyak kata munafiknya daripada kafir gitu kan. Mungkin di Kristen pun sama gitu kan. Ada yang tidak menjalankan ini, apakah dia langsung murtad? Ya tidaklah, di Kristen juga kan. Tetapi mungkin munafik, dikategorikan munafik. Dia mengakunya Kristen, pengikut Yesus, tapi tidak menjalankan syariat atau apa hukum-hukum Betul, Yesus. betul. Sama dengan di Islam pun sama. Ketika dia mengaku Muslim, tetapi tidak melakukan syariat Islam, tidak dikatakan langsung kafir. Tidak semudah itu dikatakan kafir. Tapi gitu kan. jatuhnya dosa Pak kalau tidak Tetap melakukan. dosa, makanya dikatakan orang munafik. Makanya di dalam Al-Quran banyak dijelaskan kalimat kata-kata munafik lebih banyak dari kata kafir. Munafik, munafikun. Berarti pemerintah kita ini munafik dong. Kenapa? Berarti pemerintah kita munafik dong jatuhnya, Pak. Kenapa alasannya? Karena dia tidak melakukan itu. Karena kan seorang Islam dia. Kan tadi saya udah katakan, di dalam Islam ini kita harus mentaati siapa? Mentaati Allah. Nah, kemudian mentaati Rasul, ya, para nabi seperti Musa, Isa, Daud dan lain, dan termasuk Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada satu lagi, yaitu mentaati pemimpin. Jadi wajib kita mentaati pemimpin. Nah, pemimpin ini di sini itu negara kita adalah negara republik, bukan negara Islam. Maka kita harus tunduk, bukan munafik. Malah kita harus tunduk kepada pemimpin kita. Seperti itu, gampang kok sebenarnya. Oke, Kang Dito, Bang. Sebentar, sapa dulu Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ya Pak? Presiden tidak boleh non Islam gitu. Enggak. Ya non Islam gitu. Di mana datanya ada non muslim? Buktinya di Amerika di ini ada tuh non muslim semua, di Inggris. Di Indonesia Pak, bisa nggak ya Pak? Bisa, di mana? Makanya kita jangan memframing undang-undang yang sudah dibuat oleh bapak-bapak pencetus kemerdekaan ya. Itu udah di undang-undang tidak ada harus muslim. Nah, ini kan kita sudah membuat mencela negara kita lah istilahnya. Padahal bagaimana perjuangan negara kita ini tidak membeda-bedakan dalam agama apapun gitu ya. Kalau nanti kalau umat Islam memilih umat Muslim itu yang tidak, itu wajar-wajar saja. Seperti Anda memilih orang-orang Kristen itu wajar-wajar saja. Seperti itu, nggak ada masalah. Itu kan hak pilih. Benar kata Bapak. Kalau di Bible saya juga sama dikatakan. Kalau orang munafik sama seperti yang dikatakan yang Yesus bilang gitu, yang memanggil Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa, sama aja orang munafik gitu. Iya, ibaratnya gitu aja, sama aja. Jadi Yesus ini, sebentar, mungkin sebelum ke Kang Dito maupun ke Bang Ustadz Mifah. Jadi gini teman-teman, Islam itu adalah sebagai korektor, ya, mengkoreksi. Jadi tidak menolak kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, Daud, Ishak, Yakub, Ibrahim sampai Yesus, tidak. Tetapi kita mengoreksi tentang ajaran-ajaran yang telah diselewengkan. Seperti itu aja, korektor dia. Makanya dia menyempurnakan, dikatakan menyempurnakan itu mengkoreksi aja. Kita bisa, yang dikoreksi itu apa? Yang menentang ajaran Tuhan, seperti Yesus ini ke dalam Islam di surat Maryam itu banyak tentang Yesus, kemuliaan Yesus, kemuliaan ibunya dimuliakan semua, ya kan, dimuliakan. Tetap ide kenapa Al-Quran berbicara tentang Yesus, tentang Isa alaihissalam, karena kita sedang mengoreksi bagaimana seorang Yesus hamba Tuhan, utusan Tuhan yang diberikan mujizat-mujizat yang luar biasa seperti itu kepada Bani Israel pada saat itu. Walaupun Bani Israel menolak apapun, tetap kita mendukung bahwa Yesus ini adalah hamba Allah. Israel sampai sekarang tidak mengakui. Nah, tetap kita koreksi bahwa dia betul utusan Allah. Nah, yang itu kepada Bani Israel. Dan kita koreksi juga kepada yang sekarang mengaku Kristen, bahwa Yesus di dalam Kristen dikatakan terkutuk. Dia matinya terkutuk. Ya kan, itu yang kita koreksi, bahwa Yesus itu tidak terkutuk. Dia diangkat, dimuliakan. Kalian bilang kau dibunuh, dicucuk, diludahi. Al-Quran bilang tidak. Dia diangkat dengan kemuliaannya. Nah, itulah yang kita koreksi.
Makanya kita akan berbeda pendapat terus. Selama Anda tetap mengutuk Yesus, kita akan melawan terus bahwa Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Nah itu aja. Makanya kita selalu debat, bagaimana kalian mengutuk Yesus? Saya bilang tidak. Karena itu kita sama-sama, itu adalah yang kita jadi panutan. Yesus jadi panutan, Islam juga. Islam, Kristen juga menjadi panutan. Nah pertanyaannya, kenapa kalian sampai sekarang mengutuk Yesus? Itu yang harus kita luruskan gitu loh Bang. Silakan, kenapa Anda mengutuk Yesus? Silakan. Jadi itu sebenarnya bukan izin Bang Anda aja sebelum dilanjutkan. Bang Jai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Bang Anda aja. Atau mungkin Kang Dito atau Ustaz kita mau menambahkan mungkin Kang Dito tentang itu tadi itu apa namanya kafir. Iya, saya rasa udah terjadi diskusi Fer. Itu pertanyaannya Bang Baal. Udah dilanjut aja. Kalau kafir saya rasa udah komplit ya. Betul. ya jadi gini kesimpulannya itu untuk apa menangkis orang yang menganggap Yesus terkutuk, maka dia bangkit gitu. Karena kutuk itu tidak bisa bangkit, tidak bisa hidup lagi, intinya gitu Pak. Jadi saya juga mau menyimpulkan juga tadi narasi Bapak gitu. Berarti potong tangan itu tidak berlaku lagi di negara ini gitu, maupun darah halal itu ya Pak untuk kafir gitu. Ustaz Tata tadi kena benet ya. Oh, Ustaz Tata lanjut, Ustaz Tata. Ya, Ustaz Tata. Ya. Bun-bunnya dipotong Pak Ustadz. Bahaya. Lanjut dulu. Ayo bahasa apa lagi itu biar enak. Ya jadi gini maksud saya tentang potong tangan dan darah itu kan ya. Lalu dua-duanya berlaku nggak di Indonesia gitu maksud saya gitu. Enggak, kalau ulama itu khilafiyah. Ada yang mengatakan seperti di Indonesia walaupun tidak menerapkan tetap bukan kafir. Karena dulu di zamannya Nabi, sahabat ini ada yang di wilayah yang seperti Indonesia tidak menerapkan hukum Islam gitu loh. Tapi ada hukuman lain, bukan berarti bebas, enggak. Seperti di Indonesia, orang membumbun harus dibumbun. Tapi tidak dilakukan, tapi ada hukuman. Misalnya hukuman seumur hidup gitu. Jadi kata ulama, padahal Al-Quran kan jelas, malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun kan gitu. Barang siapa yang tidak menjalankan hukum yang ditetapkan Allah, maka disebut kafir misalnya. Ternyata ulama masih beda pendapat, karena di zamannya Nabi ada gubernur-gubernur di daerah seperti di Indonesia ada. Karena mereka ini sudah dari lahir itu udah biasa tidak melakukan itu, dibiarkan oleh sahabat, tidak langsung dirubah. Sehingga untuk Indonesia ini enggak, masih ada yang mengatakan tidak, karena ada hukuman lain kan. Sama seperti apa? Di penjara seumur hidup mungkin kan gitu. Sama seperti gini Bang, walaupun di mayoritas Kristen atau Yahudi apa gitu tuh, ketika mereka ada di negara orang lain ya, mereka kan tidak menjalankan Taurat juga, masalah kisos itu, masalah bun itu. Gitu sama. Ya, makasih Tat. Cuma nanya itu doang sih. Maaf kalau jadi kena report atau apa, nggak tahu. Ya makasih Tat. Saya turun Tat. Pak Ustadz, saya jadi tertarik dengan apa yang ditanyakan sama Bang Ada aja. Artinya bisa saya simpulkan bahwa hukum Islam ini atau syariat Islam ini kalau nggak dilakukan kan bisa disebut kafir. Namun ternyata di dalam pemerintahan ini ternyata hukum Islam masih bisa dibatasi oleh pemerintah. Begitu bukan? Karena kita bukan bersyariat Islam kan. Nah, tadi Abang Ustadz bilang kita tunduk pada pemerintah. Artinya syariat itu masih tunduk dengan pemerintah. Bukan tunduk kepada syariat Allah. Gimana menurut Ustadz itu? Ya makanya tadi kan saya udah menjelaskan. Ada yang mengatakan kalau ada di wilayah Islam tidak menjalankan, maka dengan dalil wal yahkum ahlal malam yahkum bima anzalallah, maka disebut kafir. Itu yang pendapat. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak,
mereka ini tetap dikatakan muslim. Karena dulu sahabat terjadi seperti itu. Ketika sudah wilayah itu sudah kayak di Indonesia lah, ada macam-macam agama. Karena Indonesia ini apa? Karena Islam itu seakan-akan apa ya? Kalian juga tidak mungkin mau kan? Gitu kan? Contohnya Hindu, Buddha, Kristen, mau nggak kalau diperlakukan? Nah sama seperti dulu gubernur-gubernur di daerah Arab itu. Ketika mereka ini sudah ada hukuman, maka dibiarkan gitu loh. Berarti menandakan kalau kita mengatakan kafir, berarti sahabat banyak yang kafir dulu waktu jadi pemimpin gubernur-gubernur di wilayah kafir itu. Sehingga khilafiyah intinya gitu loh ya. Khilafiyah itu ada berbeda pendapat. Artinya pemerintah itu masih bisa membatasi hukum-hukum syariat itu, ya kan? Artinya hukum syariat Allah itu tidak bisa berlaku di bawah kuasa pemerintah, kan begitu kan? Ya, Itu karena kita bukan syariat Islam kan, karena kita kan bermacam-macam kan, majemuk kita kan. Iya. Tentulah, artinya kemajemukan inilah yang membatasi Islam negara Indonesia menjadi negara syariat Islam itu ya. Kemajemukan ini yang membatasi itu ya. Dan pemerintah ini yang membatasi. Karena sudah keadaan ya. Andai kan dulu sahabat langsung pindah jadi gubernur di Syam, langsung disyariatkan Islam. Andai kan gitu, pasti mau tak mau Indonesia pasti melakukan itu. Tapi karena ulama berpandangan, oh enggak bisa, karena ini ibaratkan dulu sahabat ketika jadi pemimpin di daerah Irak misalnya, tetap tidak bisa langsung divonis, oh ini harus berlaku, enggak, dibiarkan, tapi tetap ada hukuman. Nah itu kan menjadi patokan, makanya kita umat Islam harus berpegangan pendapatnya ulama. Bagaimana ulama menghukumi tentang Indonesia misalnya, sudah dimusyawarahkan. Karena tidak mungkin juga kan orang Kristen itu mau, atau agama itu banyak kan di Indonesia. Bahkan dulunya Hindu, Buddha kan awalnya. Kalau langsung dirubah gimana? Akhirnya memakai pendapat yang dulu terjadi pada sahabat-sahabat gitu loh. Hilafiyah. Makanya nanti Nabi Isa turun menegakkan syariat Islam kan, Isa itu dalam Islam. Semua dunia ini harus melakukan hukum Islam nanti ketika Isa turun. Karena dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Semua manusia harus mengikuti Quran hadis ketika Isa turun itu. Itu bang. Izin Ustaz Tata. Artinya hak asasi sebentar. Oh ya silakan. Hak asasi manusia itu ternyata membatasi syariat Islam juga ya untuk diberlakukan di satu tempat begitu. Maksudnya hak asasi manusia yang dipegang oleh seluruh dunia ini loh. Itu membatasi syariat Islam gitu ya. Pada akhirnya nanti kembali ke syariat Islam semua. Maksudnya kembali gimana maksudnya? Loh. Nanti kan Nabi Isa turun itu diantaranya hakman adlan, menghukumi manusia pakai Quran dan hadis, syariat Islam semua. Sebenarnya tugasnya Islam sebenarnya menghukumi umat dengan Quran dan hadis. Di mana ayatnya itu, Bang? Maksudnya saya mau belajar juga. Coba. Kan Isa kan tidak kenal sama Quran sama hadis. Oke, loh, kan seperti sekarang ya, ada orang masuk Islam. Kan dia tidak ngerti Quran hadis sebelumnya. Karena dia menjadi Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad, wajib dia melakukan Quran hadis itu. Sama dengan gini, coba baca hadisnya. Siapa umatnya? Apakah Isa itu adalah umatnya Nabi Muhammad atau gimana? Nah iya, makanya baca hadisnya. Nanti Nabi Isa turun membumbun B2. Maksudnya menyampaikan keharaman B2, mematahkan salib. Yang ketiga, yang keempat, hakman adlan, menghakimi manusia tidak memakai syariat baru, tapi Quran dan hadis, karena dia menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nah sekarang gimana umat Islam mau menyatukan? Wong negara-negara itu presidennya beda-beda. Nah kalau Nabi Isa nanti menyatu umat Islam itu, sehingga Nabi Isa mudah menegakkan syariat Islam. Gitu. Aku masih bingung ketika Anda bilang Isa itu umatnya Nabi Muhammad. Aku agak bingung sih di situ karena dari zaman aja udah beda jauh kan pertama.
Loh, Bang, walaupun saya hidup di zaman yang jauh dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad 1000 tahun lebih dari saya. Kenapa saya menjadi umatnya? Karena saya hadir di zaman ketika Nabi Muhammad diutus. Kalau itu benar, kalau kita misalkan contoh kayak kita adalah generasi sekarang percaya dengan sebelumnya. Masalahnya yang sebelumnya percaya sama sesuatu yang belum ada. Gini Itu loh, Bang. Gini loh, itu Bang. yang aku Bang. nggak nyambung gitu loh. Dan nyambungnya gini loh, Bang. Nabi Muhammad ini utusannya Allah untuk seluruh alam. Ketika beliau diutus sampai hari kiamat syariat Islam itu berlakunya. Sehingga kalau Nabi Isa turun, otomatis langsung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Sama dengan gini, ada orang ya dulu kelahiran warga negara Amerika. Karena dia pindah ke Indonesia dengan otomatis mengikuti syariat Indonesia. Loh, saya kan dari dulu udah lahir di sini, udah ada gitu. Siapa suruh kamu pindah ke sini? Sama dengan Nabi Isa turun. Nah, di zaman itu sampai hari kiamat kan semua manusia umatnya Nabi Muhammad. Isa turun, ya langsung otomatis menjadi umatnya Nabi Muhammad. Enggak sih, karena aku kurang paham ya. Karena begini, satu, Isa itu kan bukan Yesus menurut saya. Kalau Yesus kan nggak bahasa Arab yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mungkin dikatakan bahwa si Yesus ini adalah umatnya Nabi Muhammad, padahal dia kan yang sudah datang terdahulu padahal si Yesus ini gitu loh. Kok bisa gitu loh? Kalau kebalikan harusnya bisa. Kalau kronologis waktu nggak cocok sih. Loh, nggak cocok gimana? Sekarang gini ya. Bahkan Nabi Musa pernah Umar itu gini. Umar, kata Rasulullah, apa di tanganmu tuh? Ini lembaran Taurat. Untuk apa kamu bawa itu? Andaikan Musa hidup sampai sekarang, dia menjadi umatku. Tidak berlaku Taurat itu. Jadi intinya ketika Nabi Muhammad diutus, siapapun yang hidup di dunia ini menjadi umatnya. Cuma kadang-kadang orang gak mau, seperti Oten, ya tidak mau dia beriman. Kalau Nabi Isa beriman langsung, dia Nabi dulunya, tahu dia tauhid. Sehingga kalau dia hidup nanti datang, otomatis langsung menjadi umatnya Nabi Muhammad. Gitu loh. Ada yang bilang di bawah dulu sini penghujat. Di mana saya penghujat? Di room-roomnya Sueb, nggak pernah saya dibilang seperti itu, bro. Takut banget sih, belum kuat. Ya, sini aku cuman bener-bener mau tanya karena aku kan belum belajar. Nah itu. Jadi aku memang secara kronologis waktu kurang bisa masuk di akal saya, tetapi dengan penjelasan Anda saya jadi berpikir seperti ini, bahwa Yesus itu kan pernah mengatakan dia udah ada sebelum zaman Abraham, bahkan seperti itu. Artinya bisa diterapkan juga dong di dalam konteks Islam, karena Islam pun mempercayai bahwa Isa adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Betul ya, begitu ya Pak Ustadz Hatta ya? Iya, jadi intinya gini Bang, setelah Nabi Muhammad diutus kan tidak ada Nabi lagi, makanya saya kalau baca hadis itu kan dengan syarahnya, keterangannya, Hakman Adlan kan gitu. Lalu saya baca syarahnya, syarah itu penjelasannya. Maksudnya Hakman Adlan itu dia bukan lagi nabi. Kalau dulu dia utusan untuk Sriwil, tapi nanti di akhir zaman dia bukan lagi utusan. Makanya coba baca hadisnya tentang turunnya Isa. Pasti muncul nanti Nabi Isa ini akan sholat bersama umat Islam. Bahkan dijadikan imam gak mau dia. Tidak, umat ini yang sekarang sudah jadi imamnya, saya makmum saja gitu. Hadis apa namanya Pak? Biar saya catat dulu Ya enggak, supaya. gini aja ketik Bang, gini ketik aja. Apa itu? Tentang turunnya Nabi Isa. Nanti muncul semua nanti. Tentang turunnya Nabi Isa. Oke. Ya. Tentang turunnya Nabi Isa ya. Bentar aku ketik dulu bentar. Oke. Ya, terus diantaranya nanti pasti muncul nanti membunuh dua, mematakan salib, Hakman menghapus jizyah, kayak gitu itu. Oke. Nanti coba aku baca dulu untuk turunnya Nabi Isa. Aku tadi nanya itu gara-gara tentang hari kiamat, hari Jumat. Aku bingung Jumat gimana caranya gitu kan. Sedangkan di dalam Alkitab Yesus pun nggak tahu hari itu, yang tahu cuman Bapa atau sang sumber itu tadi. Oh gitu itu Bang. Artinya kenapa Nabi Muhammad kok bisa melalui para sahabat yang menuliskan hadis itu tahu gitu apakah Nabi Muhammad ini adalah sang Bapa itu? Kan aku jadi bertanya-tanya seperti itu. Oke. Jadi gini Bang, dalam Islam itu kematian, kiamat itu dirahasiakan. Walaupun Nabi Muhammad ngomong hari itu kan udah disebutkan Jumat kapan. Apakah Jumat tahun berapa, 2000 berapa, kan udah dijelasin. Yang penting di waktu hari Jumat. Nah tetap dirahasiakan, tetap gak tahu Nabi Muhammad kapan. Wong cuma itu menjelaskan tentang keutamaan hari.
Yaitu hari Jumat itu hari istimewa, penghulunya hari di Islam. Karena diantaranya terjadinya kiamat di waktu hari Jumat. Ya tetap gak tahu Nabi Muhammad Jumat kapan, kan tidak diceritakan. Kecuali gini, baru tahu beliau hari Jumat tanggal 2230. Baru tahu tanggal sekian. Ini kan gak cuma harinya doang. Sama dengan gini, Lailatul Qadar turun di malam hari. Kan tidak diceritakan jam berapa malamnya. Gitu. Oke Pak Ustadz. Izin sedikit ya Ustadz, kalau kita kan semuanya hari Jumat, izin ya, maaf ya. Kan perbedaan Indonesia dengan contohlah Amerika yang jauh gitu ya di sana ya. Itu kan hanya selisih 11 jam. Ya kan? Nah, kalau Jumat di sini semuanya Jumat pagi, ya di sana masih Jumat juga nanti. Cuman selisihnya Jumatnya jam berapa. Jadi poinnya di sana adalah Kak Jumat. Baal, sorry memotong. Kalau kita sekarang di sini hari Rabu ya, di Amerika tuh hari Selasa. Karena kita lebih dahulu hitungan Coba waktunya. Anda cek bahwa perbedaan jam antara Amerika dengan Indonesia ini 11 jam. Kita dengan Arab Saudi itu 4 jam. Nah, 11 jam ini belum masuk ke 24 jam. Anda boleh mengatakan bahwa di sini Rabu, di Selasa karena Anda di sini jamnya jam berapa? Jam 24.00 kan? Tapi kalau berbicara jam 1, Anda di sana akan berbeda lagi. Paham nggak ya? Kalau Anda tadi mengatakan, oh di sini Rabu, di sana Selasa, ya karena lihat Anda berdiri pada jam berapa di Indonesia. Sedangkan selisih jam antara Amerika dengan Indonesia ini 11 jam. Indonesia dengan Arab Saudi 4 jam. Tetapi ketika Jumat di Indonesia semuanya hari kiamat jam 1, berarti di sana jam 12 Jumat juga. Gampang kok sebenarnya. Oke, terima kasih, dilanjut. Mantap Bang Baal. Bang, ini namanya siapa sih? Nggak bisa baca aku bahasa itu. Tuh, aku lihat di sini justru 11 jam Pak Baal, thank you informasinya ya. Aku lihat kalau di Jakarta itu jam 7.44, Amerika itu jam 20.44. Itu sudah beda hari. Itu hari Rabu, saatnya hari Selasa. Coba dicek di internet. Nah, coba. dikatakan satu hari itu berapa jam? Enggak, ini coba cek di internet Nah, aja, gini hitungan aja. jamnya gitu loh. Berapa jam dikatakan satu hari itu? Kalau 11 kan masih masuk kan? 24 jam. Ya udah, kecuali 11 jam itu antara kita ke belakangnya, bukan ke depan. Enggak, gini aja, gini. Coba Yang coba cek. Aku nggak mau berdebat Enggak, masalah gini. ini, Ustadz Tahta, karena ini data gitu loh. Kalau Ya, di sini enggak, hari gini, Rabu, Bang. Gini, Bang. maka di Amerika itu hari Selasa, karena mereka 11 jam lebih terakhir. Ngerti nggak? Gini, Bang. Ini Jarak lagi- kita 11 jam ke belakang. Kalau kita di sini misalkan ini hari apa nih? Hari Rabu, misalkan kita hitungannya kan ganti hari kan jam 1 malam ya, jam 12 malam lewat ya. Nah, kita jam 1, mereka tuh ini udah masuk hari Rabu, mereka masih hari Selasa. Ya, enggak. Sekarang gini aja Bang, Nah, gini gitu. aja. Beda hari kita dengan Amerika kalau masalah itu. Kita lihatnya jam Bang, saya bilang. Loh, Nah. beda 11 jam pun. Iya, 11 hari jam. Mereka bukan hari Rabu sekarang, mereka hari Selasa malam. Oke. Gitu loh. Sekarang Cobalah cek. Sabar Cobalah dulu, cek. sabar dulu. Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 8. Taruhlah jam 8. 7.46, Ya, jam 8. Ya. Nah, sana jam berapa? Di sana jam 9 malam. Jam 9 malam. Nah, Harinya kalau beda. Sekarang di ya, sini hari Rabu, di sana hari di sana oke, di sana lebih cepat berarti. Selasa. Bukan, kita lebih cepat. Oke. Sekarang kalau di sini jam 12 jam 11 malam, sana jam berapa? Jam 12 sini malam. Bacanya Di jam 12 siang. Di sini jam 11 malam, di sana jam berapa? 12 siang. Nah, itu sudah bilang, tapi harinya sama. Harinya iya di waktu Nah, yang iya itu, kan? Nah, di waktu Kalau yang sudah itu sama. Ya, kalau sudah iya, berarti di beberapa selesai. tapi di beberapa waktu yang lain berbeda, Bang. Oke. Gitu loh. Jadi jangan dipaksa. Tapi Abang akui Makanya Anda kan Waalaikumsalam. Abang akui Oh, dulu, Bang Jibril. Abang akui nggak? Maksudnya di sini jam 8 hari Rabu, di Amerika. Sebentar, nanti Bang Jibril yang menyampaikan. Jadi kita tadi ada kan berbicara hari, tapi tidak mengabaikan jam.
Nah itu yang kurang telitinya. Silakan. Saya nggak Padahal memberikan satu hari jam. ini, Saya nggak padahal memberikan jam gitu padahal loh. satu hari ini 24 Fakta jam. mengatakan begitu Bang Baal. Iya, Anda kan berbicara hari, Itu betul fakta hari. loh. Bang Hamba. Silakan Bang Jibril lanjut. Ini dari tadi gue dengerin setengah jam yang lalu masih ngomongin ini. Abang paham konsepnya perbedaan waktu nggak sih, Bang? Iya. Perbedaan waktu Paham. hari ya. Heeh. Paham. Iya. Abang pernah ke Florida nggak? Oh, belum. Florida itu 12 jam persis dari Jakarta. Mhm. Karena mereka exactly lawan arah kita. Paham nggak? Jadi kalau kita ngebor ke bawah nih, ujung itu Florida, bisa Ya udah, oke. nembus Florida. Yang mau disampaikan Ah. Bang Jibril apa? Berarti selisih 12 jam kan? Hmm. Nah, berarti kalau abang waktu satu hari itu 24 jam itu, saya dari Jakarta nih, habis itu muterin dunia, itu 24 jam, abang paham nggak? Muterin dunia 24 jam. Ya, karena Florida itu 12 jam. Berarti Anda setuju kalau bumi itu diputerin berarti bulat gitu ya? Ya bulat dong. Bulat ya, bukan datar ya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Siapa yang bilang bumi datar, Bang? Oke, Yang oke, ada lanjut, tiangnya lanjut. mungkin, yang ada tiangnya Lanjut. mungkin. Enggak, berarti abang udah setuju nih, udah paham nih, berarti di otak abang kalau dunia ini dilawan arah kita 12 jam, berarti balik lagi ke sini 24 jam. Jadi mungkin nggak seluruh dunia satu hari, Bang? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Bang? Di waktu yang beberapa menit itu bisa. Nah, Yang bisa apa gitu. enggak? Jadi ya Bisa. beneran, bisa apa enggak? Bisa, tetapi kan Berarti nggak- satu hari bisa satu hari bisa seluruh dunia ini bisa satu hari ya? Cuma 1 detik Bang. Itu pun nggak nyampe 1 detik. Serius. Satu hari. Nggak bisa. Iya. Kalau kita hitung jam gini. Sebenarnya pas di- sebentar bisa, sebentar Di bisa. Ya 1 detik doang. Nggak Sebentar nyampe 1 enggak. detik. Nggak Gimana nyampe sih? 1 detik. Contoh nih, lu bilang di jam 12 malam hitungan untuk universal ya, jam 12 malam tik. Itu di Amerika itu jam hari Selasa, masuk hari Selasa, kita masuk di hari. Nah, Iya, tapi ada bisa satu dunia ini satu hari ya? bisa. Nah, ya udah. Oke, kalau kayak gitu penjelasan saya terima Bang Jibril. Tapi kalau Bang Baal tadi sorry Bang Baal. Ini aku jadi mulai tercerahkan. Enggak, konsep Bang waktu Jibril, aja, enggak. konsep waktu. Oke. Bang Jibril sudah memberikan penjelasan dan itu masuk akal sih. Jadi aku sorry nih Bang Jibril, tadi aku agak bingung. Tapi setelah dijelaskan Bang Jibril, oke aku agak masuk. Kalau Bang Baal sorry. Dan Bang kalau Baal, ya. kalau abang pernah ke US di Iya. Amerika itu bulan ke-8 bulan ke-9 itu mereka mundur 1 jam. Itu makanya mereka ada GMT, ada GMZ. Kenapa, Dia Bang? ada Sorry, aku mereka nggak ada jam musim panas, ada jam musim dingin. Oh, karena Jadi kalau- jamnya dibedain karena musimnya ya, bukan karena Iya. waktu. Kalau waktunya tetap sama aja kan. Waktunya sama, tapi mereka mundurin 1 jam. Oke. Oke. Thank you Bang Jibril untuk informasi Yuk, masalah jam. Sama-sama. Kalau Bang Baal tadi sorry Bang, kita berbantah-bantahan karena aku nggak masuk. Tapi kalau Bang Jibril tadi, Gini Bang, tadi Bang Baal itu sebenarnya sama ngomongnya. oh ya, Karena oh cuma iya. menjelaskan, loh kalau cuma 11 kan masih 1 hari. Kan Iya, 2 hari iya. lebih 24 jam Oke, gitu. Mungkin bahasanya aja, bahasa Oke, penjelasannya aja. mungkin saya nggak ngerti, mungkin karena nggak nyampe aja dengan. Cuman Bang Baal tadi udah masuk sih, cuman aku aja yang nggak nyampe. Karena Bang Jibril kan menyampaikan sederhana gitu loh. Hukum waktu, oh aku jadi ngerti. Oh iya bener juga sih gitu. Sorry Bang Baal, tapi ya oke. Apa-apa Bang, memang saya ini pintar, cerdas gitu. Muridnya Bang Jibril kan sebenarnya. Enggak, kadang-kadang emang gitu. Makanya Bang Baal, ini yang Anies selalu bilang, Bang. Ya. Kalau botol itu kita pakai corong, masukinnya pelan-pelan, Bang. Kalau masukinnya kenceng-kenceng luber. Berarti aku botol ya. Botol lagi ya Jibril ya. Memang puas. Enggak, gua nggak bilang gitu. Lu jangan ngerasa dong. Iya. Tapi bener juga sih Bang, bener juga nggak apa-apa. Maksudnya gini. Pelan-pelan. Gini ya teman-teman. Oke, thank you Bang Baal, thank you. Saya pamit dulu, Iya. maaf kalau ada salah kata. Memang Enggak, saya aman. lain. Jadi saya mohon maaf karena Presiden ini telepon saya minta pencerahan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bang Jibril, guru saya silakan Ustaz Tata lanjut. Baal anak baik bisa aja. Iya, tapi benar saya setuju dengan Bang Jibril. Kenapa ya? Kadang-kadang kita kalau ngisi sesuatu tuh nggak bisa langsung
contoh kayak Sani butuh corong gitu, butuh cara sederhana. Iya sama, saya juga. Untuk- Saya kalau belajar mesti pelan-pelan, nggak gitu, bisa cara buru-buru. sederhana gitu loh. Jadi sorry nih buat teman-teman muslim yang kenapa kalian suka sekali misalkan dengan teman-teman Kristen kayak Bunda nih situ Sematupang ya, rocos terus itu kenapa saya jengkel? Karena mungkin dia butuh corong yang lebih kecil lagi. Jadi nggak langsung jelek, tetapi corong yang lebih kecil lagi. Mungkin kalau aku corong ukuran Atau perlu orang yang lebih sabar ngadepinnya. Nah, gitu loh Bang Jibril. Kalau mau menginjili penginjilan gratis kepada teman-teman Kristen tuh begitu. Jangankan kalian, aku aja menginjili Kristen harus pakai corong yang ukurannya seperti ukuran menarik pipet. sih, menarik, gitu menarik. loh. Menarik baru ini saya tadi dengar begini ya. Ada yang saya ikutin masuk akal buat saya gitu ya. Tapi ada satu poin di sini saya mendengarkan bahwa saudara Kristen, saudara hamba ini tidak memaksakan untuk benar-benar menggunakan akal. Tapi ini masuk akal bagi saya. Nah, ngomongin akal Bang, pada saat kita berbicara tentang saintifik atau ilmu-ilmu baru yang barusan tercerahkan, ada nggak kesepakatan bahwa Tuhan itu mati? Masuk akal nggak tuh? Enggak lah. Kira-kira gimana tuh? Enggak lah. Kalau itu pertanyaannya udah masuk ranah iman, Bang. Jadi aku tidak mau Enggak, kalau itu Kang lebar di Dito. sana. Kalau Kang Dito, kalau itu saya masih bisa ini deh, masih ya karena Dewa Zeus juga meninggal apa segala macam juga. Tapi ini yang Bang hamba Kristus ya tadi namanya ya. Saya manggilnya apa sih ini anaknya? Aku sering di roomnya Bang Sueb, sering ketemu Kang Dito juga. Cuma nggak tahu Kang manggilnya Dito apa udah namanya? lupa. Si Santo. Oh Santo, Bang Santo, ini yang saya nggak masuk nih kadang-kadang nih. Abang, saya ini jujur nih saya nanya nih. Abang pikir abang bisa nggak mandi pakai air kencing, Bang? Kalau bisanya bisa-bisa aja, cuman buat apa? Pertama, yang kedua, sebentar. Mandi itu kan untuk membersihkan diri. Ngapain kita Betul. membersihkan diri dengan sesuatu yang kotor gitu loh? Betul. Jadi bukan sebenarnya nggak bisa kan? Bisa Dalam dilakukan prakteknya secara bisa. teknis, tapi nggak mensucikan Secara diri, berarti nggak mandi. bisa, tetapi secara esensinya dia nggak mandi karena mengotorin diri gitu loh. Nah, gimana kita dapat keselamatan dari membunuh orang tuh, Bang? Itu gimana tuh mandi pakai air kencing? Keselamatan dari membunuh orang, yang membunuh kan bukan kita. Ngembun-bun Iya. ya, sorry TikTok. Aku kemarin udah di bench 2 minggu, capek banget aku nunggu. Sorry TikTok. Membun-bun, kita nggak membun-bun itu Bang. Ya tapi abang mesti percaya, mesti mengakui, mesti ini, mesti itu. Abang menikmati hasil pembun-bunan yang gitu. Itu gimana tuh Bang, mandi pakai air kencing tuh Bang? Kok bisa Bang analogikan mandi dengan air kencing? Ya abang Nggak bisa menerima loh, abang oke, hasil dari pembun-bunan itu abang dapat apa Bang? Jadi kalau kita bicara tentang Salvation, kan? ya keselamatan itu soteriologi itu panjang ceritanya Bang. Jadi contoh nih dari jadi tapi nanti jadi kristenisasi aku di sini karena aku sini jatuhnya Bukan logis kan Bang? Coba masukkan ke kepala saya gimana caranya saya mandi pakai air kencing. Indonesia merdeka itu hasil dari pengorbanan darah-darah para pahlawan. Bagaimana kau mengatakan itu kau serupakan pahlawan kita dengan kita merdeka oleh karena kencing-kencing yang kita mandikan? Kan nggak bisa. Kita kemerdekaan itu hasil dari Saya nggak menikmati saya nggak menikmati korban korban dari pahlawan saya Bang. Kok bisa? Saya nggak menikmati. Kok bisa? Saya nggak mau pahlawan saya dibunuh. Oh gitu. Saya nggak mau, tapi kan abang kan mau kan? Bukan gini loh. Agar abang diselamatkan kan? Ini aku Abang mau. Abang kan minta cerita secara sederhana. Itu sudah sederhana sih. Gitu loh. Nah contoh nih, ketika para pejuang Indonesia dulu berjuang mati-matian dan bahkan banyak korban, dan Indonesia kemerdekaannya dihasilkan daripada hal-hal itu. Lantas, Tapi saya nggak mau pahlawan saya dibun-bun, sementara ya, abang nggak mau. apa-apa. Itu pilihan. Aku bukan masalah mau nggak mau, karena itu sudah terjadi gitu loh. Itu sudah terjadi gitu. Oke. Nah, setelah dia dibun-bun, dia juga menggenapi apa yang sudah dikatakannya sebelum dia dibun-bun. Nanti kalau aku pada hari itu akan datang, aku akan diserahkan kepada
Setelah itu aku akan bangkit pada hari yang ketiga dan ternyata benar-benar bangkit. Itu gitu loh. pertanda untuk orang jahat, Bang, untuk kata-kata jahat. Tapi nggak ada Enggak, masalah deh. jangan, Nanti jangan. kita Itu kan malah kita iman perang saya. ayat. Iya, Bukan jadi iya perang iya, ayat. kita malah perang ayat. Saya nggak mau perang ayat. Tapi Iya, gimana logisnya mandi pakai air kencing tadi, Bang? Itu Oh, nggak gimana tuh? ada. Itu mandi pakai air kencing. Berarti memang nggak logis ya? Nggak logis. Kalau Mantap. secara praktek mungkin bisa. Secara esensi mandi ya nggak bisa dong. Ya, Tapi berarti nggak abang bisa Anda paralelkan mensucikan diri, mendapat keselamatan berdasarkan pembunuh yang bapaknya dilarang. Kan itu dilarang sama bapaknya. Kita Ya, nggak boleh melakukan itu, haram, nggak tetapi boleh. kan bapaknya juga kan sudah menubuatkan itu. Nah, nubuatannya itu bapaknya bilang nggak? Atau abang eksegesis? Loh enggak, itu dibilang lah dalam kitab Di mana Yesaya, tuh? Yeremia, banyak sekali. Itu kurban, bukan tumbal. Loh, Kurban itu, abang mesti bedain kurban sama tumbal, Bang. Kok tumbal sih? Siapa yang bilang itu tumbal? Kau jangan bikin kosakata Bang, negatif lah. kurban, kalau kurban itu binatang, kalau tumbal itu manusia. Jadi konsep kurban itu kan berasal dari zaman Adam dan Hawa, anaknya Adam dan Hawa ya, bukan zaman Nuh atau Abraham sebenarnya. Itu bentuk. Kang Dito jangan ketawa, Kang Dito. Kau jangan tertawakan iman orang. Enggak, bukan saya memisahkan antara Wah, akal-akalan lagi dibilang. Kang Dito, tolong ya, tolong. Aku Bang, kenal kau baik ya. kita selalu mau potong kambing itu namanya kurban kambing, kurban sapi. Nggak ada tumbal kambing, tumbal itu Iya, orang. korban. Nah, kan dibilang juga bahwa Yesus ini adalah kurban keselamatan itu. Nah, sekarang dibinatangin anak orang. Loh, kok dibinatangin? Siapa kapan bilang? Bang, kurban itu binatang, tumbal itu manusia. Iya, gini teman-teman. Kalau aku lihat teman-temanku saudaraku yang Muslim Islam ini tidak terlalu jauh dengan konsepnya orang-orang Yahudi. Makanya Yahudi menerima dengan Setuju. Islam itu. Oke. Nah, kami beda banget dengan Yahudi gitu loh. Beda banget dengan teman-teman gitu loh. Dewa molok. Setuju. Sangat beda. Makanya setuju. Makanya ya setuju gitu loh. Anak domba Allah, wah disebut domba loh. Iya nggak setuju. Gitu loh. Islam Nggak sama apa-apa, nggak Yahudi, masalah. Islam sama keyahudian itu samawi, ajarannya Abrahamik. Sementara abang nih, dari mana nih? Loh, itu Abraham bukan Ibrahim, Bang. Beda lah. Jauh banget. beda. Kalau untuk masalah itu gitu loh. Karena Oh, orang beda. itu tidak ada nabi di luar nabi daripada orang-orang Israel lah. Emang Abraham orang Israel, Bang? Bukan. Itu Nah, itu bukan orang Israel. gimana sih? Ini udah masuk nih rana linguistik ini. Ini Enggak, tunggu dulu. Ternyata Tunggu ini. dulu. Dia bilang nabi nggak ada yang nggak dari Bani Israel. Bukan. Maksudnya begini, gimana ya? Emang Nabi Nuh tuh yang bahteranya emang Nabi Nuh anaknya bukan. Yakub. Bukan. Iya, sudahlah Bang Jibril. Aku salah situ. Kau ketika aku salah langsung kau sikat. Bukan. Ada maksudnya. aja. Enggak lucu aja maksudnya. Iya. Kan itu untuk Nggak Bani apa-apa, Israel. kan di sini kan kalau aku memang nggak paham kan, abang bisa kasih paham kan gitu. Itu positif. Kita sama-sama belajar, belajar. Kalau aku yang pasti enggak. Kalau aku pasti belajar. Aku nggak mau ngajar gitu loh. Cuman kalau misalkan kau tanya, aku jawab. Kita dari jawabanku tanah nggak balik ke cocok, tanah, Bang. abang kasih. Ngapain melangit? Iyalah. Betul itu. Enggak, itu tadi ini gimana bisa itu cara mandi pakai air kencing tuh? Bisa disimpulkan ini prosesi pelepasan doktrin. proses. Gimana itu mandi pakai air kencing tuh, Bang? Mandi pakai air kencing. Tadi udah bolak-balik lo aku jawab. Jadi Itu secara bukan teknis mandi. bisa, tapi secara ini nggak bisa. Secara teknik bisa dia seperti orang mandi pada umumnya ya kan, bisa dipraktekkan, tetapi esensinya bukan mandi, tapi membodohi diri, mengotori diri gitu loh. Jadi abang membodohi diri. Itu namanya pembodohan, Bang. Pertanyaan bodoh itu namanya bukan mandi. Bukan gini. Analoginya tuh pas banget. Kenapa? Karena air kencing itu kan najis. Habis itu membunuh orang itu berdosa. Nah, mensucikan diri atau keimanan kita, dasar iman kita, itu kan kalau saya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi dasar iman abang kan penyaliban. Ya berarti itu tadi.
membun-bun. Jadi dasar iman abang ya air kencing tadi. Itu analoginya dicocok banget bang. Mau diapain? Coba kasih saya analogi yang lebih bagus. Karena abang bilang kencing itu, jadi saya jadi sorry banget. Contoh, aku jadi kepikiran masalah kencing unta misalnya. Teman-teman, ada hadis mengatakan asbabun nuzulnya mungkin dari konteksnya ya, minum air kencing itu. Konteks kesehatan pun tidak menjelaskan itu membuat menjadikan sebuah itu menjadi sebuah obat gitu loh. Yakin abang? Ya aku nggak tahu ya, kalau cari-cari belum ada gitu loh. Silakan kalau mau ini. Nih. Nah itu, jadi sorry ya, kan bilang sorry ya, tapi karena dibilang Enggak, tapi ya ini intermezzo. Ini intermezzo. Ya, boleh, nggak apa-apa. Maksudnya apakah benar ada penelitian yang menjelaskan secara sains kencing unta itu adalah bagian daripada obat penyakit tertentu gitu loh. Silakan. Ada teman-teman Kristen di bawah, tolong kalau nanya itu jangan langsung defense, jangan langsung bawa doktrin. Nanti kita bentrok terus. Mendingan gini, belajar nih. Kalau memang benar ya terima aja gitu loh. Dengan besar hati harus terima, dengan rendah hati harus terima. Gitu ya teman-teman Kristen di bawah. Saya kasih abang yang simple aja. Oke bang. Ini dari mana nih? World Health Organizations, WHO. World Health Organization, ya. Oke, terus. Ini dari PBB ya. PBB. Oh iya ya, organisasi itu iya dari PBB ya. WHO kan PBB. Nah, habis itu di sini use camel urine is no benefit cancer patient observational study and literature. Ini ada PDF versionnya. Tapi urinnya itu kan bukan urin unta bang. Sorry nih. Camel urine dong bang. Oh, camel urine. Oh, camel urine. Oke. CU mereka nyebutnya CU. Nah ini ada studinya nih bang. Use of camel urine in no benefit for cancer. Ini ada semua nih resultnya. Tapi kita langsung aja ke conclusionsnya. Ke resultnya. Coba scroll ke atas. Kembali ke paling atas terus. Oke, terus. Oke, lanjut bang. Gak apa-apa dong. Kan butuh corong yang kecil bang. Sabar. Ya udah lanjut lah. Nih, abis itu ini studinya banyak banget bang. Nah, tapi yang paling keren menurut saya ya, ini dari an official website of United States Government. Ini kalau ditranslate, situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Ini dari NIH, National Library of Medicine. Is camel's urine, ini camel's urine lagi, a friend or enemy? Review of its role in human health diseases. Nah, jadi kalau abang baca aja terus nih, banyak bang studinya nih. Ini dari Science Direct. Camel urine components display anti-cancer properties of in vitro. Nih. Nah, studinya saya translate aja ya. Urin unta menunjukkan sistoksitas terhadap berbagai, namun tidak semua, lini sel kanker manusia dengan hanya efek marginal pada sel epitel non-turmogenik dan sel fibrotas normal. Jadi bang, kalau abang udah baca belum hadisnya? Belum, aku masih dengar dari awam-awam kan, apa bener gitu kan. Jadi aku mau tanya sekalian, kalau ada hadisnya aku mau tahu juga. Kemudian penjelasan secara sains dan kesehatannya bagaimana. Jika seperti ini kan bisa kita percaya teman-teman. Gitu loh. Ini bang, ini yang dari sini aja deh yang gampang nih. Ini dari ya. mana nih? Ini saya langsung conclusion ya. Ini dari Science Direct. Oke, terus bang. Di sini saya langsung ke conclusion-nya aja ya. Nah itu teman-teman Kristen ya, langsung tunjukkan sumbernya. Ini valid ini primer. Berarti ini. Jadi aku nanti bagian kantornya ya Ki Jibril ya. Ini CU ini maksudnya camel urine ya bang ya? Iya. Camel urine memiliki sifat anti kanker yang spesifik dan efisien serta sifat immunomodulator yang ampuh secara in vitro. Jadi bang, kalau abang pelajarin hadisnya dan itu
Jadi zaman dulu, zaman di Arab sana, abad 6 abad 7, itu pengobatan tradisional alternatif, Bang. Paham nggak? Iya, iya. Nah, itu nggak ada di agama kami, Bang. Kami nggak diperintahkan di agama kami. Itu nggak ada urusannya sama agama. Artinya begini, berarti kalau hadis itu keluar artinya Nabi Muhammad ini sedang mengambil sesuatu yang baik dari budaya itu. Bukan. Atau gimana? Jadi kalau abang baca hadisnya, jadi ada orang datang ke Rasulullah ngeluh sakit. Habis itu Rasulullah bilang ada peternak unta di daerah sini, kamu ke sana, kamu minum susu untanya sama urinnya. Habis itu ini orang ke sana, Bang, minum dan sembuh. Tapi habis sembuh, Bang, dia malah membun-bun orang yang nyembuhin dia yang punya onta, Bang. Nah, habis itu Rasulullah nyuruh sahabat-sahabatnya untuk tangkap itu orang. Habis itu dihukum. Jadi intinya, Bang, inti sari dari hadis itu, memang ada orang-orang kayak gitu di luar sana yang memang udah ditolong pun, udah kurang ajar kayak gimana pun, akan kayak gitu. Nah, nanti akan dibalas. Kita mesti membalas. Kita mesti menegakkan keadilan. Itu intinya, Bang. Dan soal minum kencing unta sama susunya itu nggak ada urusannya sama agama kami, Bang. Berarti artinya itu bukan sebuah syariat ya. Tapi Bukan. khusus untuk orang itu tadi yang komen. Kejadian itu betul. Dan orang itu pun bukan seorang muslim, benar kah? Setahu saya bukan. Oke. Oke. Jadi kan begini kan enak nih ketemu sama orang-orang pinter di kalangan muslim, belajar yang benar bukan sama edis, teman-teman. Takutnya malah terdoktrin yang enggak, malah menimbulkan kebencian dan hinaan. Karena saya sering lihat kayak gitu loh. Jadi makanya saya sering ke Bang Sueb, ke Bang Loading, ya kan? Saya tanya-tanya itu, dan itu lebih baik seperti ini, teman-teman yang Kristen. Jangan bangga lah sama edis yang saya rasa juga nggak akan lama itu. Yeah. Oke lah, bang semuanya ya. Apalagi, Bang? Tanya lagi, Bang. Serang kami, Bang. Serang. Biar kami jelaskan. Ini mau nyerang kanker ini, si Dito nganggap aku kanker ini. Jadi mau dia. Ya sekaligus buat edukasi ya. Karena memang subhat tentang kencing onta sering dibuat hujatan. Padahal makna daripada saintifik, beberapa ahli kedokteran tadi yang sampaikan datanya, Masya Allah, itu dari sisi akademis ya. Nah, yang dari sisi akal sehat kita gini loh. Kalau hadis itu di era abad 6, abad 7, kemudian menjadi subhat. Sementara di perjanjian lama terdapat orang yang duduk-duduk di atas tembok. Mohon maaf yang lagi sarapan ya, gini dulu. Atau saudara kita Santo, brother, mungkin kamu yang baca ya. Jadi di situ kenapa kalian nggak heboh gitu loh? Bertanya siapa yang dikatakan di Yesaya 36 nomor 12 itu? Kenapa sibuk kencing onta? Padahal ada manusia yang minum kencingnya sendiri. Iya, coba abang buka ada dulu, aku nggak tahu tuh. Yesaya berapa, Bang? 36 nomor 12. 36 nomor 12. Aduh, abang baca loh, abang baca coba. Wah, aku lagi nyetir gimana? Tapi saya ingat ada nggak teman-teman yang bisa baca? Iya, ada utusan kepada juru minuman agung. Yesaya, aduh, aku harus buka HP lagi nih. HP ku diambil sama anak lagi. Butuh effort lah, mau belajar itu kan ibaratnya sekolah pada Saya 36 berapa Kang Dito? Anak pun nangis nanti. 12. Aku bisa jawab tuh. Apa? Oh, yang itu ya Kang Dito ya? Tapi juru minuman agung itu ya? Nah, coba Bang, lanjut aja Bang Ferry, coba. Oke, gua bacain ya. Tetapi juru minuman agung itu berkata, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya itu, Bang? Ada kencingnya. Yang makan tainya dan minum kencingnya itu. Tapi bukan si Yesayanya kan yang dimaksudnya itu, tetapi menjurus kepada orang-orang yang mungkin sedikit sakit kejiwaannya. Ya, kalau kita berbicara tentang scripture ya,
terlepas daripada konteks dan teks. Kita hanya bisa diperlihatkan bahwa ada ya di dalam yang dikatakan sebagai pedoman kitab suci. Ya sering ada peribahasa gajah di pelupuk mata itu nggak kelihatan, kan gitu. Jadi ini yang sering apa ya, kita implementasikan bahwa sebelum membicarakan belajar dengan diskusi, kalau bertanya sih oke ya karena ketidaktahuan. Tapi kalau ngeklaim, berpolemik, maka kami ini Apologetik Islam Indonesia ada waktu buat kalian, gitu loh. Jadi kami mempelajari kristologi, teologi, histori tadi dari sisi Aki Jibril, masya Allah, data-datanya lengkap. Nah ini sebagai sumber keilmuan untuk kita edukatif di sini. Bukan tentang saya memberikan dalil Yesaya 36 nomor 12 kemudian Anda sakit hati. Enggak. Justru kami mengajak kalian belajar lagi. Selama ini kalian kelihatannya malas membaca. Mau membaca sampai di kejadian keulangan aja nggak mungkin sehari selesai. Kan itu. Belum lagi kita bicara jemaat iblis. Jemaat iblis kalau denominasi di dalam kekristenan itu 65.000, maka yang dikatakan jemaat iblis itu yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi siapa? Yang dikatakan di situ adalah jemaat iblis. Nah, pemahaman dalam berapologetik ya. Kalau Kristen orang yang tidak menyerang, Santo orang Katolik kan? Saya mantan Katolik. 1 Petrus Katolik, 1:3. Kang Dito. Aku bukan Katolik, aku Protestan. Kalau Katolik itu sesat itu, yang sama-sama dengan aku. Tapi kemarin kamu lagi bahas KGK 841 tuh, Tunggu. Ya, Gimana? karena Bukan itulah aku nggak tanpa Katolik Protestan nggak ada loh. Bang, nanti aja kita bahas itu. Katolik itu ada tahun 1440-an. Thank you Kang Indra, Tuhannya Yesus memberkati. Bang Jibril ya. Itu dia. Enggak, ini Bang, coba Abang pelajarin yang ini, Bang. Ini dari yang tadi NIH, National Library of Medicine. Ini kalau saya translate di sini situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Ini situs US ya, Bang ya. Bukan, ini nggak mungkin sholat Jumat deh yang punya pasti. Ini di sini mereka membahas soal efek anti kanker, anti platelet dan geostrafik dan hepatopratif urin unta, tinjauan dan cakupan. Ini studinya lumayan banyak, Abang kalau mau baca. Saya nggak terlalu ini sih. Dia presentasinya nanti ada presentasi juga di sininya. Nah kita langsung ke conclusions. Conclusions itu apa sih? Conclusion itu artinya kesimpulan. Nah di kesimpulannya itu di sini dia bilang dalam tinjauan ini CU ini camel urine ya, menunjukkan efek terapeutik yang menjanjikan dalam pengobatan penyakit manusia tertentu, terutama kanker. Namun dosis pengobatan pada sel kanker dalam ketiga studi tersebut bervariasi. Menjanjikan dalam pengobatan penyakit manusia tertentu. Nah jadi ya ini memang di sana zaman dulu ini memang obat alternatif, Bang. Dan ini nggak ada hubungannya sama agama kami, nggak ada hubungannya sama Islam. Jadi ya gitulah. Iya, aku ngerti Bang. Maksudnya aku ngerti. Coba Bang, serang kami lagi Bang, biar kami luruskan. Aku aja deh, aku izin masuk ya, Bang Jibril ya. Asik, oke. Jadi kan binatang manusia itu kan lebih mulia daripada binatang kan Bang. Nah, jelas. Kalau urin onta aja bisa menyembuhkan, ya kan berarti urin manusia bisa dong. Logikanya di situ kan. Karena kan ada beberapa hewan, kalau lo tahu yang hitam berduri di laut itu, Masa? Tahu nggak? Hitam berduri. Starfish. Oh iya, bulu babi. Itu bulu babi. Bulu babi itu kalau kena kaki, obat utamanya itu urine, human urine. Iya.
Yang berbobot dikit dong serangannya ya. Serius elah. bang, aku baru tahu ilmu ini loh. Serius, ini bertambah ilmu aku loh. Apa? Sering-sering aku kesini masalah yang kena bulu babi pakai kencing manusia itu tadi loh. Itu pertolongan pertamanya harus pakai urine. Oh iya ya, bener ya. Bulu babi itu iya ini. Oke lah, jangan turunkan aku kalau gitu bang ya. Aku mau denger terus di sini ya sambil ngobrol-ngobrol ya. Siap. Oke, aku mau menjawab Kang Dito deh ya tadi. Jadi maksud Kang Dito sudah 1.400 tahun, sudah 1.400 tahun jemaat Tuhan tidak bisa mengalahkan 2,4 miliar jemaat iblis gitu, maksud Kang Dito gitu. Apa? Aku nggak ada pertanyaan tadi. Iya, artinya gimana jemaat Allah sudah 1.400 tahun dari sisi jumlah belum bisa mengalahkan jemaat iblis kan yang 2,4. Iya, tapi secara statistik 50 tahun lagi kalah jemaat iblis jumlahnya. Tapi kalau bukan masalah jumlah sih masalah. Kalau jumlah menang-menangan sih berarti tai di dunia ini paling juara, dia lebih banyak dibanding manusia. Terus tai juara gitu. Enggak juga kan? Jumlah nggak jadi parameter kebenaran. Tai juara itu dari sisi apa bang? Dari sisi berat? Dari segi jumlah kan? Jumlah. Iya. Memang kalau jumlah tai pasti lebih banyak daripada manusia dong. Ya. Satuan tai itu apa? Dihitung dari apa bang? Kilo. Kilo. Bukan, maksud gua nggak logisnya aja. Sampah nggak usah tai ini sampah pasti lebih banyak daripada manusia nggak? Ya lebih banyak. Maksudnya gimana? Nah, ya udah, berarti parameter kebenaran bukan berarti jumlah dong. Sampah lebih banyak daripada jumlah manusianya. Ya itu maksudnya lebih banyak nih dari apa nih bang? Sisi apa? Sisi berat? Dari jumlah kilo. Secara statistik di Amerika ya, kita gue nggak tahu statistik di Indonesia. Tapi di Amerika katanya per manusia, per person itu menghasilkan kurang lebih hampir 4 ke 5 kilo sampah per hari. Lah iya itu kan masih kalah sampah beratku aja 75 kilo bang. Nah. Iya, berat lo 75 kilo ya. Ya. Nah, sekarang gue buka nih kalkulator nih, Mas Aha nih, biar masuk nih. Lo menghasilkan 4 kilo sampah sehari. Ya, iya. Nah, sebulan lo menghasilkan 120 kilo sampah, Mas Aha. Berat lo tetap 70 nggak? Ya kan itu tadi disebutnya per hari bang. Iya, per hari lo menghasilkan 4 kilo sampah. 4 kilo kali 30 hari, 120 kilo sampah lo sebulan. Berat lo tetap 70 kan? Ya iya sih. Iya. Berarti lebih berat sampah lo daripada lo kan? Itu kalau per bulan kan? Iya enggak, tapi poin gua total sampah lebih banyak daripada total manusia secara berat doang. Capek banget kan? Ya Allah. Ya, yang lebih ini dong, yang lebih berbobot dong serangannya. Langsung loading dia. Ya udahlah, aku izin turun. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Hati-hati nyetirnya bang. Udah nyampe. Udah tempat kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo. Abang siapa ini tadi? Coba serang lagi. Bang Santo mau masuk nggak? Bang Santo, coba yuk. Serang lagi. Kalau enggak aku nanya lagi nih. Bang Santo aja nanya kagak beres. Enggak berbobot pertanyaan. Ini pertanyaan terbaru aku nih ya, gini. Kalau aku perhatikan ya di semua TPU ya, tempat pemakaman umum, batu nisan umat Islam itu selalu dikatakan bin atau binti bapaknya. Tidak ada bin ibunya ya. Padahal ibu juga adalah keturunan Adam. Nah, itu kenapa tuh, Bang? Ustadz,
Tata mau jelasin? Ini dari nasab berarti. Ini bukan Udah pernah aja. udah puluhan kali ya ditanyakan ke saya. Iya, ke Ustaz. Ya. Oke, jadi gini ya. Pertama secara syariat dulu. Di dalam Islam nggak ada syariat diberi nama bin, itu nggak ada. Yang ada orang meninggal itu jasad dikembalikan ke tanah. Daud sahabat tulisan tidak masalah. Wong tujuannya itu apa? Kewajiban umat Islam itu ketika ada saudaranya meninggal, kewajibannya memandikan, mengkafani, menyolati, mengubur. Udah. Masalah nanti dikasih nama itu supaya gak hilang. Gitu loh. Misalnya saya ke tempatnya ayah saya. Nah, kalau bertahun-tahun kan takutnya hilang kalau udah ada namanya, karena kan dempet-dempet nantinya. Jadi percuma kamu nanya itu, wong udah usah bin aja. Terus kenapa kalau dinama kok cuma bin aja? Iya, artinya Ustadz Tata, Bang Jibril, artinya umat Islam ini kan terhubung ke Adam itu melalui jalur bapak, bukan dari ibu kan? Iya, itu masalah nasab doang. Iya, ada masalah. Makanya kalau udah punya nasab seperti Isa, ya Ibnu Maryam atau anak hasil, anak haram misalnya, kan bukan ke bapaknya, ke ibunya. Nggak bisa dong. Kalau tidak punya ayah kayak di dalam Islam, syariat Islam kan tidak boleh anak hasil hubungan yang bukan pernikahan itu kan tidak boleh bin ke bapaknya, ya ke ibunya. Seperti Isa berarti. Enggak, tapi coba Ustadz, kita mau dengar apa sih masalah dia? Masalahnya apa masalah? Coba kasih tahu kita masalahnya apa. Artinya Ustadz Tata udah pernah dengar ini. Karena Yesus itu tidak punya bapak, berarti dia tidak terhubung ke Adam, dia ciptaan baru atau Adam kedua. Gitu Bang Jibril maksudnya. Menurut Melkisedek? Nah, Melkisedek menurut Bang Billy Yahudi itu, Melkisedek itu adalah Syam bin Nuh, anaknya Nabi Nuh. Tapi nggak ada bapaknya. Lah kan Nabi Nuh bapaknya. Kan dia nggak ada bapaknya. Lah iya, makanya menurut Bang Billy Yahudi itu. Oh iya, oke. Menurut Bang Billy itu kan sama aja Yesus bin Yusuf. Di kakak doang ditulis secara teknis. Kan lu mau secara teknis kan? Secara teknis dia bukan anak Yusuf. Ya sama dong, Melkisedek juga secara teknis bukan anak Nuh. Lah, Syam itu kan anaknya Nabi Nuh, Bang. Betul itu. Emaknya siapa? Ya emaknya nggak, ya pasti ada emaknya, nggak ada namanya. Karena Nabi Nuh itu punya istri, punya anak Syam gitu loh. Enggak, masalah yang gue masih mau nanya nih, kenapa sih lu masih mau nyembah makhluk? Karena gini loh, kenapa aku menyembah Yesus? Itu makhluk. Penjelasannya itu ada di 1 Samuel 8 angka 7, karena Yesus itu menggantikan 1 Samuel berapa? 8 angka 7. Nomor 7. Karena Yesus itu menggantikan Tuhan sebagai raja, gitu loh. Tunggu, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Di mana Yesusnya? Lah, iya kan Yesus itu kan Mesias, kelanjutan dari raja-raja itu, dari Saul, dari Daud, Salomo. Lah, diasumsi. Di mana Yesusnya di sini nggak dibilang? Lah kan Yesus itu raja Mesias, Bang. Kalau yang namanya raja itu kan ya Allah, ditanya kenapa lo nyembah makhluk, alasannya ayatnya nggak disebut nama Tuhannya. Alasannya itu karena karena raja-raja Israel itu menggantikan Tuhan sebagai raja gitu loh, Bang. Abang mau bukti raja Israel disembah, ini Ustaz Tato udah hafal banget. 1 Samuel 25 angka 23. Bukti raja enggak Israel. Iya, dia gantiin Tuhan deh berarti ya kan? Ya iya. Jadi Tuhan digantiin dia gitu. Ini iya. Tuhannya aplusan apa gimana nih? Lah karena kan bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka. Jadi karena emang lu bangsa Israel dari suku yang mana masa? Gini Bang, menurut gini. Oke, ini masuknya jadinya ke sunat nih Bang. Menurut keluaran 12 angka 46, bangsa-bangsa lain yang ingin mengikuti perjamuan daripada bangsa Israel, maka mereka tuh harus disunat gitu. Lah aku disunat Bang, berarti boleh dong.
Oke, berarti lo bangsa Israel. Ya karena udah disunat terhitung bangsa Israel. Terus gue juga bangsa Israel berarti. Ya, iya kalau mau bisa, betul. Lah, kok bangsa kalau mau gitu loh. Nah, lo aja ketawa sama pola pikir lo. Enggak, ini bener syarat. Lo aja gue nahan ketawa nih, ngehormatin lo. Lo sendiri ketawa sama pola pikir lo. Kalau mau abang mau jadi bangsa Israel bisa, udah memenuhi syarat gitu loh. Itu. Sakit jiwa. Sakit jiwa lo. Parah ya, Mas Aha, parah. Enggak, kenapa lo masih nyembah makhluk? Itu pertanyaanku sesimpel itu aja. Itu tadi aku udah jawab. Karena tulisan-tulisan ini. Karena Yesus itu adalah Raja Mesias gitu loh. Dan menurut 1 Samuel 8 angka 7, orang yang menggantikan Tuhan sebagai Raja itu harus disembah, maka alasan itulah gitu. Iya, jadi lo nyembah makhluk gara-gara tulisan-tulisan ini. Lah kan dalil bang, itu dalil kan harus berdasar data. Enggak, kalau gua pakai otak. Tuhan gua nggak boleh sama makhluknya. Sedikit motong Bang Jibril, aku jadi bingung ini. Kenapa masih nyembah makhluk? Sorry aku nanya nih, apakah Allah itu makhluk atau bukan? Bukan dong, dia pencipta, Tuhan. Dia zat bukan? Laisa kamisli sayun. Allah tidak serupa dengan makhluknya, ciptaannya. Oke, maksudnya gini, apakah Allah itu zat atau bukan? Zat, betul. Zat itu pakai D ya, bukan zat ya. Kalau ZAT itu zat gas, cair, padat, itu zat, itu makhluk. Oke. Kalau zat apa bedanya, itu Bang? bukan makhluk. Pakai D itu apa bedanya, Bang? Sorry. Zat, wah ini sebenarnya urusan Cak Tata, tapi saya coba menjelaskan. Zat itu esensi yang bisa berdiri sendiri. Supaya teman-teman Kristen pun tidak memframing nanti takutnya gitu loh. Iya. Supaya Zat itu, Bang, pengajarannya penting soalnya menurut saya loh ya. Silakan. Ya. Zat itu dia esensi yang bisa berdiri sendiri. Dia tidak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Zat. Ustaz Tata bisa lebih didetailin? Dan tidak bisa dipengaruhi begitu kan? Maksudnya tidak bisa diinterpretasi atau tidak bisa Betul. Karena dia sesuatu yang ada tapi tidak ada gitu atau gimana? Sorry. Waduh. Ini pikiran manusiaku nih. Allah ini bukan ada nggak, tapi nggak ada bang. Allah itu wajib wujud, harus ada. Wajib wujud, harus ada. Harus ada wujudnya. Wujud itu ada bang. Abang jangan samakan wujud ada dengan bentuk bang. Abang pasti berpikir Allah ini berbentuk ya. Nah, ini tadi Bang Jibril bilang. Bang Jibril, boleh saya? Iya. Bang Jibril. Silakan soal zat, Ustaz. Iya, ini apa namanya yang sering kali ini ya, kita beruntung apa namanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, dan ini juga perbedaan dan zat ya. Zat itu seperti yang tadi udah esensi yang berdiri sendiri, tidak membutuhkan partikel-partikel atau rangkaian-rangkaian tertentu untuk menopangnya, maka ada qiyamuh binafsihi, sesuatu yang berdiri sendiri. Berbeda dengan zat. Zat adalah sesuatu yang membutuhkan partikel-partikel tertentu atau rangkaian-rangkaian tertentu untuk menopangnya. Itu berbedanya. Itu perbedaan zat dengan zat. Maka zat ini kan kembali kepada esensi itu. Bisa dipahami perbedaan zat dengan zat. Artinya dia tidak butuh materi, tidak butuh yang realistik begitu ya, yang tidak butuh yang bisa dilihat karena dia adalah pakai D ya, zat gitu ya. Iya, itu perbedaan. Artinya kalau memang Allah itu adalah zat yang ada, namun dia tidak berbentuk materi, artinya dia tidak bisa menjadi materi begitu. Bukan bang, dia pencipta materi, dia harus bermateri dong. Jadi gini bang, abang jangan berpikir Allah ini nggak bisa bentuknya. Gini, udah dijelasin di Al-Quran, Allah ini laisa kamisli sayun. Dia itu tidak setara dengan makhluknya. Abang tahu nggak dengan dan ciptaannya? Abang tahu nggak yang termasuk ciptaannya ini apa aja? Nah, kita ini nggak cuma kita ini bang, ruang dan waktu ini ciptaannya bang. Tapi kan Allah itu kan tidak mengenal waktu bang, maksudnya dia tidak bisa dibatasi waktu. Nah, Allah ini tidak setara dengan ciptaannya bang. Jadi waktu dan ruang itu ciptaan dia. Kalau kita makhluk, kalau Allah masuk ke dalam dunia ini bang, Allah mesti tunduk sama waktu, sama seperti kita tunduk sama waktu. Contoh, sekarang hari Rabu, besok hari Kamis. Abang bisa menyetop itu bang?
Abang bisa menyetop, gue nggak mau besok Kamis, nggak bisa. Kita mesti tunduk sama waktu. Mau nggak mau kita mesti tunduk sama yang namanya waktu. Tapi Tuhan saya bang, dia nggak tunduk sama apapun. Waktu itu ciptaan dia. Tapi Yesus nggak tunduk juga sama waktu bang. Nah, gimana caranya? Emang dia bisa berhentiin hari? Sampai sekarang dia bisa Sampai sekarang dia masih ada. Oke. Terus Enoh juga begitu? Iya ya, kenapa Enoh nggak dituhankan Kristen ya? Habis itu bapak saya juga begitu. Enggak, saya anak yatim piatu bang. Saya anak yatim piatu. Menurut aku anak yatim. Abah saya udah meninggal. Menurut abang dia meninggal ini kedagingannya yang meninggal bang, rohnya nggak meninggal. Sama nggak? Tapi bakal bangkit nggak nanti di akhir zaman? Ya, nanti dibangkitkan di hari akhir. Yang bangkitkan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta langit bumi beserta isinya, bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus ya, oke. Lanjut bang, lanjut. Nggak, balik lagi ke tadi. Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam. Ruang dan waktu. Jadi kalau abang nanya Allah itu di mana, lokasinya di mana, abang mau tahu koordinatnya di mana. Kalau dia ada koordinatnya, itu kan udah bukan biasanya. Zat itu nggak dibatasi ruang dan waktu. Artinya nggak perlu ditanyakan lagi hal kayak gitu. Biasanya kan ada yang nanya kayak gitu tuh, lokasinya di mana, koordinatnya di mana. Hotennya itu yang salah. Tuh Mas Aha, dibilangin lo salah. Santo double agent ya, gimana? Enggak, dia kayaknya gue ngeliat dia liberal nih, dia liberal. Dari POV dari teman-teman Muslim, gini loh. Kalau di dalam teman-teman kita Muslim ini mengatakan bahwa Allah itu adalah zat yang tidak dibatasi ruang dan waktu, pertanyaannya, kenapa kok kiblatnya dari Yerusalem pindah ke Mekah? Itu jadinya aku berpikir gitu loh. Kalau misalkan contohnya, kalau Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu, artinya kiblat kita mau ke arah manapun aman selagi hati kita kepada Allah. Gitu, itu loh yang mau saya sampaikan. Oke, kalau boleh saya jawab soal itu. Kalau yang bang, ya pertanyaanku ini benar-benar pertanyaan otakku, bukan ada sah, nggak ada masalah kan? Oke, thank you bang. Saya baca pertanyaan abang, selama nggak ada potensi kebencian sih nggak ada masalah. Nih saya tunjukin aja ya, kiswah changing. Banyak framingan kalau Ka'bah itu sesembahan kami dan seterusnya. Kalau abang tahu sedikit di Ka'bah ini bang, tiap tahun kiswahnya bahan ini kain ini dirubah bang, diganti. Nah ini Ka'bahnya diinjek-injek bang. Tapi dari 2 miliar muslim, nggak ada satupun yang bilang, wah sesembahan kami diinjak-injak. Nggak ada. Karena seluruh umat muslim tahu Ka'bah itu bukan sesembahan kami. Itu cuma pemersatu kami. Tauhid. Pemersatu. Abang kebayang nggak kalau kami sholat, tapi nggak ada kiblat, nggak ada arah. Yang satu nabrak-nabrakan bang. Sikut-sikutan. Ini pemersatu kami, tauhid. Seluruh dunia diperintahkan Allah untuk menghadap ke sana. Bukan sesembahannya. Nah, tapi coba dibalikin bang. Tapi coba kalau berhala Yesus, ada yang nginjek-nginjek. Kira-kira ada yang marah nggak bang? Kami enggak sih, kalau aku pribadi enggak sih. Kira-kira dari 2,4 miliar Kristen di seluruh dunia, berhala Yesus ada yang nginjak. Kira-kira ada yang marah nggak? Aku sih enggak, karena bukan bentuk patung. Kalau Katolik mungkin marah gitu. Kalau kami enggak. Come on lah. Nggak sampai tahun lalu ada lukisan Yesus disuruh disuruh cukur, masuk penjara orangnya bang. Come on lah. Itu mereka bang. Jangan paksa aku dong. Aku kan pribadi di sini kan enggak. Bukan yang saya tanya dari 2,4 miliar. Kalau salah satunya kira-kira ada yang kira-kira ada yang marah nggak? Kalau secara pasti ada yang marah. Ada, jujur. Nah, jadi siapa yang nyembah batu, bang? Nyembah batu sih larinya. Abang larinya jauh banget. Kan tadi Ka'bah, abang bilang kami nyembah Ka'bah. Ngarah ke Ka'bah. Sekarang begini bang, kalau kita berbicara tentang garis kiblat. Kalau misalkan kiblat kita ke arah Arab nih. Kalau dengan garis yang lurus yang sama, kita berbalik kiblatnya ke arah, kan arahnya ke kiblat juga tuh. Gimana kira-kira? Yang lebih deket dong. Yang lebih dekat dong. Kan kita ada patokannya yang lebih dekat ya. Maksudnya, iya kan kita ada kompas bang.
Oke, bisa dipahami. Silakan Bang. Kan kita ada kompas. Jadi Bang Jibril mengatakan manusia itu makhluk kan, betul ya? Betul. Binatang juga makhluk, maksudnya binatang dan manusia itu sama, Bang Jibril? Sama-sama makhluk kan? Ada sama batu juga, sama-sama makhluk kan? Jadi, yang satu makhluk hidup, yang satu makhluk mati. Jadi manusia itu sama mulianya dengan binatang. Gue nggak ngomongin ngomongin kategori kan? Kita ngomongin kategori, nggak ngomongin kemuliaan. Bicara, bro Kojiro. Pertanyaanmu janganlah kayak gitu. Aku aja pakai corong, aku aja ilmu pakai corong yang ukurannya diameternya butuh yang 15 cm, ya kan? Nah, abang ini butuh corong yang lebih kecil lagi, sempit. Lubangnya kecil kali gitu loh. Nggak apa-apa Bang Kojiro, kita intermezzo aja. Oke, lanjut dulu Bang Santo ya sebentar. Jadi kalau menurut pandangan Islam itu apa yang membuat manusia itu lebih mulia daripada binatang? Akal dan free will. Akal dan free will. Akal dan free will. Kalau binatang mereka nggak punya akal, mereka punya insting. Mereka punya insting untuk melindungi keluarga, melindungi anak, untuk survive. Mereka punya insting. Kalau manusia punya akal, punya free will, punya kebebasan berpendapat, kebebasan melakukan sesuatu. Ya, itu bedanya. Bang Jibril tahu nggak? Menurut Bentar, aku tanya deh Bang Jibril. Kalau berarti misalkan orang yang menuhankan manusia, apakah dia bisa dikatakan punya akal? Ya kalau nyembah sesama itu kan nyembah makhluk kan nyembah sesama Bang. Berarti nggak ada bedanya sama binatang dong? Wah, itu saya nggak sampai ke sana bahasanya. Bang Jibril tahu nggak kalau IQ lumba-lumba itu lebih tinggi daripada Bang Santo? Tahu nggak? IQ lumba-lumba betul. Dia satu-satunya mamalia yang satu-satunya ikan yang mamalia dan IQ-nya tinggi dan segala macam. Tapi gini, IQ itu bukan parameter punya akal, Kojiro. Karena gini, ada orang-orang di luar sana yang IQ-nya begitu waktu kecil mereka dites IQ-nya tinggi, tapi mereka gila, psikopat. Jadi IQ itu bukan parameter kecerdasan atau berakal, paham nggak? Ya. Makanya ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan gramatikal, ada kecerdasan mathematics, kan IQ kan beda-beda. Ya. Karena ada orang yang punya Down syndrome atau punya yang punya psikopat ini yang banyak mereka yang justru IQ-nya tinggi banget tapi akalnya nggak ada. Iya. Bang Santo, lanjut. Ya. Kata manusia tadi di Abang Jibril katakan bahwa perbedaannya dan mengapa dia dikatakan makhluk berakal karena Tuhan memberikan dia akal dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Setuju nggak? Free will, betul. Ya, memilih antara yang baik dan buruk. Ketika kita, mohon maaf nih, aku kembali ke pengajaran. Ketika kita ada pengajaran yang melanggar istilahnya nurani, yang dalam hati nurani pun menolak begitu. Dan kita tahu itu buruk dan kita mengikutin itu, apakah kita bisa dikatakan berakal? Contohnya? Contohnya nanti contoh nih kayak yang dibawa sama si Edis boleh. Serang Bang, serang saya Bang, serang bawa subhat yang Abang pikir belum terjawab atau apa. Okay. Ini ada Ustadz Tahta di sini, ada Ustadz Miftah di sini. Sekali lagi ya teman-teman, aku di sini memang bertanya sesuatu yang sebenarnya harus kutanyakan ke teman muslim bukan ke Edis gitu ya. Contoh kayak menurut hati nurani membagi, contoh nih poligami misalkan, kalau dari beberapa ustadz aku udah dapat jawaban itu solusi, ya kan, solusi poligami. Terus yang kedua dengan anak umur 6 tahun atau 9 tahun, jawabannya yang aku dapat selama ini adalah ada asbabul nuzulnya, ada penyebabnya kenapa seperti itu, kan begitu. Karena aku nggak tahu 15 ilmu dalam menafsir Al-Quran. Pertanyaanku adalah secara hati nurani aku menolak ajaran itu, sunnah Rasul itu. Kalau aku mau lihat secara hati nurani ya, bukan sebagai orang beragama, hati nurani itu tidak baik begitu. Nah, pertanyaan apa bisa saya katakan bahwa itu tidak masuk akal dan itu tidak baik menurutku, hati nuraniku gitu. Apa bisa dikatakan itu tidak berakal? Silakan Bang. Oke.
Oke, ada dua pertanyaannya berarti ya. Satu soal poligami, kedua soal di bawah umur, nikah dengan di bawah umur dan segala macam. Satu, poligami. Iya, poinnya sebentar Mas Bang, biar Iya, kita berjelas semua teman-teman bawah. Pertanyaanku ini adalah manusia itu makhluk mulia yang punya akal dan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Nah, secara hati nurani pun kita tidak beragama, hati nurani pun tahu, bahkan orang ateis pun tahu mana yang baik dan buruk. Nah, perbedaannya bagaimana kita membedakan kita dengan orang ateis? Nah, itu aja, silakan. Enggak, ateis itu enggak, itu double standard, Bang. Oke, ateis itu nggak tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Mereka mereka mendasarkan itu dari agama. Sekarang coba, ini saya lurusin dulu ya, Abang, pemikiran Abang yang itu. Contoh, Abang jual anak Abang atau jual istri Abang untuk bersundul, untuk dapat duit. Di mana nggak bener ya, Bang? Secara ateis ya? Motivasinya dalam hukum, dalam ilmu hukum ya, di dalam hukum dimanapun itu patokannya adalah niatan. Kalau niatnya buruk, untuk menghasilkan. Gimana? Untuk ya menghasilkan uang dengan cara dengan yang salah. Menurut saya itu adalah salah dari mana? Kan Abang ateis. Bukan, aku mengatakan aku Kristen loh, bukan ateis. Bukan. Kalau Abang ateis, kan tadi Abang bilang ateis pun tahu di mana norma-norma. Artinya begini, tidak ada standar dalam ateis kan begitu, tidak ada standar baik dan buruk, ya kan begitu. Tapi karena saya sebagai orang Kristen yang menurut saya itu adalah secara hati nurani itu tidak benar dan tidak baik. Berarti ateis menyandarkan norma mereka berdasarkan agama kan? Ujung-ujungnya seperti itu sih, mau nggak mau. Double standard kan? Oke. Berarti mereka nggak punya norma ini, nggak punya moral kompas. Bang Jibril tahu nggak? Itu satu. Tunggu sebentar, Masa. Dia ada dua pertanyaan tadi soal poligami. Soal poligami dan soal yang di bawah umur. Soal poligami, Bang Santo, kita kalau menolak, Abang kan menolak nih poligami. Kita kalau menolak nggak bisa setengah-setengah, Bang. Kita tolak sepenuhnya. Betul nggak? Setuju nggak kita di situ? Setuju. Oke, jadi di Norwegia, di New Zealand dan beberapa negara itu ada perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan. Jumlah laki-laki, contoh di Norwegia itu ada 6 juta perempuan, lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Menurut Abang, kalau Abang menolak poligami, 6 juta perempuan itu diapain, Bang? Bang Santo. Tadi kan ada anaknya. Bang Jibril kan menyebut ateis ya. Faktanya Bang, di penjara itu nggak ada ateis masuk penjara loh. Gimana? Karena statistiknya mereka masih rendah banget. Berapa persen sih orang ateis? Karena statistiknya sama kayak orang Hindu sama Buddha, statistik mereka di penjara lebih dikit karena mereka lebih dikit persentasenya. Iya, Abang cek penjara tuh di lapas Cipinang itu nggak ada orang ateis loh, orang beragama semua itu. Iya, itu statistiknya. Bang Kojiro nggak ngerti statistika. Gini loh, semakin sedikit jumlah orangnya. Contoh nih, aku nih ateis satu-satunya di dunia. Maka bisa dikatakan nggak ada orang di penjara kalau bukan aku yang masuk penjara. Nah gitu loh maksudnya Bang Kojiro. Semakin sedikit kuantitasnya, semakin kecil kemungkinan untuk masuk di situ gitu loh. Karena dia kuantitasnya kecil, dikit gitu loh Bang. Oke, ini saya mau nambah bentar. Jadi gini, poligami itu kenapa kok boleh di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran? Karena memang contohnya ya, Nabi yang paling banyak istri itu pertama Nabi Salomo, kedua Daud. Karena saat itu memang selalu berperang. Misalnya Daud istrinya 100, 1 Samuel 25:43, 1 Samuel 27:3, 1 Samuel 35, 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 5, 2 Samuel 5 ayat 13. Kalau Salomo 700 istrinya, 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Nah, kenapa boleh poligami? Karena coba, misalnya orang kalau berperang kadang-kadang ribuan yang mati.
Nah, misalnya misalnya 10.000 yang perang, yang mati 5.000, 2.000 yang punya istri. Berarti berapa janda itu? Maka dalam ajaran samawi justru adil, gitu loh. Nah, terus di zamannya Nabi Muhammad dibatasin, tidak boleh lebih dari 4. Terus ada pertanyaan lagi, kenapa tidak satu dapat satu saja? Karena ada hadis lagi. Nanti di akhir zaman perempuan itu lebih banyak 1:5. Ya. Sehingga kalau poligami langsung dihabiskan, ya tidak adil juga sebenarnya secara akal. Ya, karena di hadis itu nanti di akhir zaman ibaratkan puluhan banding 1 nanti. Lalu secara akal, tahta dari mana laki-laki lebih banyak? Coba, peperangan itu mulai dari zaman Romawi, bahkan mulai dari zaman Daud, Salomo, itu berapa juta itu yang mati? Itu siapa yang mati? Laki-laki. Karena laki-laki yang berperang. Yang nakal-nakal masuk penjara, preman-preman, anak muda yang mati di TV-TV, kebanyakan laki-laki. Karena mereka... Sebentar Bang Tahta, aku jadi bingung nih. Standar adil itu seperti apa jadinya kalau masalah hubungan antara laki-laki dan perempuan? Sekarang, misalnya perempuan 5:1, terus tidak ada poligami. Kira-kira, kata Bang Jibril tadi, andai kan ini berarti perempuan lebih banyak. Nanti gini, aduh saya tidak menikah, udah habis pasanganku misalnya. Kan adil juga. Nah, jadi gini, kalau bahas poligami itu gini loh. Kecuali di Bible dilarang poligami, Al-Quran kau memperbolehkan, baru kalian nyerang kami tidak masalah. Tapi ternyata dalam Bible malah lebih parah, nggak dibatasin. Justru Al-Quran ini membatasi masna wa sulasa wa ruba. Seharusnya orang perempuan ini bersyukur adanya Islam itu. Andai kan tidak ada Islam, berlaku loh tidak terbatas itu, menikah itu, poligami itu. Untung ada Al-Quran, dibatasi sampai 4, tidak boleh lebih. Artinya tidak adil itu menurut standar karena perempuannya lebih banyak. Jadi yang tidak adil, yang merasa tidak adil tuh perempuannya atau laki-lakinya, Bang. Sorry, aku jadi gini loh. Standar adil itu dilihat dari apa kalau begitu gitu loh. Ya makanya, coba ini secara akal lah dulu ya. Kalau perempuannya banyak, laki-lakinya sedikit, misalnya nikah ini diartikan 1 dapat 1, lalu sisanya wanita yang banyak ini gimana? Apakah hanya berzina saja? Gini Bang, jadi jatuhnya begini, apakah standar adil itu dari Tuhan yang menciptakan atau dari manusia? Kalau Tuhan mau tentang keadilan, artinya kan Tuhan bisa saja melahirkan lebih banyak laki-laki, bisa saja seperti itu. Jadi menurutku standar adil itu dari mana? Kan kita lihat kenyataannya. Berarti ini mengesampingkan kuasa Tuhan dong berarti. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sama-sama ada. Tapi yang berperang laki-laki. Gimana? Lalu berapa miliar itu yang meninggal itu? Mulai dari zaman dulu. Apakah perempuan yang meninggal? Kebanyakan laki-laki yang berperang itu. Ustadz Tahta, itu hoax Ustadz Tahta. Kalau dikatakan perempuan lebih banyak dari laki-laki itu hoax. Kita bicara data aja Ustadz Tahta ya. Sensus 2020 di Indonesia, jumlah laki-laki dan perempuan itu 1:1. Nah, coba Bang Jibril, periksa Bang Jibril. Countries with more women than men 2025. Ini nama negaranya, ya. Habis itu ini teman-teman di bawah tolong tap layar ya supaya room ini tidak bisa di-report dan tidak bisa di ini. Tolong ini perbandingannya, masa. Ini kalau ini perbandingannya, kalau mau persentase, ini Rusia ini 1,1 yang tadi lo pikir 1,1 ini, itu berarti 53%. Kalau kita hitung Mas Aha, Rusia itu populasinya 143 juta. 1%-nya itu 1.400.000 berarti. Kalau 4% berarti hampir 7 juta perempuan doang. Jadi 1 banding lo itu, 1 banding berapa tadi? 1 banding 1,5. 1:1,5-nya itu 7 juta bedanya. Paham nggak? Iya. Berarti ada setengah populasi laki-laki yang istrinya 2 gitulah ya.
ada 7 juta, enggak, gue nggak bilang kayak gitu. Gue bilang ada 7 juta perempuan di Rusia sekarang nggak bisa memiliki suami. Wah, OTW Rusia. Kalau ngikutin OTW Rusia saya bang. Nah, enggak, ini Bang Santo tadi pertanyaan gue. Kalau menolak, lo menolak nih kan, contoh lah ya, lo menolak yang namanya poligami, betul nggak? Kita menolak secara kebutuhan, secara keseluruhan. Nurani. Nah, dan kita nggak bisa nolak setengah-setengah. Patokanku masalah Nolak secara nurani lo tadi ya, keseluruhan. pertanyaanku masalah nurani ya, masalah akal baik dan buruk tadi lo. Betul. Nah, sekarang pakai akal baik dan buruk, Bang. Di Rusia sekarang 1,15 dengan persentase 53,57. Mereka perempuan lebih banyak. 53,98 tadi itu kalau dihitung populasinya dari mereka 143 juta, ada 7 juta perempuan, Bang. Itu mau digimanain, Bang? Biarkan mereka menjual diri sampai mati atau apa nih? Kita tolak nih poligami nih, ya nggak? Gimana nih cara nyelesainnya? Dan saya rasa poligami bukan jadi solusi yang menjadi satu-satunya opsi sih. Oke, jadi gimana cara nyelesainnya? Saya rasa Tuhan itu apa ya? Tuhan itu adalah maha segala sesuatu dan Dia mampu menyelesaikan kalau masalah keadilan untuk hal itu aja itu gampang. Tapi nggak harus dengan solusi jadi poligami, Bang. Jadi Karena Tuhan ngasih kita masalah ini, Contoh beginilah. ngasih solusi juga, betul nggak? Sebenarnya arah Tapi abang kayaknya Tuhannya cuma ngasih masalah doang, nggak ngasih solusi nih. Oh, kok gitu sih? Iya kan? Kalau agama saya Tuhannya menawarkan solusi, abang kayaknya enggak nih. Jibril, kau boleh serang aku. Janganlah kau bilang Tuhanku nggak ngasih solusi. Iya dong. Iya nggak? Coba solusi dari Tuhan Gini abang loh, apa? makanya gue bilang standar keadilannya itu dari mana? Dari Tuhan kah atau dari manusia kah atau hikmat manusia kah? Gitu loh. Itu Standar adilnya itu mencukupi, Bang. Oke. Standar adil itu mencukupi. Kalau gaji masih UMR mau bini 2, lo injek aja lehernya. Oh, jadi orang kaya punya hak untuk apa namanya? Ya Solomon bisa punya bini 700 kan karena dia raja, abangku ganteng. Enak juga masuk sini ya Islamnya. Ya enggak gini Pak. Kalau Anda mengatakan gimana Bang Kejiro? Tertarik enggak? Bang Kejiro. Iya kan dia punya bini 700, dia tajir melintir, Bang. Nah, kecuali ya sekarang gini loh, kalian bicara poligami seharusnya kami loh. Kok bisa enggak dibatasin itu dalam Bible itu? Kalau Islam masih enak, masih 4, enggak boleh lebih. Dong, kalau di Bible dibatasi, kalau dalam perjanjian. Di mana datanya? Di mana itu dibatasi? Datanya di mana? Dengar. Ajaran Yesus itu menikah itu cukup 1 kali dan biarlah ada ayatnya mana ayatnya? Udah kami teliti itu penginjilan gratis ini, ayo. Di mana ayatnya? Ya, coba sekali aku sembari mencari, coba abang-abang lagi nih ya. Paling cerai nanti larinya, dilarang cerai, apa yang disatukan Tuhan itu cerai. Iya. Coba di mana dilarangnya? Bang Santo ini nggak pernah baca Alkitab ya. Poligami boleh banget tuh. Udah jangan saling serang loh. Udah tinggal 2 saling serang lagi. Ya makanya seharusnya kami loh yang nyerang masalah poligami itu. Kok bisa di Bible itu tidak dibatasin sampai Enggak, Bang, sembari aku mencari data tentang itu, kemudian teman-teman di bawah coba, menurut teman-teman yang perempuan adil nggak kalau mau dipoligami? Ya, Coba ini kan bicara lebih hati adil nurani. lagi. Hati nurani Bang Tahta, sebentar Bang Tahta. Kalau cowok ini mungkin dia untung-untung aja kan dapat bini banyak. Maksudnya untuk perempuannya itu loh, adil nggak kira-kira? Silakan teman-teman di bawah. Adilnya itu tadi kalau dicukupi, Bang. Adil, Kalau mau UMR. Yang perempuan di sini Caca yang jawab ya. Adil. Wih, adil ya? Adil karena hadiahnya gede dari Allah, surga tanpa hisab gitu loh. Gimana Bang Kojiro? Kita poligami lah ini. Antoni nggak tahu. Ya enggak, bukan gini loh ya. Kecuali dalam Bible itu 1 dapat 1, harus itu. Baru nyerang Islam. Oh, di Bible-nya lebih parah. Ya, seharusnya kami, bagaimana perempuan? Coba, andai kan suamimu menikah 100, 200 boleh gimana? Baru seharusnya kami yang ngomong gitu itu. Karena kalau dalam Islam itu tidak boleh lebih dari 4 gitu loh. Kalau kalian 100, ada prakteknya Daud, 700, 1000 Salomo. Enggak, ini si Kojiro diajak mau diajak poligami, mobil masih Honda aja belaga loh. Gini loh. Nih kalau Hondanya Honda yang bagus ya nggak apa-apa Bang. Bagus dia Honda HR-V tahun 2022.
mahal itu bang. Bang Santo tuh Iya, nggak tapi tahu. nggak cukup. Bang Santo tuh nggak tahu kalau kebanggaan muslimah itu menjadi istri kedua, karena istri Siti Hajar tuh istri kedua gitu loh. Oh, gitu ya. Ajar sedikit. Lah iya kan memang Gitu iya. ya. Cara main Kojiro gitu ya. Lah iya. Oke. Gue catat omongan lo. Siap. Yakub istrinya 4. Lea, Rahel, Bilha, dan Silpa. Musa juga poligami. Keluaran 18:2, Bilangan 12 ayat 1. Rehabian 17. Tuh, 17 tuh. Habis itu soal ini di bawah umur tadi, Bang Santo. Nyimak nggak nih? Nyimak pun. Kalau di bawah umur itu kan zaman sekarang. Pokoknya Siti Aisyah itu 12 tahun serumah. Ya kalau jangankan zamannya Nabi, ibu saya 12 tahun. Kalau nenek saya 10, 11 gitu umur menikah itu. Apalagi di zamannya Nabi Muhammad udah biasa. Yang penting kalau dalam Islam udah balik. Ya, makanya masalah Siti Aisyah itu dengan Rasulullah itu khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan satu rumahnya ya. Kalau hadisnya itu ibaratkan tunangan 6 dengan 9 itu. Tapi satu rumahnya, maksudnya seperti menikah biasa lah satu rumah. Itu 12 tahun. Kalau 12 tahun kenapa ibu saya masih hidup sekarang 12 tahun? Karena yang mengkritik zaman sekarang, loh kok bisa gimana? Wong zaman ibu-ibu kita aja udah biasa kayak gitu. Yang kedua, karena ilmu. Allah sengaja menikahkan Siti Aisyah dengan Rasulullah karena dia seorang masih muda, cerdas, dan banyak bertanya. Akhirnya muncullah 2000 hadis lewat Siti Aisyah riwayatnya. Kalau Allah tidak menikahkan dengan Siti Aisyah, wong istri-istrinya Nabi itu malas bertanya, sungkan. Oke, tadi minta ayat ya. Minta ayat masalah di Kristen dibatasi. Sebenarnya di banyak sekali sih. Di 1 Korintus 7 ayat 39. Baca. Seorang perempuan terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk menikah. Dan kalau Timotius 1 ayat 6, yaitu orang yang tidak bercela. Ya, tunggu dulu. Yang pertama gimana? 1 Korintus 7 ayat 39. Seorang perempuan terikat selama suaminya hidup. Berarti nggak boleh diceraiin. Ya. Kalau selama hidup ya. Lalu Timotius 1 sama ayat 6, yaitu orang yang tidak tercela, suami dari satu istri. Sebab seorang penilik jemaat harus tidak bercela, suami dari satu istri. Itu syarat untuk jadi apa itu? Coba apa namanya ayatnya? Coba jangan dipotong-potong. Coba apa? Titus 1 ayat 6. Titus 1 nomor 6 ayat. Titus 1 nomor 6. Yakni orang, bentar nih. Kita baca dari perikope. 1 nomor 6. Salam. Wih, ada salam. Oh, surat ini ya. Tugas Titus di kereta. Syarat-syarat jadi bagi penatua, pemilik jemaat. Ini syarat jadi pemilik jemaat, abangku. Harus sudah nikah. Itu contoh. Kalau Matius 19 ayat 3 sampai 6 juga coba. Oke, mana Matius lagi nih, kita lompat-lompat nih. Matius 19 ayat 3 sampai 6. Enggak, kalau konteksnya temanya tentang 6. pernikahan, aku sebutkan beberapa temanya begitu loh. Iya, mana yang bilang nggak boleh lebih dari satu tuh mana? Coba nih Matius 19:36. Nomor berapa nih? Baca 3 sampai 6 aja, Bang. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan untuk menceraikan istrinya dengan alasan apa aja? Jawab Yesus, tidak kamu baca bahwa ia akan menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya ini menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini nggak boleh cerai. Bah, cerai itu. Nggak boleh nambahnya mana? Nggak boleh, Bang. Udah kan jelas. Mana? Kan dia jelas dikatakan
apa laki-laki dan perempuan bersatu. Iya, jadi satu daging. Habis itu dia ketemu bininya yang kedua, dia jadi satu daging juga. Nggak ada masalah. Gimana? Nggak boleh nambahnya. Kalau misalkan ada 3 istri, bukan bersatu namanya. Apa namanya? Lah, Tuhan lo bertiga jadi satu. Masa ini nggak boleh? Trisam namanya, Bang. Tunggu. Bawa Tuhan lagi. Kau bawa Tuhan lagi, Jibril. Enggak, giliran lo yang bertiga boleh jadi satu. Yang ini yang bertiga nggak boleh jadi satu. Gue heran nih. Lo poligami istri nggak boleh, poligami Tuhan lo bolehin. Heran gue nih. Mana ada poligami, kau ada aja. Kau serang Tuhanku terus. Heran kali aku sama Jibril. Ku pecat kau jadi malaikat, Jibril. Poligami bini nggak boleh, poligami Tuhan boleh. Gimana nih, Ustaz? Iya, nggak bisa. Karena Oke, jawab aja Bang Jibril yang tadi. Bang Jibril tolong yang masalah hati nurani dan masalah berakal itu, yang masalah itu, coba silakan. Soal yang di bawah umur ya. Oke, kalau di Al-Quran di Islam itu kita Assalamualaikum Iwan Villa. Kalau di Assalamualaikum Bang Iwan Villa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Santo, kalau di Islam kalau kita itu boleh nikah begitu kita udah balik. Balik itu setiap manusia berbeda-beda umurnya. Jadi kapanpun kapan udah boleh balik, kalau boleh balik, kalau udah balik boleh nikah. Nah, ini sesuai nah ini menurut saya itu lebih bagus daripada ini. Abang tahu Sefaria nggak? Bang Santo. Aman bang, aku lagi cari data bang. Nah di Sefaria, nih abang nyimak dulu nih, lihat dulu nih. Di Sefaria. Ya, bisa nggak dibesarin host, kecil kali host. Nah di Sefaria, kalau kita buka hukum nikah mereka di kitab mereka Nida 44b, di sini dibilang seorang gadis berusia 3 tahun 1 hari yang dijodohkan oleh ayahnya dijodohkan melalui karena status halakah dari hubungan adalah hubungan dalam semua pengertian halakah. Jadi dalam keyahudian bukan nggak nunggu balik, tapi batita 3 tahun boleh dinikahin. Nah, tapi kalau abang buka lagi di Genesis 25 nomor 20, di sini dibilang Isaac was 40 years old when he took a wife Rebecca. Begitu kita baca lebih rincinya lagi, di sini dibilang bang, under the circumstances, no criticism can be leveled at Isaac for not getting married earlier. Rebecca was only 3 years old when Isaac married her. Nah, jadi di Keyahudian nenek moyangnya Tuhan Abang itu 3 tahun dinikahi. Nah, tapi kalau kita nggak usah lah menilai atau ngejudge orang-orang kayak gini, Bang. Abang tahu yang namanya life expectancy nggak, Bang? Belum. Nah, life expectancy itu kalau sekarang kita di abad 20, life expectancy itu artinya apa sih? Life expectancy itu artinya angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Jadi kalau saya cari tahu bang, angka harapan hidup abad 20 itu di sini dibilang sekitar 70-an. Ya. Angka harapan hidup di abad 20 itu 70 tahun. Nah, abang tahu nggak angka harapan hidup di abad 6, bang? Angka harapan hidup di abad 6 nih, life expectancy 6th century, abad 6 itu 30 bang. Dikit sekali ya. Jadi umur 15 tahun bang itu udah paruh baya bang. Itu tidak sesuai dengan Alkitabiah ya. Karena ini bang, makanya aturannya jangan di umur, tapi aturannya di balik.
Kalau udah dapet, kalau laki-laki udah balik, udah dewasa, makanya boleh nikah. Aturannya di umur bang. Kenapa? Karena di Imamat 27, dikatakan usia dewasa untuk laki-laki dan perempuan itu umur 20 tahun bang. Cacat berarti. Siapa cacat? Ya itu angka lo, bukan Imamat itu kitabnya keluar tahun berapa? Ya berarti kan ini lebih lama daripada abad ke-6 kan? Itu 2000 tahun zaman Yesus, sebelum Yesus lah bang. Udah lebih 2000, lama. Oke. Life expectancy 20 before century. Life expectancy-nya 30 ke 40. Imamat ini tentang membayar nazar, kok nikah di mana sih? Iya, emang Moto. mereka kadang-kadang itu kan ada klasifikasi umurnya Bang Moto. Iya, tapi nazar itu. Lah iya, itu dikatakan. Kok lah iya? Lah, usia 20 tahun itu yang membayar nazar paling tinggi kan, Bang? Berarti dia yang iya, berarti dia kan paling mahal. Jadi beda, nazar sama mahar itu beda. Iya, maksudnya aku ini loh, diklasifikasi umurnya itu loh, Bang. Nih. Dikatakan umur 20 itu yang paling tinggi. Abad 20. Enggak, itu justru ngaco Bang malah. Di 20 abad sebelum Masehi, life expectancy-nya itu 30. 20 ke 30. Berarti salah tuh kitab lo. Itu nazar sama mahar beda. Masa ya, fokusnya itu kan diklasifikasi umurnya loh, Bang. Nazar sama mahar beda. Iya, maksudnya itu kan. Ya udah, kenapa dibawa ke dalam nazar, dibawa dalam pernikahan itu apa urusannya? Iya, artinya usia 20 itu Nasara itu kan paling tinggi tuh, ya kan? Paling tinggi. Iya, terus? Ya. Iya, artinya ini usia 20 sampai usia 60 ini adalah usia produktif gitu loh. Enggak ada urusannya sama pernikahan. Imamat 27 nomor 3 perikopnya tentang membayar nazar. Maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 sikal perak ditimbang menurut sikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 sikal. Nggak ngaruh, ini malah menguatkan bahwa perempuan itu setengah dari laki-laki. Nggak pakai gitu, enggak. Ya, ini masalah nazar. Ya walaupun setengah Bang, tapi kan usia perempuan itu yang 20 tahun 30 sikal itu kan lebih tinggi daripada usia perempuan yang umur 5 tahun sampai 19 tahun kan Bang? Betul? Enggak ada hubungannya sama pernikahan, ganteng. Ya dari situ ini Bang, kita kelihatan itu usia dewasa. Kelihatan apanya? Antara nazar sama mahar beda sih, Arfi. 2002 beda. 2022 sorry. Oke gitu. Itu kan dikatakan 20 sebelum Masehi usia rata-rata itu 30 tahun ya. Enggak, ini bab ini mengatur tentang pernikahan atau tentang nazar? Itu mengatur tentang klasifikasi umur Bang, di mana? Klasifikasi umur untuk apa? Jadi balita, anak-anak, dewasa, tua gitu loh. Ada klasifikasi. Jadi balita itu sampai 5 tahun. Balita sampai 5 tahun. Anak-anak dan remaja itu 5 sampai 20 tahun. Dewasa 20 sampai 60 tahun, lansia mulai 60 tahun. Itu klasifikasi, Bang. Gini, cara kalian memframing satu ayat itu persis dan tepat. Bagaimana cara kalian memframing Yesus itu jadi Tuhan? Ini nggak ada hubungannya sama dengan pernikahan, nggak ada. Nggak pakai ada. Nggak gitu. Itu jelas banget, Bang. Apa mana nikah di sini? Mana pernikahannya di sini? Gini, Bang. Itu kan ada 4 klasifikasi kan. Balita, anak-anak remaja, dewasa dan lansia. Ini tentang pernikahan bukan? Ya, di antara 4 klasifikasi itu nilai yang paling tinggi yang usia dewasa kan Bang, yang mulai dari 20 kan. Benar nggak? Iya, tentang nazar. Ini apa ini? Iya, artinya Bang, tafsirannya usia dewasa itu dimulai dari 20. Ini senada dengan bilangan 1 angka 1 Bang. Enggak, ini kita Imamat 27 dulu. Ini tentang pernikahan iya atau bukan? Bukan. Ya udah selesai, lanjut Bang Jip.
Kenapa harus berlama-lama? Klasifikasi umurnya itu. Tapi sorry Bang Kojiro, itu udah jelas sih, bukan tentang pernikahan. Kalau undang-undang di perkawinan Emang- di tahun 1974 usia minimal laki-laki 16, perempuan 19 tahun, Bang. Kenapa nggak ngambil dari teman-teman muslim? Karena Indonesia kan mayoritas Islam tuh. Kenapa kok malah di dalam undang-undang dibikin batasan malah 16 sama 19 untuk laki-laki? Life expectancy, Bang. Setiap generasi, setiap abad, life expectancy itu berubah-berubah. Di abad 17, di abad 16, di Amerika sampai sekarang itu nikah minimal mesti 12, Bang. 100 tahun yang lalu di Inggris itu nikah masih 8 tahun, Bang. Minimal age-nya. Jadi dari life expectancy. Kalau aturan negara itu dari life expectancy. Sementara dari ajaran Islam kita nggak berubah dari 14 abad yang lalu. Sejak Bali. Buktinya itu Daud meninggal 70, Salomo 70, Musa 120. Itu bukan nabi lo, masa udah heboh banget tuh dari tadi. Lah kan Islam juga mengakui nabi kalian juga tuh. Nabi kita memang mereka muslim, mereka Tuhan yang nggak kelihatan, Tuhan lo kan kelihatan. Nggak ada enggak, mereka itu mengimani Ishak yang akan dikorbankan, bukan Ismail. Mereka bukan Islam. Tuhan yang nggak kelihatan. Tuhan lo kelihatan nggak? Kan tidak bukan Udah berarti- sekut, ya udah sekut. Bukan berarti tidak berwujud. Udah Bang. sekut, diam. Beda berarti. Magro memang. Gini, Bang Santo, serang lagi. Apa lagi? Udah kejawab tuh, life expectancy belum? Aku sebenarnya takut untuk bertanya karena ujung-ujung pertanyaannya malah nyerang aku, Bang. Enggak, gue janji nggak nyerang balik. Apalagi tadi nyerang Tuhanku nih. Oh, Tuhanku poligami aja. Anjir, Enggak. kamu poligami anjir. Lo poligami Tuhan, bukan Tuhan lo poligami. Satu Yohanes 5 nomor 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Itu ada berapa yang memberi kesaksian? Saksi, Bang. Gimana sih? Iya, sebab ada 3 yang memberi saksi. Siapa aja itu? Apa Anak dan Roh? Bapak Tuhan bukan?
boy band. Define boy band. Define boy band. Apa boy band itu? Boy band itu adalah grup pop yang dikumpulkan oleh beberapa laki-laki yang memainkan musik dengan gambaran yang menarik. Waduh, sama nih. Ada yang di atas. Bagaimana bang ada yang- hukumnya ketika saudari-saudari kita yang muslim itu mengidolakan orang-orang kafir bang? Gimana tuh bang? Ya. Mendingan kita ngomongin Tuhan dulu deh daripada ngomongin fikih. Kalau ngomongin Tuhan aku takut dihujat nanti Tuhan bang, dibilang poligami gak enak aku. bukan poligami, politeis. Enggak, soalnya abang tuh Jibril bilang mendingan gua poligami pada lu, Tuhan lu poligami. Enggak kan? Lo poligami Tuhan lo. Oke lah, oke. Mending bahas itu bang. Gimana kalau teman-teman muslimin cewek-cewek Islam yang mengidolakan orang-orang kafir itu gimana bang? Terus kemudian penggunaan barang-barang yang dipakai dan itu buatan orang kafir, bukankah itu namanya kita menyekutukan diri dengan orang-orang kafir? Gini, Bab muamalah itu nggak ada masalah. Pertanyaannya gini, Bedakan bab muamalah itu dengan bab ibadah itu beda. bagaimana hukumnya membeli sajadah pakai diskon Natal? Nah itu. Kalau kebetulan memang pada saat dia beli, memang dia mendapatkan diskon itu, bukan sengaja dia sengaja. Gue mau beli pas momennya anak Theos lahir tanggal 25 Desember itu kan. Tanggal Itu 25 masalah. itu orang Katolik yang kasih tanggal 25 itu. Enggak, pertanyaannya kadang-kadang lo pikir itu diskon apa namanya? Lahir Theos lo karena gereja lo mau ngasih subsidi. Iya, Kagak, itu emang Kojiro nggak bisnis bisa dodol. gitu. Itu namanya juga itu marketing Kojiro. Kadang-kadang nih pertanyaannya Jangankan kau, itu di hari Lebaran juga kita dapat korting kok. Betul nggak Bang Jibril? Betul. Lo makan lontong lagi? Balikin sirup gua. Gratis lagi. Gua kalau Dok kemarin Marjan, Lebaran dapat 2 kilo, gua ikut motong sapi, bukan motong lehernya ya, tapi motong bagi-bagi ya. Itu dapat 2 kilo gua. Ya, nggak Belum apa-apa lagi dong. bulan puasa lo pada ngambilin takjil. Takjil. Ya beli itu Bang, bukan ngambil itu. Iya, sama aja. Ada- tapi lu beli Yang jam pinggir 3. jalan kan enggak, yang di jalan Tapi banyak yang ngasih botol air aqua, kurma. Lo ambil Betul. juga tuh kan? Ada Bang. Ya udah takjil, Bang. gratis itu kan. Bicara Pakai takjil bilang itu enggak lagi. kalau sore-sore aku jalan tuh kan. Aku nih kan ya, aku langsung ini tau nggak pakai baju-baju warna-warna muslim gitu. Alhamdulillah, matur nun. Itu kan karena aku tinggal di Jawa ya. Matur nun, masya Allah gitu. Saya sih. Udah dapet THR nggak lo? Dapat juga Bang. Ya udah tuh. Masih mending lu dapat kayak gitu-gitu. Gua kalau misalnya beli pas saat Natal, gua bayar loh, nggak dapat gratis, bayar. Kalian kan dapat gratis sih. Takjil, daging. Udah emang paling aman deh negara Islam. Diskon aja, kecuali kalau gratis, diskon tetap ujung-ujungnya bayar. Enggak, diskon Natal gue nggak pernah pakai diskon Natal. Apaan diskon Natal? Enggak, dalam kasus tadi siapa nama Saha ini, itu loh, tetap aja kita bayar. Kalau mereka dapat dagingnya gratis, takjil yang pinggir jalan gratis, nggak perlu ngeluarin duit. Diskon tetap aja bayar. Ya pertanyaannya itu tadi Bang, masalah contoh nih penggunaan ciptaan-ciptaan kafir kayak pesawat, telepon, TikTok. Muamalah itu nggak masalah Bang, Nggak masalah ya. Itu bukan Nggak menyekutukan diri dengan orang kafir kan, bukan kan? Menyekutukan apa? Maksudnya apa ya? Menjadi serupa dengan orang kafir kan tidak ya? Oh, itu dalam bab ibadah. Tasbih itu, tasyabuh itu dalam bab ibadah. Nggak ke sana Bang larinya. Ini aja ada Ustaz Tata, mungkin bisa jelasin lebih gamblang Ustaz. Iya, gimana Bang Moto? Iya tadi Ustaz ada pertanyaan itu Ustaz mengenai tasyabuh Ustaz. Saya ngantuk udah dari pagi nih. Kamu tuh. Iya itu sudah. Belum. Tidur ya. Oh, tuh kan. Silakan Ustaz mengenai
tasyabuh Ustaz. Iya, tentang apa? Kalian boleh kenapa pakai barang-barang kafir, beli dari hasil produk kafir? Oke. Jadi dalam Islam itu, dalam muamalah itu bebas. Tapi dalam hal yang mencakup akidah tidak boleh. Jadi batasan dalam Al-Quran itu kalian bersosial, jual beli, menggunakan apapun boleh. Mau muslim atau tidak. Yang nggak boleh itu dalam hal akidah. Nah, tasabuh yang diharamkan itu gini. Misalnya Valentine misalnya. Kok kita ikut-ikutan merayakan. Padahal itu kan Pastor Valentino itu kan matinya itu kan. Nah, kita kalau ikut-ikutan baru itu lari ke tasabuh itu. Tapi kalau jual beli ya menggunakan produk kafir tidak masalah. Gitu loh. Jadi ada penjelasan yang nggak langsung, oh kamu kok menggunakan ini kan tasabuh, nggak gitu dalam Islam itu. Ada dalilnya semua. Ya gitu. Itu singkatnya. Gimana? Makanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Jadi di situ dalam hal muamalah itu kayak jual beli atau bersosial itu tidak masalah menggunakan. Kan tidak ada hubungannya dengan akidah, dengan agama. Gitu. Kenapa? Jadinya jatuhnya standar ganda sih Bang. Contoh nih, sebentar Bang Tata. Kan penggunaan barang-barang kafir itu nggak masalah. Tetapi penegakan syariat Islam di Indonesia alasannya karena tunduk pada pemerintah. Tadi saya bilang berarti syariat Islam itu bisa tunduk kepada pemerintahnya kan begitu. Tidak bisa berdiri kuat atau berdiri secara permanen, harus diterapkan di kalangan Muslim karena Indonesia mayoritas Muslim terbesar gitu loh. Kenapa nggak di seperti itu? Terapkan saja misalnya kalau misalkan seperti untuk orang-orang Islam gitu. Ngerti nggak? Diterapkan untuk orang-orang Islam, bukan untuk orang-orang di luar Islam. Maksud saya begini, masalah hukum ya, ini bicara masalah hukum. Di Islam ini kan tanpa ada negara pun tetap berdiri gitu loh. Misalkan contoh, syariat Islam, masalah hukuman, misalkan hukuman cambuk lah, hukuman dan sebagainya, itu bisa diterapkan ke teman-teman Muslim. Gitu. Kalau ke teman-teman Kristennya nggak usah gitu loh. Jadi diberlakukan juga syariat itu, tapi di bawah undang-undang gitu. Misalkan contoh dikesampingkan, khusus kayak di Aceh misalnya kan, Aceh menegakkan hukum-hukum itu misalnya. Kenapa nggak diterapkan di Islam-Islam yang lainnya? Contoh, kalau misalkan kayak di Padang misalnya, atau di Bandung yang mayoritas juga gitu kan, atau di Madura yang mayoritas Makassar misalnya kan, itu kan mayoritas. Kenapa nggak diterapkan hukum itu, malah berlindung di bawah undang-undang hak asasi manusia? Maksud saya kalau kita benar-benar beragama, lakukanlah, sebab kami pun sebagai orang Kristen melakukan hukum itu. Nah kalau kami justru undang-undang itu sangat alkitabiah begitu. Kami tidak. Kalau saya kembalikan ke kamu gimana? Loh, kan saya kan bukan orang Islam. Enggak. Saya kan gini Pak Tata. Maksud saya begini, kenapa syariat itu tidak diberlakukan ke teman-teman Islam atas dasar undang-undang dan tunduk pada pemerintah gitu loh. Oke ya. Terus syariat Bible bisa nggak kamu lakukan semua itu? Kenapa nggak dilakukan? Justru hukum yang ada di dalam Indonesia ini menurut saya warnanya seperti warna yang ada di hukum-hukum di dalam kami. Nah kalau masalah Indonesia udah aku jelaskan tadi dari awal. Karena di zamannya sahabat, para gubernur itu tidak menjalankan, tidak masalah. Makanya ulama hilafiyah udah dijelasin tadi, udah selesai itu. Nah sekarang pembahasan tentang menggunakan produk, kan dalam Islam tidak masalah. Yang nggak boleh itu dalam hal misalnya masalah ibadah, ya kita ikut-ikutan ibadah mereka, itu akidah sudah tidak boleh. Ada dalilnya sudah. Kalau cuma nanti kenapa tidak melakukan hukum Islam? Buktinya kalian tuh banyak yang melanggar Bible-nya itu. Melanggar Bang, ini kita bicara hukum. Kalau di kami kan hukum kasih. Kristen itu semua hukum kasih, musuh juga dikasih. Maksud saya, maksud saya adalah enggak, itu kan kalau ada orang Kristen tidak mengasihi musuhnya, berarti dia bukan Kristen sejati, kan begitu. Salah. Ini loh Bang.
Anjay. Yesus itu Apa sih? Malaikat Yesus Jibril itu kau. tunggu. Sensitif banget. Enggak gini, Yesus itu selama masih hidup melakukan Taurat dia itu. Gitu loh. Tidak pernah membatalkan baik hukum-hukum kisos, semuanya diikutin sama Yesus itu. Nah, kenapa kok Kristen cuma mengenal ajaran kasih? Loh, kan dia ditolak di 3 tahun ditolak. Hukum dia. Taurat itu apa sih Bang Tahta? Ya enggak, Yesus patuh enggak kepada Taurat? Taurat itu apa coba? Nah iya Jelaskan enggak, kepada saya. hukum Taurat itu ya semuanya hukum Taurat itu ada hukum-hukum Yesus perintah pernahkah larangan. Yesus melanggar Taurat? Konteksnya Ya, enggak. bukan masalah hukum-hukum membunbun, hukuman untuk bukan ke situ arahnya. Hukum Taurat itu berbicara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Oke, caranya Yang kasih kepada pertama Allah. sampai Oke. ke Oke, sekarang pakai data. Caranya mengasihi Allah bagaimana menurut perjanjian lama? ya Saya punya mengasihi data. sesama, mengasihi Loh, sesama. cara mengasihi Allah gimana? Iya mengasihi sesama manusia. Loh, salah. Takwa. Loh. Gini loh. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Takwa melakukan perintah, jauhi larangan. Kalau Islam iya mengasihi Allah dengan cara takwa. Tapi kalau sesama manusia ada lagi ayat-ayatnya dalam Islam dan Yesus gak punya itu. Apa saja? Kasih di dalam kepada manusia. Misalnya dalam Al-Quran dijelaskan jangan berkata kasar, Ali Imran 159. Terus jangan marah-marah kepada sesama manusia, Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain, An-Nisa 36. Jangan sombong, Luqman 18. Memaafkan kesalahan orang lain, Al-A'raf 199. Berbicara dengan nada halus dan sopan, Toha 44. Rendahkanlah suaramu kalau bicara, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain, Hujurat 11. Berbaktilah kepada kedua orang tua, Al-Isra. Itu banyak. Nah sekarang yang saya dapat dari Yesus apa? Akhlak sesama manusia. Kebuahnya aja gimana, Tat? Hah? Kebuahnya aja gimana? Kebuahnya iya. Nah, nih, Bang Santo, kebuahnya ini. Ya Bang, ya Bang. Bang Santo, ini kebuahnya nih. Kita langsung ke buahnya aja daripada capek-capek. Di sini ada buku namanya Body Count. Di sini ada laporan 2000 tahun terakhir dari yang antiteis, tidak bertuhan. Habis itu Buddhis, Christian, Indic, Islamic, Primal Indigenous sama Cynic. Cynic ini China. Nah, di sini ada list, Bang. Ada semua perang 2000 tahun terakhir. Abang mau cari apa aja ada. Nah, di sini digolongin itu ada di atas 10 juta korbannya, di atas 2 juta, di atas 1 juta. Nah, kita lihat di yang paling tinggi nih, Bang, di atas 10 juta. Di sini ada eventnya, ada total estimasi kematian, habis itu jenis eventnya sama agama pelaku, Bang. Di sini kalau kita lihat ya, yang di atas 10 juta, ini Christian, Islamic 1. Yang di atas 2 juta korbannya, Christian, Wah, aktif Islamic 1. nyumbang ya. Donatur Wah, ternyata. ini si paling kasih. Nih kita lihat langsung ke summary-nya aja nih. Death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008. Antiteis atau yang tidak bertuhan, Abang lebih kasih daripada yang tidak bertuhan nih, Bang. Yang dituduh teroro justru 3 paling kecil. Itu sorry aku potong. Ini data enggak kok oknum sih enggak. Kalau oknum kan teman-teman muslim biasanya. Ini menjelaskan data apa dan patronnya apa, mengatakan distribusi world apa itu? Death toll distributions world civilizations dari ini makanya. Jadi di list nama-nama perang 2000 tahun terakhir, total kematiannya, total korbannya, jenis eventnya, sama agama pelaku. Saya nggak bilang ini perangnya perang agama ya, tapi agama pelaku. Nah, total korban. Dengar bang. Dan itu kan body data count. dari, sebentar. Itu kan data seperti tadi loh. Ateis kenapa sedikit waktu abang bilang masalah di dalam penjara seperti Kojiro, karena secara kuantitas sedikit. Nah, di sini pun Muslim kan belum ada waktu itu. Islam kan belum ada di tahun 2000. Ini dari tahun 0 ke 2008. Islam ada di tahun 600. Coba hitungnya dari tahun 612 sampai tahun sekarang. Iya, Excel-nya abang mesti bikin lagi. Yo, Jadi, enggak. karena
Ini Nggak bukunya. bisa gitu. Karena apa? Islam kan waktu itu belum ada. Jelas nggak ada dong dari tahun 0 sampai tahun 600. Karena apa? Oke, Islam berarti belum ada, selisihnya gitu loh. oke, berarti selisihnya sepertiga ya. Lihat dulu dong. Mana tahun? Coba lihat mana. Iya dong. Enggak. Kan Dari Abang tahun 612. bilang dari tahun Belum tahun harus- 0. Bentar, Bang. Kalau Abang bawa data, kita juga patronnya harus sama biar bisa dikatakan primer gitu loh. Kalau dari tahun 0 sampai tahun 600 saya percaya karena itu mayoritas rata-rata Kristen. Betul. Nah, dari tahun Rata-rata 600 Katolik, Kristen 416. Nah, Katolik. Nah, jadi dari tahun kalau supaya adil begini, Islam kan ada di tahun 612 setelahnya, setelah Muhammad meninggal, ya kan? 632 dong meninggal. 632. Nah, 632 itu Rasulullah meninggal. hitungannya dari tahun 632 sampai tahun sekarang. Nah, biar adil, biar aku bisa lihat. Nah, gitu. Kalau data benar, aku akan iya gitu loh. Bukan, kalau kita mau ngelihat Tunjukkan aja datanya dong, Bang. Kan tadi bilang tadi. Iya. Kan? Coba dibikin gini, standarnya dibikin sama, Bang. Tadi kan Abang bilang masalah kenapa di dalam penjara sekarang kebanyakan itu kata si Kojiro kan. Abang bilang secara kuantitas sedikit jumlahnya ateis. Nah, aku paham tuh. Nah, sekarang dengan konteks yang Abang bawa data sekarang, coba diterapkan standar yang sama. Coba ambil dari tahun 632 sampai tahun 2000 sekarang. Coba. Oke, kita lihat aja dari sini nih. Ada yang komen cuma beda 400 tahun. Itu kan belum ada, Bang. Aduh. Iya, ini makanya kita lihat aja Bang. Kita lihat aja nih. Oke, dari Abang tahun mau satu-satu ya. Kita mau satu-satu ya. Kita lihat Dari Three tahun berapa Kingdoms. Enggak, kita lihat dari tahunnya aja. Kita menganulir yang di bawah 600 kan? Ngambil dari 600 dulu, dari 600 aja. Itu Iya, kita anulir yang di bawah 600 kan? Kok di bawah Iya, 600? kita anulir yang di bawah 600 kan? 632 sampai 2000. Loh, itu kan udah ada datanya. Ini datanya. Mana. Coba ini. Lihat. Coba lihat tahunnya. Ini kan dari 600 sampai tahun 2008, Bang. Coba lihat mana coba. Enggak ada berbesar dikit. Waduh, ini orang. Nah, kan itu datanya tuh. Iya, Islamik dari ada sampai tahun 2008 ini total korbannya, Bang. 31.943.500. Oke, dari tahun 600 sampai tahun sekarang kan? Ya. Lalu yang satunya itu apa tuh? 4.500 itu apa? 45.000 itu, 45 juta itu. Mana? Ini Itu Prime Prime Indigenous. Ini kesukuan, perang kesukuan. Oke, terus yang sebelahnya lagi apa itu? Sini kini Chinese. Ini berarti antara tahun 600 sampai tahun. Enggak dong, itu ini kan dari adil, ini gitu loh. Bang, abangku. Aduh, nih orang nggak bisa baca data ya. Bang, ini tuh dari tahun 0 sampai tahun 2008 abangku. Mau ininya ada di tahun 600, berarti 600 tahun pertama kan Islam nggak ada. Mohon maaf Bang Jibril, setauku tahun 0 tuh nggak ada ya. Iya. Nggak patokannya aja Bang Kojiro, satuan waktunya aja kita buat begitu. Bang, ini datanya tuh. Ini pelaku ini dihitungnya dari tahun 0 sampai tahun 2008, Bang. 2008 tahun terakhir ini jumlah korbannya. Iya, itu kan Katolik. Islam Islam kan pasti dari tahun 632 dong. Iya, betul. Nah, itu kan baru ada tuh. Dia baru ada langsung 31 juta tuh, Bang. Ngeri banget tuh. Baru ada itu loh. Iya, betul. Betul. Kita 600 putus-putus, Bang. Putus-putus, Bang. Sorry. Berarti itu sepertiga, betul nggak, Bang? Oke, kita 600 tahun di belakang, berarti kita sepertiga, betul nggak, Bang? Sepertiga dari orang Kristen itu ya? Atau? Coba lihat. Datamu tuh blur, bro. Sepertiga, betul nggak? Sudah, datanya blur. Coba deketin lagi. Nah, Abang ngambil sepertiganya dari mana itu? Hitungannya. 2000 Enggak, tahun. itu loh. 2000 tahun. Sepertiganya berarti 800 tahun, betul nggak? Sebentar, 2000 tahun artinya kamu ngambilnya dari tahun zamannya ini arti ya Yesus ya ke sampai sekarang ya. Oke. Sepertiga. Sepertiga artinya gini, jumlah korban kau hitung semua terus dibagi. Gitu loh, gitu caranya. 31 itu berapa persen? Kan Bang. Ini kan dari tahun 632, betul nggak? Abang bilang, oh dari 632 aja kalian langsung 31 juta, betul nggak? Iya. Berarti ini 1400 tahun, totalnya 31 juta, betul nggak? Oke, betul. Ini 14 abad, jumlah korbannya 31 juta. Abang 20 abad,
total korban abang 177 juta. Ini bang dikali 2 aja bang, nggak apa-apa. Dikali 2 aja, kita anggap aja ini 28 abad. Jadi cuma 32 juta bang. Abang tetap 177 juta. Ini bang, anggap aja Islam udah ada 24 abad, jangan 14 abad. Anggap 28 abad. Kristen, jahat kali Kristen ini berarti ya. Ya udah terima itu. Kayak mana tuh Lo mamam tuh. Anggap aja Islam udah ada 28 abad kali 2 nih. Bang, kau baru jangan gerak-gerak 62 juta. datanya, Kalian udah 177. Jangan gerak-gerak datamu. Coba ini. Letak kalau abang bisa, biar aku tuh bisa baca. Nggak bisa, pegel gue, nggak ada. Stand gue begini. Aduh. Ayo Kristen, gimana kalian? Tanggapi lu, naik lu kalian. Bantu aku, woi. Mau nolak fakta ini, woi. Kojiro langsung turun kau ada data begini turun kau, terimalah. Kayak mana Kojiro ini? Anggap aja Islam 28 abad kali 2 tuh baru 32 juta. Kalian 177 juta. Masih mau ngeles itu loh. Tapi dari tahun yang jumlah 177 itu bang sampai sekarang nggak ada lagi nggak sih? Maksudnya hitungan korbannya? Yang paling banyak kan war perang Ukraine sekarang terakhir apa namanya yang Thailand bukan Vietnam. Kamboja itu perang kalian semua tuh. Kafir semua tuh. Astagfirullah, jahat sekali ya. Ya, emang la haula wala quwata illa billah. Memang cuma Tuhan kok ngadu kelakuan kalian. Tapi sih paling kasih katanya ya kan? Ngeri kali. Emang sih paling kasih begini, paling ngeri. Ini bang, ini baru yang ngelawan. Ini kan yang ngelawan nih bang. Nah, kita langsung ke ini bang, genocide. Abang tahu dong genocide apaan? Ya, pembasmian satu suku. Nah, ini ada listnya juga bang. Nah, kalau pembantaian bang, kalau genocide, ini 2000 tahun terakhir nih bang. Abang 9 kalinya bang. Sama yang nggak bertuhan, wah abang udah lebih sadis daripada yang nggak bertuhan. Abang nih bang, kalau di pie chart, data kon dari mana sih? Data muncul lihat dari mana sih? Body count, abang Google aja, ini studi. Iya, nggak apa-apa. Kalau data kuat ya, aku oke aja. Ini body count, Google aja. Google aja. Nah, ini di apa namanya di, aduh tadi, nih ini untuk genocide. Kalau di pie chart, bang, Kristen ini 1 putaran bang, langsung jadi presiden bang, nggak usah 2 putaran nih, langsung jadi presiden nih. Anjay, menyala Kristenku. Ya kan, si paling kasih nih. Menyala Kristenku. Si paling kasih nih. Tapi fakta sih bang. Kalau paling menyala. Gak usah jauh-jauh kita ke data dunia ya. Kalau data Indonesia aja, preman-premannya rata-rata Kristen bang. Tapi si paling kasih tadi. Gimana sih? Iya, mungkin mereka belum jadi Kristen sejati bang. Oknum itu. Oknumnya 90% tapi isinya. Ya. Menyala Kristenku. Pertahankan. Wah, pertahankan bisa lenyap peradaban dunia ntar kita. Habis. Gara-gara kelakuan anak-anak teos nih. Masa abang diam aja, balas lah. Oh, kami bukan balas, kami boleh memerangi orang-orang. Diizinkan di Al-Hajj itu ada. Boleh. Diizinkan. Iya. Kami nggak ada basa-basi kan, ada yang basa-basi tuh, ada yang kasih pipi kanan, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Begitu sekarang kasih pipi kanan lapor Polda Sumut. Kita kan hidup di bawah hukum undang-undang, bang. Iya, betul juga. Iya. Dan kita melakukan di bawah hukum undang-undang. Ketika kita melakukan jalur tersebut, cengeng, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit lapor. Lah, Contoh. Gimana sih? Contoh. Contohnya Pak, jangan ngomong kalau nggak ada data. Kalau Bang Jibril bawa data, saya iyain aja, bener, soalnya bener. Kalau Bang Abang coba kasih contoh data. Itu tadi contoh data tuh. Dia udah diakuin, emang menyala Kristenku, menyala Kristenku. Menyala genocideku.
Udah, abang bawa data dulu, Bang Iwan. Apanya, bawa data apanya? Yang abang bilang, kalau giliran Muslim lapor, giliran Kristen Bukan gini. Ketika ada misalnya nggak usah misalnya, ketika ada penghujatan ya, ada penghujatan, terus Islam lapor nih menggunakan jalur hukum, dibilang apa? Islam dikit-dikit ngadu kan gitu. Faktanya emang kan memang begitu. Dan salah kan kalau terima. Islam itu menggunakan jalur hukum. Katanya di bawah payung hukum. Begitu Ya kan digunain terima, hukum toh. katanya Emang ada yang nolak, gitu loh. Emang ada yang nolak kan menjalani hukumannya. Masalahnya, contoh kayak abang-abang kita yang Abdul Somad misalkan ngomong di dalam patung ada bukan patung di salib itu ada jin kafir. Apakah kami menggembor-gemborkan itu kan tidak? Loh kamu mau yang pertama itu kajian internal. Jadi itu bocor keluar. Itu tidak dilakukan di ranah yang luas, maksudnya di luar Islam. Artinya orangnya heterogen, bukan homogen. Heterogen itu bercampurnya bukan hanya Islam aja, ada di situ ada Kristen, ada Islam, Hindu, Buddha yang nyembah gas 3 kilo juga misal ada di situ gitu kan. Itu ranah itu kita harus membawakan secara publik. Kalangan ini ketika internal maksudnya kalangan sendiri. Iya. Nah, masalahnya gini, di kami pun kalangan sendiri, kenapa diotak-atik sama teman-teman gitu loh. Ya masalah apa? Contoh kayak masalah ibadah, itu kan kalangan sendiri. Ibadah kenapa? Ya ibadah misalnya, ganggu misalnya gitu. Iya. Itu kan kalangan sendiri. Terus ada juga yang gini, kayak sholat di depan di sebuah gereja, satu orang sholat di depan gereja. Itu kan kalangan sendiri kami kan sholat di depan gereja maksudnya? Ada bang viral. Sholat depan gereja. Abang cari aja nanti. Maksudnya gini, ini udah membabi buta ini udah nggak pakai dalil ini nyerangnya udah nggak. Bentar. Nanti kan jatuhnya oknum, abang bilang itu kan oknum. Iya nyerangnya udah membabi buta. Bentar, aku cari ya. Iya. Lagian kadang-kadang kalian terlalu centil sih. Bangun rumah ibadah di tengah kawasan Muslim, nggak ada 60 kakak dalam satu kawasan, kalian panggilin orang di luar kawasan untuk masuk ke situ. Emang kalau ibadah itu Centil, 60 kakak, Bang. Aturan negaranya begitu. SKB 2 Menteri dong, cek. Mending santai. Pakai nyanyi-nyanyi, pakai apa gitu kan. Oh, Kristen itu, bukan Katolik. Kasus mana yang mau dibuka nih? Biar gue buka. Sabar ya bang, sabar ya. Wah, kita orangnya sabar bang. Kita kasih sayang lagi. Dari kasih sayang lagi. Agama kasih, minta pipi kasih paha. Gue belum follow. Kayaknya ini dalam kayaknya bang. Pencariannya. Kayaknya cuma dia nih yang nyari sampai Google halaman kedua nih bang. Sabar bang, aku hanya pernah lihat gitu loh.
Enggak gini jadinya. Dia search ke Google, Google nanya ke Yahoo. Di Go nggak ada. Gitu. Lo ada nggak, Hu? Nanti gue cari. Yahoo nyari ke Bing. Iya, Bing bilang lah, apalagi gue. Apalagi gua. Gue cuma dipakai internal doang. Di China doang kan gue gitu kan. Lu udah kemana-mana nggak punya juga katanya gitu. Google nyari ke Yahoo. Iya, saking bingungnya. Ya, kok gue nggak ada ya? Bro, lu ada nggak? Ntar gue cari gitu kan. Nggak ada juga di gua. Di Bing kali ya, Bing. Ngaco aja, cuma dipakai di China doang gitu kan. Mana ada dia. Tiba-tiba dia pernah lihatnya ini Bang Viti. Iya. Tapi ada nggak sih sejarah orang Muslim ibadah di gereja, orang Kristen ibadah di masjid, ada nggak sih? Sejarah orang Kristen, Sofia Hagia itu, tapi itu perang ya. Enggak, tapi nggak boleh Bang sholat di gereja Bang, banyak berhala. Karena di situ kita paham ada yang melanggar di Keluaran, jangan membuat bagimu patung. Ada yang nekat bikin patung. Nekat ya Bang ya? Nekat. Katolik itu Bang, nekat, yang kampret juga Katoliknya memang. Kenapa sih Bang harus dibuat patung Bang? Ya itu Katolik. Nah, ini aja Bang, tanya Katolik aja Bang. Oh iya. Nggak ngaku dia, nggak ngaku. Santo ini Katolik apa Kristen? Kristen. Aku Kristen AOG. Dia Kristen protein. Kristen apa? Kristen kaki apa? Oh, Kristen protein. Protein. Ada aja kau Iwan, memang. Tadi mau dibisikin itu dia tuh Kristen prosotan katanya. Kan ngaco lagi. Saya masih mending protein. No, lihat tuh yang namanya akunnya Jibril 89. Oh, dia itu Kristen prosotan katanya. Lu kira lagi taman kanak-kanak. Setahu saya sih Protestan. Cocok Abang di stand up comedy, lucu kali. Iya, kalau bapak-bapak komplek ngobrol begini Bang. Iya. Biar awet muda, biar sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Nggak direstui sama Tuhan Bang, aku cari datanya Bang, aduh nggak direstui kayaknya ditahan sama Google sama Yahoo kayaknya. Enggak. Itu tanya siapa? Tanya anak apa tanya bokap? Coba tanya bokap deh. Dan aku tanya Roh Kudus dulu bentar ya. Oke, siap. Kan penyerangannya udah nggak berdalil nih, udah nggak berdasar, udah membabi buta. Ya aku lagi cari data, kalau nggak ada datanya aku bilang enggak Bang, cuma tadi aku bilang ada karena dulu pernah lewat di iniku, di informasiku. Gitu. Abang yakin lagi bangun nggak tuh? Apa lagi tidur? Apanya dulu Bang yang bangun Bang? Abangnya lagi mimpi apalagi gimana gitu, lagi baca datanya. Skip bang, aku udah cari-cari tanya Roh Kudus juga belum ketemu nih. Oke, siap. Kita skip aja ya. Nggak usah kita kejar ya, nggak usah. Nggak usah ngapain. Kasih sayang ya. Tiga pribadi udah menyatakan tidak ada ya sudah. Tiga-tiganya udah nyari. Bayangin loh, Google aja bingung jawabnya. Ya, tiga pribadi yang nyerah aja. Lagi Google baru kemarin sore. Dari 2000 tahun yang lalu aja dia. Ada yang ngechat aku, Bang coba tanyain hadis nomor 2749 katanya. Ada yang DM aku. Emang apa isinya Bang? 27? Hadis apa? Tirmizi, Bukhari kan? Sahih Muslim 2749.
Kayaknya yang punya Google ini udah jadi muslim kayaknya. Data-data yang kayak gini udah nggak ketemu ya, dihilangin sama dia kayaknya. Enggak, Sahih Muslim atau Bukhari? Sahih Muslim 2749. Tampilkan Bang, boleh nggak? Oke. Sahih Muslim 2749 ya. Iya, iya. Menceritakan kepada kami Hisham dari Muhammad, dia berkata, saya bertanya kepada Anas bin Malik dan saya tahu bahwa dia orang yang berilmu. Dia berkata sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berbuat serong dengan Syarik bin Sahma, yaitu saudara seibu Bara bin Malik dan laki-laki pertama kali yang melakukan li'an dalam Islam. Anas berkata, lantas Hilal melakukan sumpah li'an di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, coba perhatikan perempuan itu, jika nanti anaknya putih berambut lurus dan mata agak merah, tandanya bayi tersebut anaknya Hilal bin Umayyah. Namun jika matanya agak hitam, rambutnya keriting dan betisnya ramping, maka bayi tersebut adalah milik Syarik bin Sahma. Kata Anas, kemudian saya diberitahu orang bahwa anak tersebut bermata hitam, berambut keriting dan berbetis ramping. Masalahnya? Itu kayaknya Bang, si kawan ini nge-DM-nya nggak jelas. Hadis riwayat Muslim 2749 itu. Ini beda Bang, itu beda kah atau gimana sih? Ini saya Muslim 2749. Iya benar juga ya. Hadis riwayat Muslim ayat 2749. Coba aku buka ya sini ya. Bentar. Masih ke-mute tuh Bang. Masih ke-mute. Oh itu mah hadis Maryam Bang Jip yang di bawah tuh. Nih, aku disuruh buka sih. Jadi ayat 2749, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, tentu Allah akan menghilangkan kalian dan Allah akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Artinya memang disuruh berbuat dosa Bang, atau gimana sih Bang? Oh enggak, tunggu dulu. Coba besarin aku bisa. Enggak, saya udah pernah baca hadis itu. 2749. Bentar ya. Ini ringkasan AI, sorry ya, karena aku langsung ngetik riwayat Muslim. Ya biar tak jelasin. Jadi ini, di dalam Al-Quran itu, kalau Al-Quran enggak. Iya udah tunggu dulu. Dalam Al-Quran Az-Zumar 53, bahwa Allah itu maha penerima maaf dosa apapun itu. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, menerima taubat. Nah makanya di situ perikopnya ya membahas bahwa Allah itu maha penerima maaf. Bahkan andaikan seluruh manusia ini berbuat dosa, minta maaf, diampuni oleh Allah. Bahkan di hadis itu dijelaskan, andaikan manusia ini taat semua, nah, maka Allah akan ganti dengan manusia yang seperti sekarang ini. Ada yang taat, ada yang berdosa. Supaya yang berdosa ini andaikan minta ampun, dimaafkan. Karena secara akal, misalnya manusia ini taat semua, terus pemaafnya Allah aktif dong nantinya. Siapa yang mau minta maaf? Maka andaikan semua manusia ini taat, ya Allah ganti dengan makhluk yang seperti sekarang ini. Ada yang berbuat baik, ada yang berdosa, tapi oleh Allah ditunggu maafnya. Kalau dia minta ampun gitu loh. Maksud gitu, itu bab tentang bahwa Allah itu maha penerima maaf, babnya di situ. Itu bukan disuruh diperintah untuk tambah gak nyambung itu. Enggak, dan boleh saya lengkapi Ustaz? Ya. Boleh saya lengkapi Bang Moto?
Silakan saja, Bang. Jadi kita kalau baca hadis Bang, Enak ya di Muslim ya, nanya dulu boleh dilengkapi. Kalau di Kristen enggak, langsung aku gitu dia ya. Beda. jadi kalau abang bacanya itu tadi Sahih Muslim 4936 itu di sini dibilang demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Nah, jadi kalau kita lihat hadis seperti ini Bang, ini kan narasinya sanadnya ini Bang. Jadi dari Abdurrahman menceritakan kepada Yazid, menceritakan ke Ja'far, menceritakan ke Ma'mar, menceritakan ke Abdur dan seterusnya. Nah, kalau kita pelajari lagi, ada hadis yang serupa yang lebih lengkap, Bang. Ini hadis yang lebih lengkap. Nah, di sini, andai kalian pergi meninggalkanku berada di kondisi kalian seperti itu, niscaya para malaikat mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian, dan seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menciptakan makhluk baru agar mereka berbuat dosa, lalu Allah akan mengampuninya. Nah, ini ada hadis-hadis serupa seperti ini juga. Nih, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menciptakan makhluk yang akan, jadi nggak ada kan tadi kan yang pertama tuh sadis banget tuh. Sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Sementara hadis-hadis serupanya nggak ada memusnahkannya, Bang. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah menciptakan makhluk yang akan berbuat dosa dan akan mengampuni mereka. Nah, jadi kita kalau mempelajari, nah nih, ini juga nih, nggak ada memusnahkan kita. Kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan mendatangkan sebuah kaum yang berbuat dosa dan Allah mengampuni mereka. Ini, jadi poinnya betul Ustaz Hatta bilang. Jadi sebegitu maha pengasih lagi maha penyayangnya Allah. Jadi kalau kita itu nggak berbuat dosa dan ini itu, kalau kita suci banget lah, Allah akan bikin makhluk yang berdosa agar bisa diampuni. Silakan, Bang Moto. Iya. Itu kan buat menunjukkan Allah tuh Maha Ghafurur Rahim. Allah tuh Maha Maha Pengampun. Itu tuh banyak nanti dalam ayat-ayat Quran tuh yang berkata bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bagi Allah tuh menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa tuh menyucikan diri. Jadi Allah tuh menyukai orang-orang yang bertaubat. Gitu loh, saking cintanya Allah itu sama hambanya itu seperti itu. Akhirnya belum. Apalagi ini Bang, Maha Pendendam Bang. Karena saya tahu tuh Bang, ada Tuhan Maha Pendendam tuh Bang. Iya. Ada orang dosa satu, buset diwaris-warisin dosanya Bang. Pokoknya nggak gua ampunin lo. Cucu lo, anak lo berdosa semua. Buset, Tuhannya Maha Pendendam coy. Buset, ngeri banget. Hasad ininya, Tuhannya. Kotor hatinya. Tuhan siapa itu ya Bang? Ada itu emang ada. Jadi konsepnya itu bukan harta diwarisin tapi memang dosa yang diwariskan gitu kan. Itu Tuhannya dendam banget kayaknya, nggak kelar-kelar. Menyala Kristenku gitu dong. Menyala dosa warisku gitu dong. Slow lah Bang. Iya santai gitu. Tapi kan memang menyala Kristenku. Oh deh. Gimana ini? Masa dosa yang diwarisin ramah harta, keturunan. Hasad tuh Bang, menurut gue sih ya. Hatinya tuh kayaknya dendam banget, kayaknya nggak kelar-kelar gitu. Iya. Gue kesel sama orang aja di 2 hari 3 hari gue udah kayak, ngapain gue kesel sama orang ini ya? Nah, ini Tuhan, Moy. Keselnya berapa tahun Bang? 2000 tahun, lelet. Lo kalau mau langsung ampunin kan di awal kan, lahirin aja bocahnya, udah bunuh blak selesai gitu kan. Ini harus nunggu 2000 tahun. Habis itu pokoknya gue nggak mau tahu. Pokoknya anak lo dosa juga semua. Gue nggak mau tahu.
ayat yang 5, nah itu. Kemudian beberapa hadis yang pojok lah, apa namanya, giringlah yang apa sih ngomongnya, di si Edis ngomong itu apa ya yang dibilang sama Edis ya, lupa aku, yang giringlah orang kafir itu ke jalan yang sempit. Nah itu kan sering sekali dibawa sama dia itu. Kemudian itu dalam kondisi perang, maksudnya persempit jalan itu dipersempit pergerakannya, wajar kalau dalam perang, itu kan? Dalam perang itu. Ya konteksnya dalam perang. Nanti kalau kalian kan di 1 Samuel kan, kalau perang tuh gimana? Oke, kalau gitu begini, kita kan lagi nggak berperang nih, kenapa kok nggak boleh mengucapkan salam? Nggak boleh ngucapin salam? Maksudnya gimana? Kan ada yang dibilang Edis itu, kalau kamu bertemu dengan orang kafir, apa yang harus kamu buat? Boleh nggak mengucap salam? Nggak boleh. Terus, kalau ada hadis atau surah Al-Quran mengatakan. Coba abang buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Sebentar bang, biar lurus maksudnya yang Iya, ini kita lurusin. Karena kenapa gini loh? Kita tuh ikut mensupport. Saking besar toleransinya, abang buka 2 Yohanes 1 nomor 10. Kita mengingatkan loh. Di kalian tuh ada ini loh, gitu loh maksudnya. Nah ini dikatakan apa dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah itu gimana tuh Bang Santo? Ya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini maksudnya Bang? Coba ayat yang ke-9 boleh nggak Bang? Ayat ke-9. Klik dulu 9-nya. Ajaran itu maksudnya siapa? Ajaran seperti apa yang harus dibawa? Jangan memberi salam kepadanya. Coba baca Bang. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Artinya keluar dari Kristen kan? Ini kan, tetapi yang melangkah keluar dari situ, melangkah keluar dari ajaran Kristen, artinya kan ini kan antikristus ini Bang. Jadi antikristus. Jadi kita jadi boleh untuk memberikan salam kepada kalian dan kalian boleh memberikan salam kepada kami. Kami boleh. Itu tuh contoh salam itu kan berbicara tentang salam damai ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam apa? Tidak tinggal dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, artinya keluar dari ajaran Kristus, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Artinya orang yang dimaksud di ayat 10 itu berarti antikristus Bang. Contoh kayak Unitarian, Oneness gitu Bang. Itu antikristus karena mereka siapa antikristus itu? Di 1 Yohanes 2 ayat yang kelima, 1 Yohanes 2:7, antikristus adalah orang yang tidak menerima Yesus sebagai manusia. Nah, kita terima Yesus sebagai manusia Bang, bukan sebagai Tuhan. Artinya kalian tidak antikristus karena Yesus yang kalian anggap sebagai manusia itu, maka saya akan terima. Loh. Kalau Oneness gitu dong. Kalau Oneness nggak saya terima karena coba abang lihat deh di gini Bang. Coba abang buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba bacakan Bang Santo. Abang buka aja soalnya di Facebookku agak ini. Oke, saya bacain tapi abang percaya ya Bang ya. Ya, aku kan oke. Hafal Bang. Oke, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Perhatikan ya, perhatikan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Islam mengakui Yesus Kristus itu datang sebagai manusia apa Tuhan? Manusia. Islam itu penyesat dan antikristus bukan? Kalau dibilang seperti itu jatuhnya sih bukan ya. Bukan. Nah, yang bilang Yesus itu datang sebagai Tuhan itu penyesat dan antikristus bukan?
Ya bukan lah bang. Loh kok Enggak, bukan? ini bentar Di mana lagi ayat- baru gue mau bilang ini bentar lagi kayak ini nih kayak Mio kena stang kena kunci stang nih bentar lagi muter nih. Aduh. Ini ayatnya kan gini ya, ayatnya nih ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Definisinya itu adalah si penyesat dan antikristus. Kan gitu. Anti kribo mana? Iya, sorry, antikristus. Enggak, ini revisi. Iya. Enggak, itu Iya, iya. salah abang mau. Mulutnya typo. Bukan, dia salah Iya, baca typo. ini. Iya. Enggak, mulutnya typo mungkin. Saya bacain Bang Santo bantu Bang Santo ya. Yang tidak Berarti mengaku bukan dari bahwa sana, Bang. Kalau kribo. ini makanya bahwa Kalau kribo itu Yesus dari Kristus Afrika. telah datang sebagai Manusia, Tuhan gitu kan? Oh iya, salah baca saya. Salah baca. Maaf. Sahih ya? Bang. Maaf ya, Bang. Nih, Manusia, Tuhan. Oh iya, benar. Maaf ya, Bang. Maaf. Manusia, Jibril, bukan Tuhan. Tuhan. Maaf. Salah, Bang. Saya maaf, Bang. Tuhan itu dibaca emang saya. Aduh. Maafkan saya dan mulut saya, Bang ya. Ini masuk ke begini nih. Maafin ya, Bang. Cuman tangan bisa typo, mulut juga bisa typo ya. Iya. Maaf ya, Bang. Itu manusia Selamat pagi, dibaca Yos. Tuhan tuh gimana, Jibril? Saya mau nanya tadi Gimana ya, Bang Mas. Hattori? Pagi-pagi. Saya mau nanya tadi yang dibilang katanya yang menjadi manusia itu Yesus. Kalian percayakan Yesus, betul nggak? Yesus manusia. Di mana ada di Al-Quran itu ada ya kata Yesus, Bang? Nggak ada di dalam Quran, nggak ada. Nah, Nggak ada kata kenapa kalian Yesus percaya? tuh nggak ada. Kenapa kalian percaya? Nggak ada kan? Di Bible kalian Kenapa menjelaskan kalian nggak bahwa Yesus itu nggak di Bible kalian Yesus itu manusia apa Tuhan? Kalian mengimani Iya, itu dari sebagai mana nggak ada? sebagai manusia atau Ada. Tuhan? Yesus Dia itu sebagai Tuhan dan manusia. nggak ada di sini opsi dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 bahwa Yesus Kristus telah datang Makanya sebagai Tuhan dia dan tuh manusia, nggak ada. sebagai Ayo. telah lahir juru selamat, ya telah lahir juru selamat, ya Oke. berarti kelahiran dia bukan melalui tapi melalui Roh Kudus itu sendiri. Ya Oke. maka saya mau bertanya. Nggak gini, Ya, kita dari bahas mana? itu berarti Lukas kan? Berarti Lukas kalian 2 nomor apa, 11. Bang, Enggak, tunggu berarti sebentar. kalian Iya, enggak. juru Isa selamat, itu juru selamat, Bang. Juru selamat itu artinya apa? Halo, juru selamat itu artinya apa, Bang? Bang, urusan Iya. apa sih Bang? Kalau juru selamat tuh nggak tahu Bang, saya bingung sama Bang. Juru selamat Kristus itu Pertanyaannya artinya biasa apa? juga. Kristus itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Mak, Kristus itu yang percaya pada dia. Sekarang pertanyaan Loh, saya. kok Kristus yang percaya sama dia? Mana ada definisinya di mana? Kok Kristus yang percaya sama dia itu gimana? Aduh. Memang susah kalau Muslim ini kalau ada yang apa. Ada yang apa? Nih, kita baca ya. Kalau ada yang agak pintar di mute, tapi kalau yang agak bodoh nggak di mute. Sabar Bang Hattori. Gila, Kalau Uci, teman-teman makanya Muslim itu kalau harus ada yang pelan-pelan. Nih, Bang gini Hattori ya. itu harus pelan-pelan gitu loh. Jangan kita Coba. paksakan doktrin lah, santai. Kita ikutin alur pikir mereka teman-teman kita ini. Oke, yang kita lihat ya. Tadi kan dia bawa Lukas. Nanti Bang Santo bisa jelaskan ya. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan gitu. Bener nggak, Bang Santo? Iya. Iya, Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi ya, perhatikan. Kita lihat dalam Yunaninya dikatakan apa? Hoti etektehi imon semeron soter. Os estin Christos Kyrios en pole David. Ya.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Artinya apa? Yang diurapi kan? Yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gak ada masalah. Koma itu bang, koma yang yaitu Kristus. Oke, koma, oke. Nah inilah bahayanya teman-teman. Bahayanya teman-teman. Kenapa? Enak dan, di Kristen itu sangat-sangat enak teman-teman. Karena apa? Modal koma itu bisa punya Tuhan. Kenapa? Dalam teks Yunaninya nggak ada koma teman-teman. Kristenku. Gara-gara koma ya anjay. Lah, ini ada koma nggak bang di dalam teks Greeknya? Ada koma nggak? Ada koma nggak bang? Kalau dalam bahasa asing nggak ada koma-komaan bang. Tuh, enak kan jadi Kristen kan? Dia lebih langkah praktis loh. Nggak harus menyalipkan, nggak harus diapa-apain, cuma modal koma. Teman-teman Kristen punya Tuhan, simple. Paham nggak? Bener nggak bang? Benar. Selesai. Enak ya? Jadi Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Simpel kan Bang Santo? Enak. Simpel menyala Kristenku. Menyala. Makin kesini makin mudah ya untuk membuat Tuhan itu. Modal koma jadi Tuhan. Asik. Makanya perhatikan titik bang, jangan asal baca. Titik koma seru. Oke, titik koma seru. Oke. Perhatikan. Nah ini ada titik koma nggak bang di dalam itu bang. Iya, nggak dalam teks Greeknya ini ada tanda koma nggak? Di sini dikatakan apa? Oti etek tehimin, semeron soter, es estin Christos Kyrios in poli David. Ada nggak? Ada sih, kayaknya nggak kelihatan dari roh, harus mata roh yang bisa melihat itu. Darah Yesus. Iya, itu yang pertama. Mengenai apa lagi? Tanda kurung ya, tanda kurung. Oke. Tanda kurung saya bahas. Tanda kurung. Bicara tentang tanda kurung bang. Iya, ini banyak tanda kurung. Iya, boleh. Gimana bang tanda kurung? Yang pertama gini ya, tanda kurung di dalam. Tanda kurung. Oke, tanda kurung. Oke. Teman-teman Kristen sorry ya, maksudnya kalau kita dengan teman-teman Muslim jangan bawa doktrin dulu gitu loh, harus secara sederhana gitu, karena memang harus sederhana dengan teman-teman kita gitu loh. Kalau maksudnya kurang gitu mereka, itunya. Bukan kurang, contoh kayak aku nih, kalau mereka mau ngajar saya, mereka butuh corong untuk saya, termasuk ke Bang Hatori. Demikian juga sebaliknya gitu loh, corong gitu loh. Harus pakai, atau bukan corong, suntikan, pakai suntikan gitu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Karena mereka juga ke saya pelan-pelan. Jangan langsung. Jangan udah Bang Hatori cukup arisan ketuhanannya cukup. Jadi gini. Jadi gini, yang pertama di dalam tunjuk satu ayat Quran aja, Arabiknya itu ada tanda kurung. Dalam Islam tanda kurung itu untuk memperjelas. Di dalam Arabiknya itu tidak ada tanda kurung karena terjemahan yang dibuat itu untuk mempermudah orang awam untuk mengerti. Itu yang pertama. Di dalam Arabiknya itu tidak ada tanda kurung. Nah, coba lihat teman-teman. Kita lihat dalam 1 Timotius 6 nomor 21. Enggak, saya jelasin dulu, sabar dulu ya. Saya dulu jelasin ya. Dalam 1 Timotius 6 nomor 21. Iya, di sini ini tidak ada tanda kurung. Tidak ada tanda kurung ya. Nah, kita lihat dalam Greeknya. Di sini dikatakan apa? Entines evangelimonei peri ten pistin
protegesan en haris meta so. Amen. Tanda kurung nih. Tanda kurung. Pros Timotion prote grape apo laudekias etis estin metropolis gropias tes pakatianes. Ini ada tanda kurung ini. Ini ada tanda kurung. Di dalam teks originalnya itu ada tanda kurung. Tuh, tanda kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, umat tanda kurung. Kira-kira tanda kurung ini siapa yang bikin? Ini dalam teks aslinya loh. Tanda kurung ini. Enggak, mana ada tanda kurung situ, Bang? Oh, ini bukan tanda kurung. Terus ini apa ini? Mana coba? Nah, ini nih. 1 Timotius 6:21. Ya. Coba tunjukin tanganmu coba. Yang mana tanda buka kurungnya mana? Ini buka kurung. Ini buka kurung. Mana buka kurung? Ini buka kurung. Nih, buka kurung. Pros Timotion. Nah, lanjut. Ini buka kurung. Mana? Nah, ini tutup. Nah, ini coba tutup kurungnya. Mana bukanya mana? Ini bukanya yang ini. Bukanya ini, tutupnya di sini. Bukanya? Ini bukanya. Bukanya di sini, bukanya di sini, tutupnya di sini. Mana? Ini bukanya di sini, tutupnya di sini. Itu di sebelah pi tuh, sebelah pi. Nih. Mungkin nggak tahu, nggak tahu tanda kurung mungkin, Bang. Oh iya. Boleh sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Gara-gara tanda kurung aja ribut kalian ini. Saya mau kasih tahu dulu nih tanda kurung nih. Nah, contoh gini, Bang. Ini aku kasih sedikit afwan ya Ustadz ya. Fadal. Nah, gini Bang ya. Kalau dibuat begini Bang, tanda kurungnya Bang, dijadikan, kan ini dikatakan begini. Ini kan Al-Quran. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Orang-orang beriman siapa tuh? Dibuka kurung tutup kurung menjadi orang Islam. Benar nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena hanya orang-orang Islam yang beriman. Begitu. Nah, seandainya ini, tengok nih di Galatia 3. Sorry Bang Sal, itu maksudnya beriman kepada Allah ya? Ya, sebentar Pak. Iya, benar, kalau beriman kepada Allah ya benar sih. Ya, pasti orang Islam. Nah, di sini lihat nih. Kristus telah menebus kita. Oh, bukan. Galatia nomor 13. Oh, enggak usah. 1 Korintus 4:10 ya. Nah, begini Bang. Jika ini dipakaikan kurung Bang, lebih menjelaskan lagi. Lihat ini. Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami Kristen bodoh oleh karena Kristus. Buka kurung, tutup kurung. Untuk memperjelas kepada siapa yang pengikut Kristus, siapa yang menonton Kristus. Paham nggak Bang Hatoroy? Betul. Aku juga menjadi bodoh karena Kristus. Iya. Kami buka kurung, tutup kurung. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Yang lebih parahnya lagi di sini, nggak dijelaskan bahwasannya itu tambahan. Lihat. Lalu Yesus membawa mereka. Di mana ada kata Yesua di sini? Nggak dipakai buka kurung tutup kurung Yesusnya. Yang ada di sini apa? Ini Yesusnya di mana? Di mana? Kalau aku sih Bang dibilang saya bodoh karena Kristus, aku nggak apa-apa. Serius, aku nggak apa-apa. Betulnya. Karena memang betul. Aku bodoh karena Kristus. Betul. Nggak nyangkalnya. Iya itu makanya buka kurung ini di Islam itu dibuka kurung untuk mempermudah kemana tujuannya. Jika dikatakan tadi kan aku kasih contoh nih. Nah, kasih contoh nih. Ini kan dikatakan wahai orang-orang yang beriman, buka kurung tutup kurung orang Islam. Merujuk kepada orang Islam nggak yang dikatakan orang beriman? Untuk mempermudah misalnya peristiwa-peristiwa kayak gini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh, kan bisa ditambah untuk mempermudah yang membaca. Bisa ya. Karena bahasa di sini. Oh, padahal Al-Quran nggak boleh bisa ditambah Bang ya. Jadi Al-Quran mana ditambah?
Di mana coba Kan nggak tambahnya boleh coba? Di ditambah mana? kan, tapi bisa ditambah Di kan. mana Al-Qur'an Masya ditambah, Allah. Bang? Ini terjemahan, Bang. Ini Al-Qur'annya. Paham nggak? Memang Arabnya Yang sama, masalahnya, memang Arabnya gini, ada kayak gitu bang. Enggak, yang Arabnya kayak masalahnya gitu Bang, dengar Bang, Bang Atori, Bahasa yang masalahnya Arabnya di sini, sama enggak sama terjemahannya tambahannya bang. kan nggak paham di yang kalimat dipermudah. Yang masalahnya yang ditunjukkan Bang Iya. Iwan tadi, Kalimat Bang, Arabnya sama bahasa enggak? original teksnya, dengar dulu Bang. Tadi 1 Timotius 6 nomor 21 kalau nggak salah dibawa beliau. Yang dibawa beliau tadi 1 Timotius 6 tadi. Timotius 6 nomor 21 tadi ya, akhi ya, Afwan. Iya, iya. Nah, di sini nggak pakai buka kurung, terjemahan nggak pakai buka kurung, original teks buka kurung. Darah Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Lanjut, akhi. Coba yang buka kurung tadi ayatnya di mana? Bahasa ininya coba saya mau buka. Halo Bang, Bang Sal, halo, kok nggak ada suaranya nih? Ini gini bang, nih biar lebih enak aja, biar lebih enak aja. Bang Hattori begini Bang Hattori, kalau teman-teman saudara kita yang sabar, Muslim, sabar. sebentar, aku mau kasih masukan ke Bang Hattori aja ya, karena dia Kristen juga kan. Kalau apa dikatakan Alkitab, ya iyain aja lah, karena memang sebatas literat apa namanya hal kayak gitu teman-teman kita pahami, jadi jangan kita paksa doktrin kita gitu loh, iyain aja. Tunggu dulu, udah malah berenam-enam nih pada arisan, nggak jangan percaya, udah, jangan arisan sebentar ya. Kita lihat dari Textus Receptusbible.com. Nah ini 1 Timotius 6 nomor 21. 1 Timothy chapter 6. Ya kan? Nah, nomor punggung berapa? Nomor punggung 21. Ya kan? Nah, ini nih. Nah, di sini ini ada tanda kurung tuh. Set. Tanda kurung nih. Set, tanda kurung. Ini tanda kurung dan tutup kurung. Bener nggak? Kelihatan nggak? Hattori dan Santo. Jangan kelihatan Bang. Tanda kurung bukan ini. Punggung lah, mana ada punggung Oh iya. di situ? Oh iya, maaf. Nomor favorit 21. Kan gitu. Iya kan? Nah ini buka tutup, kurung tutup. Sedangkan Amsal 30 nomor 6. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Amsal 30 nomor 6. Tiba-tiba ada yang melanggar. Dikasih. Tuh, buka kurung dan tutup kurung. Jadi di original ada buka kurung bang ya? Ada. Ini original bukan? Yunani original bukan? Nah, jadi di terjemahannya ada buka kurungnya nggak bang? Nggak ada. Terus? Nggak ada. Di Arabnya abang ada buka kurung nggak bang? Nggak ada. Wah, santai bang, Tuhannya jangan ngamuk, Tuhannya ngamuk. Sabar. Bang Hattori santai. Diamuk Tuhan kan? Karena kalian apa tuh? Amsal 30 nomor 6 kan? Ingat tuh, diamuk Tuhan kalian. Baru dibaca Bang, langsung diamuk dong. Nah, iya dong. Betul-betul Menyala mukjizat. Kristennya gitu. Mukjizat ini, menyala Kristenku. Gitu. Kenapa ya? Ini setahu Ana ya, yang buka kurung di Bible itu dia menunjukkan seperti ini. Yang ada titik 2 nanti di atas yang mana ya? Nah ini, setahu aku ya, mana kelihatan gak sih? Nah ini biasanya begini dia dikasih titik 2 nih. Ini ditambah-tambah ini nih. Coba baca antum original teksnya Aki. Di Timotius 2 Timotius 2 nomor 2 nih. Nomor 11 nih. Sorry bang, nggak dengar tadi bang. Coba Jadi, original teks ada kalimat ini. Di Biasanya original, nih yang kayak gini di tambahkan. original. Izin bang, di original ada buka kurung betul. Di terjemahannya nggak ada buka kurung bang ya. Tapi kenapa di Arab nggak ada buka kurung bahasa Arabnya, tapi di terjemahannya ada buka kurung bang?
Coba mana yang tambahan mana enggak bang? Udah dijawab tadi penekanan. Nggak dibaca juga nggak ada masalah itu yang nggak yang ditutup kurung kalau dalam terjemahannya. Oh, malah bahaya bang kalau nggak dibaca bang, buka kurungnya bang. Bahayanya? Mana sih? Bahayanya? Bahayanya Bang kayak Hattori. apanya, Contoh, Bang? kasih contoh Bang Hattori, jangan ini, coba kasih contoh bahayanya di mana Nah, gitu. saya satu device sih. Ya nanti kan teman-teman muslim kan buka Nih, gitu loh. nih, contoh dibuka. nih. Ini contoh nih. Nih, Al-Baqarah ayat 2. Ya. Coba Al-Baqarah 22 coba. 2 ayat 2. Nah, ada 2 terserah. Nah, itu ada buka kurung nggak di situ? Di originalnya nggak ada kan? Ada lihat, Nggak coba ada. lihat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Coba saya nggak baca ini. Kitab ini Al-Quran. tidak ada keraguan padanya. Saya nggak baca ini juga nggak ada Kitab masalah kan? apa? Iya, kitab apa? Kitab ini Al-Quran. Iya, kitab ini kitab Al-Quran. Mana? Jadi saya nggak baca ini nggak ada masalah kan? Itu bukan Al-Quran. Lah, jadi yang saya baca ini apaan? Itu Arab. Arab itu. Kan belaga gila kan? Coba Itu belaga Bang Santo gila. paham nggak nih? Lah, itu Arab bukan bang? Aku nggak bisa ngomong ya karena itu tulisan Arab. Tapi benar juga Bang Hattorinya begini, Bang Jibril. Kita harus jangan standar ganda Itu ya. sumber yang dibacakan dari mana itu? Ini sumbernya ada yang saya bacain apa nih? Mesir lah, Arab gimana Oke, sih? mungkin ada nggak gini Bang Hattori, gimana Aduh, tanda Masya kurungnya Allah. yang masalah kitab Injil itu? Coba bagaimana Anda mengatakan itu kitab Injil? Coba di dalam bahasa aslinya di Al-Qur'an, kitab yang terdahulu kitab Injil, kemudian itu dalam tanda kurung kan kitab Injil kan begitu pasti dalam kurungnya. Enggak, ini Kalau terusin dibaca- aja nih, terusin. Kalau memang mau tanda kurungnya kita nggak baca. Kitab ini tidak ada keraguan Kalau kepadanya, kitab petunjuk ini- bagi mereka yang bertakwa. Habis itu nih yang kedua ada nih. Kita nggak baca ini pun nggak ada masalah. Mereka Oke, yang coba, beriman kepada gaib, abang paham nggak? Nih, coba kita baca lagi. Dan gaib, ya. mereka beriman kepada yang diturunkan kepadamu. Padamu ini siapa? Udah jelas kan? Ini penekanan doang. Saya nggak baca pun yang diturunkan kepadamu dan yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Gini Bang Jibril, maksudnya Bang Hattori mungkin begini, karena kita tahu ya tanda kurung aja dia tadi nggak ngerti. Jadi begini, maksudnya Bang Hattori, kalau nggak ada tanda kurung dalam terjemahannya itu, maka artinya pun jadi beda, karena dalam bahasa aslinya pun tidak ada tanda kurung. Begitu bukan Bang Hattori? Bang Hattori, monitor. Itu karena tambahan itu biar enak mereka menjelaskan. Sementara mereka kan nggak paham. Gitu maksudnya Bang Jibril, gitu maksudnya. Iya, itu berarti makanya paham saya dong. bilang, Berarti kita saya baca konteks pun, kita saya nggak baca ini pun nggak ada masalah kan? Berarti kalian menambahkan dalam Al-Quran kan nggak boleh menambahkan bang. Yang ini Al-Qurannya ditambahkan nggak Al-Qurannya bang? Maksudnya begini Bang, Bang Hattori minta kalau seandainya diterjemahkan tanpa ada tambahan yang di dalam kurung misalnya contoh, karena di Al-Quran kan nggak ada nih ceritanya Bang Hattori, maka maknanya akan jadi banyak gitu maknanya gitu. Kalau tadi kan sudah tanda kurung itu berpengaruh gitu loh maksudnya Bang Hattori, gitu loh Bang Jibril. Enggak, dia bilang Al-Quran ini ditambahkan karena ini. Sekarang saya kasih tahu, yang ini tuh bukan Al-Quran abangku. Ini tuh bukan Al-Quran. Ini Al-Quran. Ini tuh bukan Al-Quran. Iya, ini Al-Quran. Ini bukan Al-Quran. Abang paham gak sih? Al-Quran itu buku kita. Al-Quran itu buku. Jangan di-mute teman-teman, jangan di-mute lah, tolonglah. Dia juga sopan kok. Ini saya satu tangan megang handphone, satu nih tangan saya. Moderator. Gimana saya cara mute-nya? Teman-teman jangan Jangan gitu di-mute lah. Janganlah. Saya kan nggak mau ngujat saya. Bang Hattori ini aku kenal, Ya, Bang ada Hattori ini aku kenal, duplikasi kayak gini. gitu loh. Dia nggak menghujat dia. Aku kenal dia. Izin tambahkan Bang Jip. Silakan. Jadi gini, kamu bilang loh kalau misalnya di terjemahan kami ada tanda kurungnya gimana kan gitu ya, di teks originalnya nggak ada tanda kurung. 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Bentar. Ya. Buka kurung.
Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, ya kan? Nomor 8. Dan ada 3 memberi kesaksian di bumi. Tanda kurungnya sampai lompat ayat. Iya kan? Buka kurungnya di nomor 7 nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Buka kurungnya di mana nih? Di 7 kan? Tutup kurungnya itu ada di 8. Coba nggak usah pakai baca kurungnya coba. Coba nggak usah pakai baca kurungnya coba. Yang bersaksi. Kalau ini ya udah, nggak usah pakai itu ya, nggak usah pakai baca buka kurung gitu kan? Iya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Udah kan? Iya, terus? Berarti udah jelas 3 kesaksian. Apa tuh? Siapa aja? Nah, dari awalnya apa, coba baca lagi. Siapa aja? Iya, awalnya baca lagi dari pertamanya. Oke. Jangan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air. Inilah dia yang datang. Orang udah paham. Bukan, kalau inilah dia itu 1%. Kalau 3 itu lebih dari 1. Bukan inilah dia aturan, inilah mereka aturan. Bang, dia itu lebih dari 1. Dia. Aku, saya, itu baru 1. Dia itu kata ganti orang kedua, Bang. Jadi lebih dari 1 itu. Bisa gini nih. Contoh, pemerintah bisa dikatakan dia juga. Gitu loh, pemerintah atau tugas kata mereka itu apa? Dalam bahasa Indonesia kata mereka itu buat apa? Mereka tuh ya untuk lebih dari 1, dia pun demikian gitu loh. Di mana? Gini nih. Di mana Abang bisa buktikan kalau dia itu tunggal? Loh, enggak. Ini kan membicarakan tentang 1. Yesus. Ya 1, makanya aku bilang Tritunggal. 1 gitu loh. Gimana? Bentar. Di dalam dia kemuliaan Allah, penuh kemuliaan Allah, itu kan bicara begitu juga. Dia itu 1 apa banyak? Apa keroyokan? Siapa keroyokan? Dia. Dia siapa, Bang? Dia, ini kan dia si Yesus nih. Kalau perkataan dia dalam bahasa Indonesia lebih dari 1, abangku. Loh, Masya Allah. Gimana? Lagi SD ngapa? Dia lebih dari 1. Lebih dari 1. Oh, dia lebih dari 1. Ada lagunya, Bang, tuh. Dia. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Dia persona apa nih? TUNGGAL. Jamak gitu ya? Kita bacanya apa gimana nih? Mabuk sama orang Kristen bener. Berarti memang udah. Enggak, gini Bang Jip. Kita yang disuruh sekolah. Indonesia coba, Bang. Enggak, gini, kita ngobrol sama orang Kristen tuh, kita tuh kayak dibawa sama setan keder, tau nggak? Muter aja gitu. Kayak sambal setan keder, tau nggak? Gak rapi-rapi kita, bener. Kayak Mio ini kekunci stang. Iya, muter aja. Terima. Assalamualaikum semuanya. Saya SD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari 1 loh, Bang. Apa? Saya dulu SD diajarkan, ya dia itu lebih dari 1. Terus ini apa, Bang? Ini KBBI nih. Dia saya nggak tahu, persona tunggal. Saya nggak tahu. Gurunya siapa, Bang? Ngajarin dia itu jamak, Bang? Paulus. Aduh. Menyala KBBI ku. Memang parah KBBI memang. Oh iya bener kan, emang parah emang KBBI. Astagfirullahaladzim. Coba baca lagi tadi, Bang. Baca lagi. Cuman ada, coba gini Bang Hattori. Aku mencium bukan cuman KBBI yang parah, nanti bakal LAI juga dibilang parah ini teman-teman. Mudah-mudahan nubuatan terpenuhi ya Bang Santo. Kita lihat aja. Coba di KBBI Abang Hattori itu mungkin Kamus Besar Bible Indonesia. Ada kali? Bang, KBBI sekarang udah diganti versi baru tiap tahun baru. Iya, terus ada yang terbaru apa tuh? Dia itu apa? Iya, Jamak. dia itu makanya Zohir aja udah pindah lagi. Ya. Dia udah diganti revisi karena kalian dia itu gimana? Ya, dia itu gimana? Revisi terus. Dia itu gimana? Nih Bibel gimana nih? Bibel kan bimbingan Belanda, ini gimana ini? Kok dia bisa jamak gimana Bang Santo? Menyala KBBI ku. Emang enakan ngomong Bang Santo. Coba. Kalau yang si Hattori panik dikit nyerang. Iya itu coba, Bang.
Panik dikit horny, langsung nyerang. Panik dikit nyerang, capek Iya. banget. Iwan Ini sih- Pila bisa deh, Iwan Pila. Iya bunda. Banget deh. Dirimu bisa banget deh. Menyala KBBI ku. Gini loh, Om Jib, tadi aku Yuk. naik nih mau bilang begini, kok dia ya? Ini sorry banget. Kita menjelaskan yang tadi tentang tanda kurung muka kurung itu, dia masih nggak ngerti juga loh. Ya, orang tanda kurung aja dia nggak tahu yang mana. Manusia aja dibaca Tuhan. Gitu loh. Tunggal aja dibaca jamak. Makanya kalian itu terlalu kebanyakan dipakai akal, makanya nggak paham. Nah, gue demen nih kayak gini nih. Disuruh pakai akal. Terlalu banyak pakai akal, Bang. Jadi kurang-kurangin pakai akalnya maksudnya. Jadi Biar dia akal-akalin kayak Oten. Bang, sorry potong. Ya. Tapi di dalam aku cari di internet kata dia ternyata bukan bisa cuma tunggal loh, bisa juga jamak loh. Coba Itu cek. dari mana? Dari mana? Dari mana nih? Aku pokoknya ketik aja apakah kata dia bisa diartikan jamak? Dia jelaskan Apakah bisa. dia bisa Kata dia bisa diartikan. Apakah kata dia bisa diartikan jamak. bisa Nggak bisa, nggak mungkin. Coba jamak? tunjukkan Bang datanya Bang Jibril, kan ada dua device tuh. Nih. Ini ya, kita sahih aja ya, kita gedein aja nih, Bang. Maaf nih, gedein. Ya, oke, nggak apa-apa, gedein aja bang. Aman. Ini kan, apakah kata dia bisa diartikan jamak? TIDAK. Iya. Bisa. Bisa. Kayaknya Iya. AI-nya abang udah muslim kayaknya ya, udah tobat AI-nya. Nih. Aduh. Beda sama AI-ku. Kata dia bisa diartikan jamak. TIDAK. Bisa. Iya. gitu ya. Iya, bisa. Tapi Iya. Bang Santo, aku Coba Bang, punya aku Bang. Coba punya aku Bang. Punya kau AI apa? banting. Punya kau AI-nya kayaknya muslim. Ini. Nah, coba nih. Oh dia yang AI-nya Oten dia AI. Coba ujung dong. Coba. Dari ujung. Dari ujung kiri. Dari ujung sana dong. Oh iya. Ya, kata dia Sebentar dalam dulu. bahasa. Aduh, adikku, anakku ini bentar. Anaknya sebel. Enggak, pertanyaannya beda itu. Coba pertanyaannya apa tadi? Coba yang di atas. Kata dia apakah bisa jamak? Malah nggak keluar AI gue. Anakku ini kayaknya udah muslim ini Bang, udah mualaf kayaknya AI-nya Bang. Udah mulai cerdas ya AI-nya. Udah KBBI salah tadi, sekarang AI gue salah. Emang salah aja mah kalian gue. Iya. Percuma, KBBI udah apalagi untung aja Google aja udah pinter sekarang Google, makanya. Gua nasib gua udah kayak Bible, selalu salah, nggak pernah benar. Udah kayak Bible aja gue, salah mulu. Iya. Nggak pernah benar. Capek banget. Oh. Ada bener-benernya gua udah kayak Bible. Aku ngakak sama yang komen. Santo udah mau waras kok mau hilang lagi warasnya, kampret. Waras aku dari tadi ya. Bener loh. Bang Santo, saya bingung ya bisa separah itu Kristen tuh gimana caranya Bang Santo? Saya bertanya. Ini saya jujur ya bertanya ya. Kurangin Nekat, akal. Nekat. Kurangin akal ya. Tadi kan dia suruh kita kebanyakan pakai akal, kalian kurangin. Sumpah loh. Kasihlah loh, Tuhan Allahmu. wallahi saya Bang Santo, saya kepengen punya otak seperti itu, gimana caranya bisa mengiyakan sesuatu yang enggak, ya gimana ya gitu loh. Yang Loh, sekalian gini, kita Bunda. tahu gitu. Hah? Gini Bunda, otak Islam, ini buat teman-teman semuanya, otak Islam itu dengan otak Kristen itu lebih mahal otak Kristen. Kenapa? Otak Islam itu adalah kalau kondisi itu udah kayak beset-beset, udah apa, so dipakai terus. Kalau mereka tuh otaknya kenapa mahal? Masih bubble wrap. Iya. Iya, jadi masih di bubble wrap itu. Nggak pernah minim digunakan lah. Jadi belum jangankan minim digunakan, masih dalam dibungkus itu, masih di bubble wrap itu. Enggak, itu kita terbalik-balik Bang. Kita masuk masjid nih, kita tinggalin sendal di belakang. Mereka masuk gereja tinggalin otak di luar. Lu kok nggak paham? Makanya itu. Beneran loh, ya Allah, kok bisa gitu ya? Ini aku naik ini karena tadi Bang Jibril menjelaskan buka tutup kurung. Gara-gara itu loh, karena apa? Ngatori ini kok bisa tidak semengerti itu gitu loh. Ya Allah, sampai nggak tahu lagi kata-kata yang bisa aku keluarin apa gitu moto. Amazing.
Saya bukannya nggak ngerti, kalau buka kurung kan berarti kan tambahannya sesuai teks dalam bahasa original. Sementara di dalam Alkitab originalnya buka kurung, tapi terjemahan nggak ada tambahan lagi. Bukan, karena gini loh, kamu saja. Kan begitu. Kamu tidak. Berarti kalian menambahkan dalam original teks, dalam terjemahan. Ini loh, makanya saya mau jelasin. Mungkin tadi bahasanya Om Jibril Itu buka kamu kurang kurung, jadi ngerti bukan tambahan. Nah, dengerin. Tadi mungkin bahasa Om Jibril kamu kurang mengerti. Sekarang saya bilang ke kamu ya, bahwa Al-Quran itu tadi, contohnya gini, yaitu, gitu. Jadi, hai orang-orang yang beriman, yaitu orang Islam gitu. Jadi diterangkan yang beriman itu Islam gitu loh, bukan otek. Kitab katanya, kitab. Sementara itu Arab, buku. Nah, sekarang gini Kok loh. dibilang Al-Quran? Emang mau dibilang perjanjian baru maksud lo? Gue tanya sama lo. Itu apa? Enggak, di situ kan tertulis Arab, masya Allah, bukannya Lu Al-Quran. dengerin gue. Makanya Itu Allah ditambahkan sedang jadi menjelaskan kitab apa? Al-Quran. Gue tanya sama lo. Hah? Di situ Allah sedang menjelaskan kitab apa? Buku apa? Quran apa perjanjian baru? Gue tanya sama lo. Dia Mungkin Om menjelaskan Jibril tadi tentang kurang bisa mengerti Arab. seperti ini. Mungkin tadi Om Jibril kurang jelas. Tulisannya jelas kitab ini. Kitab ini yang Arab. lagi kita baca apa ini? Iya, Makanya gue tanya sama lo ya Hattori, itu Allah sedang menurunkan kitab apa? Lu pikir perjanjian baru? Hah? Kurang jelas lagi bahasa gue. Permasalahannya ini Moto, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, itu loh. Aku Iwan. Oh iya Iwan Pak, oh iya Iwan Pila. Nah, Jadi dia Iwan nggak Pila. ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Iya memang begitu. Kalian itu bolehlah SMA, bolehlah lulusan. Nah ini dia nih. Masalahnya Tapi lu kalau untuk ya open, berbahasa, lu open, itu balik lagi nggak ke ngerti bahasa SD Indonesia, kalian. Pen, gitu loh. Balik lagi ke SD. Dia yang nggak bisa baca original teksnya, kita yang disuruh baca. Nah makanya gila ya. Bukan masalah original Aduh, teksnya, darahku udah naik, gua mau abangku. turun ya, Ini Om. tambahannya, abangku. Berarti Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa ditambahkan semena-mena. Nggak bisa. Emang Bible kamu bisa ditambahkan semana-mana? 1 Timotius 6:21. Itu translatannya Munaro. Capek banget ngomong sama dia. Nggak bilang ada. Siapa yang bilang bisa? Siapa yang bilang bisa? Adi kok bisa katanya. Enggak, demi Allah. Saya bilang bisa tuh kapan? Translatannya Munaro. Bego deh Hattori. Lu jangan belaga-belaga bego lu ya. Lu jangan belaga-belaga bego. Tak gue bego-begoin beneran lu. Ya belaga pinter, Bu. Enggak, udah aku turunin, capek banget ngadepin nih. Iya, Udah gila, ngomongnya dia nyeret. belaga-belaga gila loh. Ngomongnya nyeret dari tadi, gue capek banget. Ya ini kayak ngomong sama orang camen, capek. Tahu, BNN cek tuh anak tuh. Mau mecin kali tuh. Kurangin lu pakai akal. Gue baru pertama kali tuh denger. Gila ih. Kurangin lu pakai akal, kepinteran lu. Nah, kan ke band. Iya. Biarin dia berantem di bawah dia ntar. Jambak-jambakan di bawah. Agar goblok di band gitu kan. Nih maaf nih Bang Ferry, apa namanya roomnya kita jadiin ini tempat nongkrong bapak-bapak komplek. Kata Bang Ferry, karep mula. Nih kita coba nih satu nih. Kristen Advent. Bukan Ferry Suawa ini dari Ini zaman Bang, si Ferry Gitu ini aja. lebih parah Iya. lagi ini Ferry. Iya, makanya kita coba dulu, kita coba. Semuanya brother sister. Aduh, brother sister kabar? lagi. Aduh, brother sister lagi. Alhamdulillah, gimana ya Bang Ferry? Kabarnya sehat? Ya bang, alhamdulillah saya sehat juga bro. Oh salah, jawabnya jangan gitu. Kafir nyebut. Kalau ditanya orang-orang Kristen gimana kabar kalian? Injil, bilang gitu. Bro, iya, kabar baik. Iya kan gitu ya. Agama itu milik orang Arab, orang Kristen di Arab juga menggunakan itu bro. Jadi jangan kita apa ya? Wah, mau bayangkan ya, kok semuanya di Gimana? Tunggu, Kristen Arab pakai kata apa? Arab itu, bahasa Arab itu milik orang Arab, bukan orang Indonesia. Setuju. Kalaupun orang Indonesia pakai, nggak masalah kan? Orang Arab pemilik bahasa tidak. Enggak, yang gue bilang nyebutnya. Komplain sih. Gue bilang nyebut, kafir nyebut, aneh aja. Iya aneh. Orang Arab pemilik Arab tidak komplain, hanya orang Indonesia Islam. Nyebutnya, Munaro.
Nyebutnya, bukan bahasanya yang gue ributin, nyebutnya. Memangnya ada masalah apa? Itu orang Arab Nyebutnya. Kristen juga menggunakan Aneh itu. aja kafir nyebut. Lah, haula wala Aneh quwata aja illa billah. kamu. Memangnya kamu pemilik bahasa Arab? Nggak ada yang bilang gue milik bahasa Arab, Munaro. Ya, kalau saya bilang. Nih, yang kayak gini nih, buka mulutnya coba Ferry, buka mulutnya. Insya Allah, memangnya kenapa? Ah, enak kan? Langsung masuk ke mulutnya tuh. Jadi takut aku di ludah rohani di sini. Enggak lagian dia nggak berhenti ngomong, bre. Coba. Iya, jadi takut aku kena ludah rohani juga ini lama-lama. Iya, ini. makanya Makanya enggak, gitu gantian ngomongnya. santai. Enggak. Kalau Bang Santo mah kena rudal rohani tapi siraman rohani. Menyala Kristenku, tolong dalam nama Yesus. Kita udah 3 jam ngobrol di sini nggak ada begitu. Iya sih, jadi teman-teman Kristen tuh ya berbagi waktu lah. Jadi sekali lagi aku bilang jangan bawa doktrin. Kalau bawa doktrin kita tuh malah kena kita gitu loh. Kalah. Tuhan kita bikin poligami nanti, jangan. Teruskan aja Iwan, teruskan aja. Aku nggak singgung-singgung salah. lo. Iya ini makanya tadi kan kita kan risam yang tadi. Kan aku kan nggak ada ini apa kayak teman-teman yang lain. Mereka sudah kanker. Kalau aku sudah stadium, aku kan belum. Masih pilek-pilek gitu loh. Masih pilek-pilek Kristen lah gitu. Jadi masih bisa. Berarti harapan sembuhnya masih ada ya? Kalau pilek doang mah tidur-tiduran juga sembuh, makan banyak aja sembuh. Sembuh dari STT ya? Belum sih kalau ke situ. Jangan bahas ke situ dulu lah. Sekolah 3 Tuhan. Bang Hatur dari mana? Sorry aku tadi lagi bikin ini nih, bikin. Bang Hatori, ketemu Kristus dalam keadaan dablek tadi dia. Oh iya kan? Iya. Badung. Iya sih. Jadi kalau teman-teman Kristen ya, kalau dibilang 3 Tuhan ya karena mau gimana pun kau mau membantah ya susah dibantah gitu loh. Karena emang bener 3 kan ya Bang ya? Iya kalau faktanya kan begitu dalam 3 pribadi. Nah iya udah terima. Kecuali kalau kalian oneness gitu. Oneness juga bingung juga waktu Yesus dibaptis kan 3-3-nya muncul ya nggak? Iya, makanya aku juga bilang pernah ketanya ke Oneness, menurut kalian baptisan itu apa? Baptisan itu tanda orang bertobat. Oh berarti Yesus bertobat dari mana? Ah kan jadi bingung juga nanti. Berarti Yesus punya dosa. Nah gitu kan jatuhnya begitu. Cuman kalau untuk menjawab hal itu buat teman-teman Kristen ke teman-teman Muslim nggak akan masuk karena mereka pakai logika. Nah kita pakai selera. Kalau kita, nah gitu loh. Jadi jangan kau bilang selera Bang Iwan. Iya siap. Saya tuh kayak Bible di mata kamu bener. Gak ada benernya. Salah terus. Iya. Pokoknya kalau tidak sesuai selera aku, kau bidat pokoknya gitu aja. Kecuali sains kayak Bang Jibril tadi sains kan. Artinya kayak kencing unta tadi ada WHO loh itu WHO. Gak bisa dibantah. Artinya kan itu. WHO udah Muslim itu. Kayaknya cek dulu deh. Iya. Iya aja. Iya enggak kalau WHO itu iyalah, tapi kalau AI yang tadi itu masih mungkin sudah mualaf, nggak tahu lah aku kan. Kita nggak tahu itu sumbernya itu. Ya buat teman-teman Kristen begitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman kalau mau belajar dengarkan gitu, jangan berbantah-bantahan. Dengarkan gitu. Kayak Bang Jibril aku dengarkan, Ustadz Tata aku dengarkan begitu. Gitu loh. Karena begitu lo jelasin juga gue dengerin kan. Tapi gini Bang Jibril, kenapa dengan Muslim dia kayak tidak sulit sekali mendengarkan? Sesama Kristen aja berbantah-bantahan gitu. Sesama Kristen bro, gitu loh. 2000 tahun lagi nggak kelar-kelar. Apalagi sama Muslim, gitu loh. Jadi cara yang warasnya gimana? Cara warasnya ya, cobalah kita ngajak berpikir seperti mereka cara berpikir. Mereka pakai logika, ya udah pakai logika aja gitu loh, gak usah dibantah-bantah. Karena dalam Roma 14 ayat yang pertama katakan jangan perdebatkan apa yang mereka katakan, karena mereka logika gitu loh. Karena Tuhan mereka masuk logika. Kalau Tuhannya Kristen nggak masuk logika. Fakta nggak teman-teman di atas? Fakta. Nah dan teman-teman Kristen di bawah. Gini Bang, Matius 22:37. Gini Bang, deviceku kan cuman dan agak lelet ini saya punya laptop. Boleh saya bacain ya Bang ya? Boleh. Matius 22:37 apa katanya? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan ilahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Betul, itu loh. Jadi kayak Bang Bro Duta kan ngomong santo, cerdas, mualaf. Ya jangan cuma level 32 lah, lempar lah dulu sini. Masa cuman level 32 doang ah. Kita berarti harus pakai akal. Salah nggak kira-kira orang Islam nih kok pakai akal? Ya bener lah, sudah seharusnya begitu. Benar nih. Benar.
Lu nawarin diri di kontrak buat bertanya seumur hidup gitu bang. Maksudnya mau ngajakin aku kayak teman-teman, bentar lah, proses ya. Itu proses lah. Tapi karena saya percaya dengan iman saya yang tidak masuk akal ini, biarkan saya dengan ketidak masuk akalan itu. Bahkan tadi abang sudah tunjukkan akal kan, oleh karena Kristus jadi bodoh ya kan? Ada kan tadi ayatnya kan? Tentu Kristus nomor 10. Iya, dan aku bilang kan aku nggak apa-apa, aku bodoh karena Kristus, aku nggak apa-apa. Tapi di Ikhlas ya, sini Bang, ya. jatuhnya kedudukanku di sini sebagai orang yang mau bertanya, cari tahu gitu kan nggak masalah. Ketika saya mendengar itu, siapa yang tahu hidayah Tuhan? Entah Tuhan yang mana dulu nih, itu kan nanti masalah. Di antara yang 3 apa yang 1? Nah, kalau yang 1 berarti Allah gitu ya. Tunggal. Nah, tunggal kan, Allah itu kan tidak terbagi dan tidak beranak. Nah, kalau misalkan hidayahnya dari yang 3, nah kita nggak tahu. Intinya gini, belajar gitu loh, belajar mendengarkan gitu, belajar mendengarkan. Apalah perbedaan antara ulama Muslim dengan ulama Kristen? Beda. Kalau di Muslim itu, apa yang dikatakan ulama mereka dengar baik-baik, belajar kan, mereka sadar, pendengarnya sadar, mereka nggak tahu apa-apa. Kalau di gereja enggak, jemaat pun dengan pendeta ribut gitu loh, masalah perpuluhan, bagi-bagi duitnya, itu fakta gitu loh. Saya sebagai Kristen ini itu fakta. Jadi nggak usah sosok inilah, nggak usah bicara tentang iman Kristen kalau hidup kalian belum mencerminkan Kristus. Jadi stop lah. Kenapa saya dari tadi tidak bicara tentang kekristenan? Karena saya sadar saya bukan orang yang betul-betul 100% menjadi sama serupa dengan Tuhan Yesus gitu loh. Sini saya mau belajar tentang Muslim gitu kan. Karena apa? Di Muslim ini agamanya adalah agama yang memberikan solusi. Contoh kayak poligami tadi, masalah jumlah penduduk wanita dan laki-laki, perempuan lebih banyak dibanding laki-laki 1:15. Solusinya apa? Ya poligami. Kalau mereka dengan tujuan yang positif, ya terima aja gitu loh. Toh juga di perjanjian lama banyak yang seperti itu gitu loh. Oke teman-teman Kristen, cobalah gini loh, sabar, santai, jangan anggap musuh. Ini teman-teman kita, ini saudara-saudara kita. Gitu, jangan berbantah. Kalau misalkan benar dan masuk akal, terima saja. Apa susahnya nerima? Kayak saya nih, contoh poligami. Saya tadi kurang setuju secara hati nurani gitu. Bang Jibril jelaskan secara data, ini adalah solusi untuk mempertahankan ras manusia ini gitu. Toh juga, apakah ada penjelasan di dalam Kristen seperti itu? Kan nggak ada. Kalau ada di dalam Islam penjelasan seperti itu, ya puji Tuhan, artinya ada hal-hal positif. Dan ingat Roma 8 ayat 28, segala sesuatu berasal daripada Tuhan. Gitu loh teman-temanku yang Kristen. Jadi jangan ngaku-ngaku, apalagi tadi Bu Dani, orang Batak tadi, nggak berhenti, udah nerocos, langsung turun dia. Itu namanya kok buang sampah. Masalahnya orang ini nggak terima sampah, gitu loh. Mereka maunya itu data. Karena aku minim data, minim literasi, ya belajarlah. Kayak si Bang Jibril, dari cara dia berbahasa Inggris, cara dia membaca, cara dia menampilkan data. Ini orang pinter. Justru saya nggak pantas sejajar dengan Bang Jibril gitu loh, dengan Bang Tahta. Secara kedudukan ilmu agama misalnya, agama Muslim, aku nggak ngerti. Aku makanya dibawa. Tapi karena tadi ada undangan untuk naik, ya puji Tuhan, bisa ngobrol, bisa tanya yang aku tidak tahu. Ya teman-teman Muslim, saya rasa ada di 749 penonton ini ada yang Kristen. Kalau bilang, siapa namanya, Dulos lu nyamar. Lu lihat saya punya profil. Gitu loh, ya. Kalau mereka bilang nyamar bang, jawab aja. Abang open cam aja bang. Kameraku jelek bang, pecah tadi kemarin, jatuh. Enggak apa-apa, maksudnya Tuhan kalian aja kelihatan, masa pengikutnya nggak mau kelihatan sih? Gitu ya. Kok gitu kali kau sih, kau bahasa. Aduh, kok saya salah mulu, bener salah, saya salah terus. Bahasamu tuh nuansanya tuh gimana ya? Kok nuansa saya salah mulu gitu loh. Ya dia maaf. Iya nggak apa-apa. Nanti aku coba open cam ya. Coba saya lihat kamera. Ini HP yang satunya dipakai sama anak untuk nonton. Jadi tapi nggak apa-apa kalau teman-teman aku bawa open cam, nggak apa-apa. Iya, maksudnya Tuhan kalian aja kelihatan, masa pengikutnya nggak kelihatan kan gitu ya? Betul. Jadi nggak masalah beritakan kebenaran itu ya harus itu berani kan gitu ya bang? Iya betul bang. Sebentar bang ya. Siap. Kameraku nih agak, aduh, ya namanya juga HP ini ya, sorry ya. HP merek Oten ya bang? Enggak sih, kayaknya Samsung bagus. Enggak bang, jatuh ke aspal gara-gara TikTokan juga. Dengarkan perdebatan. Pas dengar itu ya?
pas dengan serangan balik kaget jatuh ya bang? Enggak. Enggak bang. Enggak ya. Ada aja bang ganteng ini ah. Itu saya udah open cam tuh bang, lihat muka saya itu. Wih ganteng kan. Oh tuh dibesarin Begjip. Aduh. Widih. Ya gitu ah. Masih tua ternyata. Muda ternyata. Betul. Umur berapa sekarang bang? Ada 60. Ya umur gak ada yang tahu bang. Bener sih. Umur gak ada yang tahu kecuali abang dan KTP ya. Iya betul. Ya begitulah bang. Sorry aku nggak pakai efek ini jadi sorry ya kalau nggak kelihatan tampan rupawannya. Jarang bang, kok belakang nggak pakai salib bang kalau ituin gitar. Belakang nggak pakai salib bang. Takutnya ada jin kafir di situ kalau kata Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz ya bukan kataku. Ya aku off cam ya. Takutnya. Tapi Bang Santos ini kalau lihat dari cara bicaranya, dari wawasan yang disampaikan ini teratur, cerdas lah. Jangan ngaku nggak cerdas, abang cerdas. Enggak lah. Kalau pula cerdas itu beberapa kategori ya. Ada cerdas. Aduh, aku nggak bisa lah. Ini ada Bang Jibril lebih paham kayaknya. Enggak, tapi Bang Santos sadar nggak kalau abang santun begini, habis itu abang kepalanya terbuka, open minded, nggak emosian, nggak tantruman, abang pasti dituduh Muslim. Ya mungkin karena Muslim seperti itu ya, makanya dituduh seperti itu. Berarti Muslim santun-santun ya? Aduh. Gini bang. Teman-teman di bawah ya, saya harus kesaksian sedikit. Saya ini besar di kalangan saudara-saudaraku yang Muslim. Jadi saya besar bahkan dihidupi gitu loh sama salah seorang Muslim namanya Pak Widodo ya, sekarang udah almarhum. Dan saya hidup di sana. Jadi saya sedih menceritakan ini teman-teman. Kenapa saya sangat menghargai teman-teman Muslim, karena saya melihat ada contoh Muslim yang baik di sekitar saya gitu loh. Dan itu menurut saya malah menjadi ceramah yang hidup. Ngerti nggak ceramah yang hidup? Bang Jibril bisa jelaskan nggak? Realita. Dari contoh, nggak dibacotin. Oh begitu. Kan di dalam Kristen juga misalkan, ini jadi penginjilan jatuhnya bukan ya? Di dalam Kristen pun demikian. Kita adalah suratan yang terbuka. Lah kalau kau di atas ini udah tantrum, udah gini, ini masukkan aja buat apologet ya itu. Itu tinggal bersama satu rumah atau bagaimana? Siapa bang? Iya tinggal bersama. Berapa lama tuh? Ya cukup lama lah bang. Ya. Enggak, sama bang. Saya juga bisa ngelihat kayak gitu. Maksudnya ada beberapa kafir-kafir atau Kristen-Kristen juga yang saya kenal ya, teman-teman saya ini apa segala macam. Mereka memang santai, memang enak, memang santun, memang baik. Jadi ya tapi sayangnya ini menyekutukan Tuhan gitu loh. Sayangnya nyembah makhluk aja. Tapi memang kalau dasarnya orang baik ya orang baik gitu loh. Arahmu ini kemana lah bang Jibril? Bukan maksudnya. Benar itu. Iya, jadi kalau dan abang kalau ngebanggain, oh ajaran saya ngajarin hal baik. Emang ajaran mana yang nggak ngajarin hal baik bang? Iya. Kita lihat abang ini kayak gini ya posisinya. Jangan cara bicaranya, santunnya. Aduh, jangan bilang santun. Sayang kita kalau melihat itu makin sayang. Kenapa? Sorry nih, abang bilang ini baik orangnya. Yesus saja tidak mengatakan dirinya baik loh. Ada ya? Kecuali bapak kan gitu ya. Yohanes itu kan. Iya. Jangan samakan aku dengan Yesus lah. Jangan katakan aku baik. Iya kan abang nggak saya salib, santai aja bang. Tapi dengan aku di atas ini, aku udah tersalib gitu loh. Makanya ganti motornya agak kencengan bang, biar nggak kesalip. Ya itu loh bang. Balapan nggak disalip ya kan? Iya. Iya, kenapa begitu ya? Jadi tapi kenapa sih bang masih nyembah makhluk bang? Itu kan sudah kembali ke ranah iman ya teman-teman. Jadi sekali lagi temennya orang Kristen itu ini muka saya nih. Temennya orang Kristen itu Tuhannya orang Kristen itu tidak masuk akal manusia. Kalau di teman-teman Islam mengatakan bahwa masuk akal gitu loh.
teman-teman. Jadi gak usah dipaksakan. Tuhan yang tidak masuk akal di Kristen jangan dipaksakan ke Tuhan yang masuk akal. Yang tidak masuk akal dipaksakan ke masuk akal nggak bisa. Oke, itunya paham. Abang percaya nggak nanti di ujung harinya, at the end of the day, di hari akhir nanti begitu kita dipertanyakan tanggung jawab kita. Kira-kira Tuhan akan nanya nggak? Ini gue kasih lo akal, kenapa lo nggak pakai? Kira-kira ditanya gitu nggak? Iya kan, ku bilang kan Tuhan bilang kalau ikut Kristus bodoh. Ya udah, mau bilang kayak mana lagi? Ya terus buat apaan kita dikasih akal loh? Kalau Ya, disuruh nggak dipakai? Mungkin lebih bukan ke teologinya, tetapi ke akal Kristen itu biasanya dipakai ke hal-hal yang praktis seperti ilmu-ilmu sains atau ilmu-ilmu yang lain kayak penemuan-penemuan gitu. Jadi kami akalnya lebih ke arah sana. Tetapi Berarti dunia. Karena gini, teologi itu bukan ilmu sains, teman-teman. Iya, berarti ajaran abang kurang lebih bilang berarti ajaran abang ngejar dunia bukan akhirat. Sebentar, aku off cam memang ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya, pakai begitu. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan di aja, poligami aja nanti. Itu hanya. Tapi tadi aku nggak sepakat kalau dibilang di dalam pengajaran dikatakan Tuhan menyatakan membuat jadi bodoh, itu aku nggak sepakat karena itu belum tentu dari Tuhan. Kalau Ya memang itu yang tadi aku bilang, berarti nggak ada fungsinya kalau itu kan dikasih otak. bukan dari itu kan sekali lagi ya, Injil itu kan bukan dari Tuhannya orang saudara-saudaraku yang Muslim. Betul nggak? Setuju nggak? Iya. Nah, Betul. Cuman kan gini, maaf nih. Di dalamnya ada untuk menggunakan akal maksimal kan. Maaf nih, mesti aku kuliti dulu sedikit, Bang Santos. Gue sakit banget ini pasti, yakin. Nah, abang bilang ada di Injil, berarti abang mengimani kitab abang itu bernama Injil, betul nggak? Injil itu sebenarnya bahasa serapan Arab yang di Indonesia, yang ada di Indonesia, yang juga dipakai LAI untuk menerjemahkan sebuah kata evangelion. Gini. Original teks abang evangelion Sebentar atau bang, kabar baik. komen. Nggak takut dihujat Oten. Aduh, Oten aja saling menghujat kok. Santai aja kali. Enggak, ini bang, original teks abang dalam bahasa Yunani itu evangelion atau kabar baik, dalam bahasa Inggrisnya gospel. Iya. Dalam bahasa Indonesia kabar baik. Terus kenapa tiba-tiba ngambil abang lupakan Nabi Muhammad, lupakan Al-Quran? Kitab abang namanya apa bang? Kitab Evangelion dalam bahasa original, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Lupakan Nabi Muhammad, lupakan Al-Quran. Kitab abang namanya apa bang? Ya itulah, salah lagi aku disalib betul aku di sini. Bukan, abang nggak mengimani Al-Quran, nggak mengimani Nabi Muhammad, tapi abang ambil yang ada di Al-Quran. Sementara di Al-Quran dalam bahasa Arabnya itu Injil, itu kata dasarnya anjalu, penerang. Jadi Nabi Isa itu menerima wahyu-wahyu penerang untuk zamannya, untuk umatnya di zamannya. Anjalu itu penerang, akhirnya jadi Injil. Nah, abang nggak mengimani itu. Original teks abang Evangelion, dalam bahasa Inggrisnya gospel, bahasa Indonesia kabar baik. Tiba-tiba abang ambil yang abang nggak imani itu gimana tuh? Oke, ini kan jadinya kita ke linguistik ya teman-teman. Jadi perlu saya akui bahwa penggunaan di dalam iman rohaninya Kristen, baik Katolik maupun Kristen Protestan, menggunakan bahasa serapan Arab yang di Indonesia, contoh kayak kan udah ada bahasa Indonesianya bang, kabar baik dan sebagainya. Iya, kabar baik. Nah, maksudnya begini, kalau arti Evangelion kabar baik ya, lalu abang nanya kitab abang namanya apa? Aku akan menjawab Alkitab. Tapi salah lagi, kenapa? Alkitab kan bahasa ini kan gitu, bahasa Arab. Kalau sebenarnya ya Biblion gitu loh, jadi Biblos, ya gitulah, Bible lah. Pada umumnya kan gitu. Nah, kenapa nggak menggunakan Bible? Ya itu lagi aku juga yang salah kan. Jadi bukan, maksudnya abang jadi kayak nggak. Di atas ini, woy, tolong. Nggak, bukan. Tolong. Abang mesti akui juga. Jadi abang memang nggak punya jati diri. Ajarannya at least. Ajarannya atau aku? Ajarannya. Jadi abang keikut. Abang sampai nggak sampai 15 menit yang lalu abang bilang kitab abang Injil. Gini.
kalau kita mengacu kepada terjemahan bahasa Yunani ke dalam bahasa Chinese misalnya, atau ke bahasa Rusia, atau ke bahasa India, mereka tidak menggunakan kata-kata serapan bahasa Arab, teman-teman. Karena di Indonesia saja yang dimana sedikit banyaknya ada serapan bahasa Arab, ada serapan bahasa Belanda, ada serapan bahasa Portugis yang menjadi bahasa Indonesia, gitu loh. Jadi diterjemahkan menggunakan bahasa KBBI yang berlaku, gitu loh. Kalau India ada serapan dari Arabnya, ada ilah, Rob itu dipakai. Di mana, Bang? Kalau India pakai Allah, ilah, Rob dipakai dalam bahasa India, ada. Maksudnya di bahasa Iman India itu. terjemahan dalam Alkitab terjemahan dalam bahasa India? Iya, dipakai. Iman, Enggak, Allah, tapi ilah, ada satu iya karena Sanskrit. Kalau dipakai berarti ada nuansa Islam juga di India gitu. Enggak, karena Sanskrit, bahasa Indonesia itu sumbernya Sanskrit, India itu sumbernya Sanskrit, sama aja. Sama Enggak, ya? ini itu apa namanya? Emang sabun. Allah itu bahasa Sanskerta? Enggak dong. Bukan, Allah itu itu bahasa Arab, alif lam lam ha. Enggak, ini Bang, ini narasi yang lebih penting mungkin untuk ngebuka pola pikir Abang nih, Bang. Abang tahu definisi beriman nggak, Bang? Beriman itu kalau ini Ibrani 11 ayat yang pertama ya, boleh dibukakan nggak sih? Makanya kami bilang bahwa kami ini Tuhannya tidak Bukan, kita nggak usah buka kitab. Abang beriman itu artinya apa, Bang? percaya sesuatu yang tidak lihat, harapan yang belum terlihat. Oke. Kalau saya bilang sama Abang, contoh di rekening saya ada 2 triliun. Abang percaya atau tahu, Bang? Percaya itu namanya percaya atau tahu. Tahu itu kan sesuatu yang sudah kita lihat atau sudah kita ketahui. Betul. Kalau beriman itu belum kita ketahui, jadi harapan. Jadi di dalam iman itu ada harapan gitu loh. Harapan yang belum kita lihat. Mantap. Jadi kalau saya bilang sama Abang di rekening saya ada 2 triliun, Abang percaya atau tahu? Itu pilihan, bukan pilihan menurutku Bang jawabannya. Abang percaya berarti kan? Atau nggak percaya? Nggak percaya. Nggak percaya. Abis itu saya kasih tanda-tandanya, Bang. Saya kasih tanda-tandanya, maksudnya clue-nya, saya tunjukin mobil saya tunjukin rumah saya tunjukin kerjaan saya tunjukin liburan saya di mana. Di situ Abang tahu atau percaya, Bang? Atau nggak percaya? Belum, kalau nominalnya misalkan contoh seperti itu, belum. Belum percaya. Karena kita berbicara rekening ya, karena uang itu kan bukan Oke. Abis itu saya pegang tangan Abang, kita ke bank, di tellernya nunjukin rekening saldo saya. Rupanya benar 2 triliun. Di situ Abang percaya atau tahu, Bang? Tahu, baru levelnya percaya. Buat apa percaya Abang? Nilai percaya Abang udah nggak ada nilainya, Bang. Karena Abang udah tahu, ngapain saya perlu Abang percaya? Ya, itulah bedanya Bang. Itulah bedanya. Contoh lagi, ini yang lebih rendah lagi. Kalau Abang bilang Abang ganteng, selama saya belum ngelihat Abang, saya percaya Abang ganteng. Detik saya ngelihat Abang, nilai percaya saya nggak ada. Saya tahu Abang ganteng. Jadi begini, berarti konklusinya seperti ini. Iman yang Anda, teman-teman saudaraku yang muslim ini beriman karena tahu, begitu? Enggak. Iman itu percaya, Bang, tanpa melihat. Percaya yakin. tanpa melihat. Oke, saya setuju di situ, percaya tanpa melihat. Nah, oke, setuju. Karena kalau itu namanya baru dikategorikan beriman. Oke. Nah, di sini, Bang, di sini plot twistnya, Bang. Detik Tuhan turun, detik Tuhan bisa dilihat, nilai percayanya apa, Bang? Itu kita udah tahu itu Tuhan. Ngapain gue beriman? Saya udah tahu. Karena itu, Bang. Ini Tuhan bagus ini bentar. Nah, karena itu, Bang. Karena itu, Bang. Tuhan turun ya. Kalau benar Tuhan turun. Sebentar. Karena itu Tuhan yang para nabi itu nggak pernah menunjukkan dirinya, Bang. Karena kita diminta untuk beriman. Karena detik saya ngelihat, karena di Islam, Bang, dan di ajaran samawi yang lain, Allah itu Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya akan menunjukkan dirinya nanti, Bang, di hari akhir. Tapi di hari akhir itu iman itu udah nggak ada nilainya, Bang. Karena kita udah lihat. Kita udah lihat ya.
Kita nggak perlu, Allah nggak perlu lagi kalian percaya. Kalian nggak perlu lagi sholat, kalian nggak perlu lagi beribadah, kalian nggak perlu lagi beriman. Kalian udah lihat. Karena itulah kaum-kaum pagan-pagan ini bang, penyembah berhala-berhala ini, itu selalu mereka nggak bisa nunggu hari penghakiman itu. Mereka maunya Tuhannya tuh kalau Tuhannya nggak kelihatan, mereka buat Tuhannya kelihatan, bang. Mereka bentuk Tuhannya kelihatan biar bisa menyembah Tuhan yang kelihatan. Abang tahu nggak di Al-Quran diceritakan kalau Nabi Nuh itu dapat firman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat bahtera. Nabi Nuh ngasih tahu nih umatnya, kita disuruh buat bahtera. Umatnya Nabi Nuh nih penyembah berhala ini, jawabannya apa bang? Mana Allahmu? Mana Tuhanmu nggak maha kuasa, nggak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya, kelihatan nih berhalanya ada, pernah turun, berkuasa. Jadi sebenarnya pertanyaannya di sini bang, kapan abang naik bahtera Nabi Nuh? Abang masih mau membantah. Lihat nih Tuhan saya terlihat maha kuasa ini itu. Nah nanti begitu udah banjirnya udah datang bang, iman abang udah nggak ada gunanya. Abang udah lihat banjirnya. Apa yang Nabi Muhammad bilang udah kejadian. Udah nggak perlu abang beriman lagi, udah telat. Coba bantah narasi saya bang. Sulit sih untuk dibantah. Karena gini bang, kalau kita lahir dikasih buku Doraemon, habis itu abah saya bilang, Jip ini kamu imanin ini ini kitab suci Doraemon ya. Ini kitab suci kamu imanin. Saya waktu kecil belum ada otak, belum ada akal. Saya akan imanin bang. Tapi begitu saya beranjak dewasa, begitu umur 19, 20, 21, begitu saya udah kenal dunia, begitu otak saya udah kebuka, logika saya jalan, saya akan pelajari lagi, ini bener gak sih? Karena gini, kalau saya lahir dalam kekafiran, itu bukan salah saya bang. Tapi kalau saya mati dalam kekafiran itu total salah saya. Kenapa? Karena waktu yang dikasih Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini sama-sama 24 jam. Otak saya sama-sama kita punya akal. Tapi saya mati dalam kekafiran. Saya nggak mencari kebenaran. Itu total salah saya. Kenapa? Masih Pertanyaannya begini bang, jadi berpikir begini. Jadi bagaimana kita mau beriman kepada sesuatu yang belum kita lihat kalau dia tidak menyatakan dirinya? Di Al-Quran Allah menyatakan dirinya. Dia ngirim Rasulnya. Kalau misalkan Tuhan menyatakan dirinya pada Yesus, gimana kira-kira? Dia Tuhan yang maha besar, pencipta matahari bang. Sekarang kita lihat matahari aja nggak bisa. Terus kita mau ngelihat yang nyiptain bang. Otak nyampe nggak bang? Ya itulah masalahnya aku bilang tadi. Makanya ada konsep Tritunggal itu bang. Ini maaf jadi bukan karena iman. Lucu nggak manusia mau ngelihat pencipta matahari sementara kita melihat matahari aja nggak bisa bang. Ini yang kita lihat nih, kalau kita lihat matahari sekarang itu bukan matahari loh, itu sinarnya yang kita lihat, bukan mataharinya. Kita ngelihat matahari aja nggak sanggup. Terus kita mau jumawa, mau sombong, gue mau lihat Tuhan. Itu definisi nurhaka nggak sih bang? Berat bang, berat. Kepala gue tambah pusing nih bang. Dan abang melakukan segala cara untuk merendahkan Tuhan abang, biar abang bisa ngelihat, biar abang bisa memuaskan ego otak abang, biar saya bisa ngelihat Tuhan. Kurang ajar nggak? Itu definisi makhluk kurang ajar nggak? Jangan langsung bilang kurang ajar bang. Abang ngomong kurang ajar berarti. Itu saya definisi makhluk kurang ajar. Kalau abang masuk ke definisi itu ya maaf.
Bang Moto gimana? Moto? Puas banget kok. Ya, gak ada. Berarti aku nih kurang ajar gitu kan. Iya ini abang kalau di kayak Nabi Nuh tadi, Nabi Nuh udah kasih tahu, nih Bahtera, nih Tuhan gue nggak kelihatan, gue dapet firman, lo ikutin. Oh enggak, abang jawabannya mana Allahmu nggak kelihatan, lihat nih Tuhan gue turun, nebus lagi, kuasa banget nih Tuhan gue. Sebentar bicara tentang itu, ini kita bicara soteriologi ya, maksudnya keselamatan salvation itu tadi itu ada konsep atau ada penjelasannya bang. Jadi dari kitab Kejadian pun sudah ada nuansa keselamatan salvation yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi karena ini ranah sesuatu yang tidak masuk akal, maka kita bikin masuk akal. Itu yang makanya saya bilang saya mau dianggap bodoh karena Kristus, karena itu yang saya imani, sesuatu yang saya tidak lihat tetapi saya percaya gitu loh. Nah terus patokannya abang tadi ceritakan bahwa bagaimana mungkin kau mengimani sesuatu yang sudah kau lihat, gitu kan kuncinya kan. Nah sudah kau lihat, nah itu yang bikin saya jadi berpikir saya sudah melihat. Gimana ya maksudnya untuk melihat, apakah saya benar-benar melihat Tuhan Yesus? Kalau saya udah melihat Tuhan Yesus, kenapa kok saya udah ada gambaran ya kan? Kenapa saya harus melihat? Kenapa saya beriman begitu kan ya? Udah ada gambaran ya kan? Gimana teman-teman di bawah? Kasih suara dulu. Bukan udah ada gambaran ya kan? Udah ada lukisan ya kan? Kepala aku udah berat, butuh bodrek. Enggak udah. Enggak udah ada gambarannya kan? Karena dia tidak berwujud materi. Coba jujur. Firman coba jujur, bukan berwujud materi, bang. Coba jujur. Kenapa nggak ada berhala bapaknya Yesus?